Yesus ini yang anak yang taat kepada Bapa, ya karena Bukan dia itu, pertama Andi. kali Bedanya ketaatan itu dia diberi kuasa. Nah, diberi kuasa Jadi itu, kalau menurut sebentar Suki, perbedaan ya saya sama Suki cuma satu. apa Yesus tuh? anjing, Suki anjing, saya anak Adam, itu saja perbedaannya. Oh begitu. Ya, ya, ya. Ya iyalah. Yesus mau anjing, saya anak Adam, Ini begitu. live di YouTube loh Bang Karen. Jadi diperhalus Iya, lah. mau YouTube kah, YouTube kah, Ronald Reagan juga nonton, tidak peduli saya. Mengajar sekarang. Enggak diperhalus sedikit Pak Karen, kan sesama kita semua. Lama, di perjanjian lama kami diajarkan bagi penyesat itu tidak ada tempat. Apalagi namanya apa saksi Yehova, kami Kristen tidak berikan tempat, begitu loh boy. Nggak bakalan, jangan yang itu, cari binatang lainnya, apa kayak tikus, apa kayak, jangan yang itu. Oh iya, Semut Yesus gitu lah, ya. Yesus. Gini Bang Karen, saya mau tanya Bang Karen. Kalau mau Bang Bentar, Karen izin ini ada guru Bunda Oh, Zuma. ya, ada Assalamualaikum guru. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi gini topinya Bang Jawa Siap, malam Bunda. ini. Lanjut Karen, Bang Suma. lanjut sama Jadi Pak enggak, Teta. saya kasih topinya dulu Bang Jawa biar paham. Jadi Pak Suki ini, Yesus itu sekarang di surga adalah hamba yang disembah hanya Bapa. Kalau Pak Karen emosi nggak boleh. Yesus itu Tuhan juga, berkuasa, Bapak juga Tuhan. Jadi Pak Karen ini Bang Jawa Tuhannya dua di surga. Kalau Pak Suki satu, Bapak saja. Itu perbedaannya kira-kira. Nah ini nggak bisa selesai dalam waktu tempo dalam singkat-singkatnya. Tuhannya dua. Iya Pak Karen Tuhannya dua. Selama-lamanya. Apa Abang juga punya jurus jitu untuk menyelesaikan persoalan ini? Iya, kita ambil garis netralnya aja dulu. Ya silakan. Jadi kita pahami dulu nih. Sebagai manusia kan tentu Tuhan kemudian menitipkan keberadaan dirinya untuk diketahui pada diri manusia berupa roh. Sehingga kita paham bahwa entitas tunggal yang absolut itu hanya milik Tuhan. Nah, pada posisi yang lain kemudian, manusia memiliki perbedaan di mana manusia itu adalah ciptaan yang menempati ruang. Dan tentu seperti yang biasa saya jelaskan, manusia ini memiliki perjalanan menempuh relativitas waktu. Relativitas waktu inilah kemudian yang mengurung manusia, sehingga manusia dengan waktu dan tempat atau ruang membedakan dengan Tuhan yang terbebas dari aspek-aspek tersebut. Ini dulu yang harus dipahami. Sehingga kita mampu membedakan antara Tuhan dan manusia. Nah, kalau kita sudah mampu membedakan antara Tuhan dan manusia, tentu tidak akan ada perselisihan. Karena Tuhan adalah entitas tunggal yang tak boleh terganggu. Dia adalah kebenaran absolut yang kemudian tidak boleh dicampur adukkan dengan keberadaan makhluk berupa manusia. Nah, lalu bagaimana kemudian Tuhan itu kita tahu keberadaannya? Tuhan menciptakan alam. Tuhan menciptakan alam besar. Tuhan menciptakan alam besar, alam kecil. Alam besar inilah kemudian tempat bertebaran gugusan bintang. Sedangkan alam kecil itu adalah sejumput alam yang kemudian ada pada diri kita manusia, yaitu makhluk. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga kita mampu membedakan antara Tuhan dan manusia. Manusia menempati tempat ciptaan yang tentu terkait dengan waktu dan juga ruang, sedangkan Tuhan itu kagak. Nah, lalu bagaimana caranya kemudian kita mengetahui akan Tuhan? Allah meringkas keagungan ciptaannya berupa alam dalam tubuh kita sebagai manusia. Nah, maka inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda keberadaan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berakal. Jadi dalam diri manusia itu terkandung semua unsur alam raya. Kita cukup memahami diri kita ini bahwa dengan memahami dan melihat aspek tubuh kita sebagai manusia, maka kita sudah bisa pasti mengetahui bahwa kemanusiaan dan ketuhanan itu adalah dua unsur atau dua entitas yang berbeda.
Jadi bumi, di langit, di surga, di neraka. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Dia tidak memiliki kemudian kesatuan dalam aspek Kira-kira solusinya gitu Pak Suki, mau nanggapi atau Pak Karen? Silakan. Ya gini, Ya. Bang Hadi. Nah tadi kan Bang Hadi nanya di sorga tuh bagaimana kan? Nah, Tuhannya satu dong, tetap Bapa itu. Yesus apa manusia? Nah saya baca ayat ini, Yohanes 20 ayat 17. Ini Yesus sudah bangkit ya dari kematian. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini jelas sekali. Sekarang di sana dia bersama Bapaknya dia dan Bapaknya saya. Bapaknya orang percaya. Kalau sekarang saya manusia, Yesus manusia. Hanya levelnya dia lebih dulu mencapai gambar rupa Allah itu, menjadi anak-anak Allah. Dan sekarang saya melalui Roh Kudus, Bapa bekerja nuntun saya supaya menjadi anak-anak Allah, serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu Yesus menjadi yang sulung. Dia yang sulung, jadi kakak tertua dari orang-orang yang percaya. Di sana begitu Bang, Yesus manusia sepenuhnya gitu. Gitu. Jadi Pak Suki ini Yesus itu sama seperti kita manusia. Pak Karen Ya. gimana? Pak Karen lagi baru ke Banjuma. Ya kalau Pak Sugi seperti itu, ya berarti Pak Sugi nggak dientot mamanya sama bapaknya. Mulai lagi Pak Karen mah. Iyalah kan Sugi mau menyamakan dengan dirinya dan Yesus. Kan dia Sugi ya tidak berbapak juga kayak Yesus, kan tidak dientot mamanya berarti. Di Ya, filter kalau dikit saya Pak Karen. saya bapak entut mama saya baru ada saya. Gitu. Sudah harus dipakai kata entot kalau supaya sudah paham. Ya silakan Pak Juma dibantu lah. Lanjut. Ya kalau kita mau menyamakan diri kita Sekali dengan ya. Yesus ya berarti Gimana? kita nggak dientot ibu kita sama bapak berarti. Nah, Kita lahir sama bapak astagfirullahaladzim. semua. Ya kalau kita menyamakan dengan Yesus ya kita tidak berbapak semua berarti. Kan begitu. Kalau saya ya bapak saya ngentot ibu saya ada saya gitu. Diperhalus berhubungan gitu loh Pak Karen, diperhubungan gitu loh. Nggak ada kata lain Handi. Saya mau pilih-pilih yang paling halus nggak ada loh. Cuma itu entot itu saja adanya. Astagfirullah. Ya udah stay dulu Pak Karen, silakan Pak Juma. Ya nggak ada kata lain selain entot. Silakan. Ya. Ya, Masya Allah. Jadi, ya bilangnya ya, kita berbicara agama, kepercayaan, keyakinan, berarti kita berbicara terkait dengan sesuatu yang cakupannya, materinya itu di atas dari segala materi. Karena berbicara mengenai Tuhan, itu kita sedang berbicara sesuatu yang kebenarannya pasti mutlak. Tidak bisa kemudian kita terka-terka atau kita kemudian katakan bahwa Tuhan itu sesuai dengan logika keberagamaan kita. Tetapi yang Maha Pencipta ini kemudian menitipkan sesuatu kepada diri manusia sebagai makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam fisik manusia, yaitu akal. Makanya di dalam kitab suci Quran, innama yatazakkaru ulul albab, sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi, akal ini merupakan serpihan cahaya yang Tuhan titipkan kemudian sehingga manusia, kita, makhluk yang beragama ini, mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Seperti ketika kita melihat Yesus. Yesus ini menerangkan apa sih tentang Tuhan? Jangan menerangkan dirinya dulu. Menerangkan tentang Tuhan dulu. Kalau kita lihat di dalam kitabnya saudara Kristen, Yohanes 1 misalnya, nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskan
Dalam bahasa Yunani di situ diterangkan exegomai, artinya dia mentafsirkan. Yesus yang menerangkan Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu kayak mana, apa yang diinginkan oleh Tuhan, seperti apa ide Tuhan, dan seperti apa wujud Tuhan. Yesus yang terangkan itu semua. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes 8 nomor 55, padahal kamu tidak mengenal Tuhan, tetapi aku mengenal Tuhan, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Tuhan, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Tuhan, dan aku menuruti firman-Nya. Nah, Yesus mengatakan dia mengenal Tuhan. Dan Tuhan di sini disebut dengan kata dia. Dengan adanya kata dia, autos, menunjukkan bahwa Yesus itu bukan pribadi itu sendiri. Ini yang menjelaskan itu adalah Bible itu sendiri. Maka pokok inti dari semua adalah akal. Kasihilah Tuhanmu. Hukum Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kasihi Tuhan dengan apa? Dengan akal. Jangan dengan yang lain. Karena akal ini merupakan serpihan cahaya yang dengan akal ini kemudian kita mampu membedakan kualitas-kualitas objek. Oh, ini kambing, ini sapi, ini kuda, ini orang, ini malaikat, ini setan, ini Tuhan. Dengan akal. Kalau akal kita lumpuh, kita tak mampu membedakan itu semua. Kita tidak mampu menggunakan itu. Maka apa kata Bible? Kata Bible nih, kasihi Tuhanmu dengan segenap jiwa, segenap hati, dan akal budi yang penting. Oleh karena itulah kemudian kita nggak bisa menerka-nerka Tuhan begini, Tuhan begono, enggak. Akal lah yang mencerminkan kemudian bahwa Tuhan itu ada, tanpa kita harus memvisualisasikan atau membuat Tuhan itu seperti objek makhluk. Demikian. Ya, teman-teman di bawah 1.400 orang bantu tap-tap layar ya, biar nggak rungkat ya. Teman-teman dibantu. Silakan, lanjut Bang Andi. Ya. Jadi kalau pesan saya, kita sih ke teman-teman Kristen yang selama ini tidak bisa akur, tidak bisa diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya kalau kami sarankan sih Islam solusinya. Itu aja sih pesan kami. Tapi nggak apa-apa. Pak Karin mau ditanggapi, silakan. Iya, kalau saya sih nggak ada tanggapan ya. Ya, saya anak Adam soalnya, saya bukan anak anjing. Oke, saya lanjut ini ya. Saya bacakan ini Ibrani 2 ayat 10 dan 11 ya. Lihat anjing lagi. Ya, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ayat 11, sebab ia, Yesus ini, yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Jelas sekali banyak ayat mengatakan kita ini saudaranya Yesus dan mau diangkat menjadi adik-adiknya. Dia abang kita. Yesus mana dulu? Gitu Bang. Kalau Yesus hasil perkataan Allah, ya itu Yesusmu bukan Yesusku. Begitu loh. Ya. Ya karena Yesusku bukan anjing. Kalau Yesusmu anjing. Nah, lanjut gini. Di Ibrani 2 ayat 14-nya ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus ini, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, ayat 17-nya, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Yesus ini adalah manusia kedua setelah Adam. Oh, jadi menurutmu Ya. manusia yang menebus dosa manusia? Ya, jadi Oh, manusia yang menebus. Iya, jadi sudah kalian ajaran Sabdono, manusia menebus manusia. ya, jadi Yesus ini dilahirkan, diperanakan kembali ke dalam dunia ini karena Adam, menurut catatan Alkitab Kejadian 1, dia tidak taat kepada bapaknya,
Sama. Siapapun orang yang melakukan kehendak Bapa, dia anak Bapa. Kalau dia melakukan kehendak iblis, dia anak iblis. Salah. Nah, Adam waktu itu, waktu Hawa di pandangan Bapa juga itu tanah. Dibentuklah Yesus melalui rahim itu. Dihembuskan oleh Roh Kudus. Lahirlah Yesus. Yang dijelaskan oleh Paulus bahwa Yesus adalah Adam yang akhir. Diperhadapkan juga dengan pencobaan oleh iblis. Tetapi Yesus ini, manusia ini, satu ini, dia tetap taat tunduk kepada Bapaknya. Nah, karena dia yang taat mula-mula mencapai gambar rupa Allah, jadi semua manusia yang keturunan Adam ini, yang sudah dipandang mati menjadi tanah kembali, diperkenan untuk dihakimi menurut perbuatannya, berdasarkan cerminan kehidupan Yesus. Itu kitabnya Kristus. Ya, Yesus adalah sebelum dia datang, ada hukum diberikan kepada bangsa Israel. Seharusnya bangsa Israel itu hidup di dalam hukum ini, di dalam kandang Taurat ini, tetapi mereka pada keluar, ibarat domba yang keluar kandang, jadi tersesat. Nah, waktu Yesus datang, dia memanggil domba itu, ayo masuk kandang, jalankan hukum ini dengan benar. Yesus yang menggenapinya. Setelah dia menggenapi, ini loh hidup yang benar. Hukum yang benar itu sudah diterapkan di dalam kepribadian Yesus. Maka bukan lagi percaya atau melakukan Taurat, tapi harus melakukan kehendak Bapa seperti Yesus. Beriman kepada Yesus artinya hiduplah seperti Dia. Apa? Lakukan kehendak Bapa. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itulah bagaimana caranya. Hukum terutama itulah yang dapat melakukan segala hukum Taurat. Jadi semua hukum Taurat tergantung di dalam kedua hukum kasih itu. Jadi kalau orang punya kasih, hukum apapun yang dibentuk oleh manusia, itu dia dapat laksanakan dengan baik. Karena tujuannya semua hukum peraturan itu untuk tujuan keadilan, kebaikan sesama manusia. Nah, demikian dari saya. Oke, saya sapa dulu nih. Ada Bang Ronaldo. Selamat malam, Bang Ronaldo. Buka mic. Bang Ronaldo, selamat malam. Romo izin ya, izin Romo, semua Iya. para guru saya lagi di luar, saya mau pulang dulu. Romo ambil alih dulu ya, moderator siap. Siap, jangan keluar aplikasi Bu ya, jangan sampai buka Aman, WA aman, gitu. aman, 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 Ya, aman, siap. Romo, siap. Bang Ronaldo, selamat malam. 1, 2, 3. Ya, lanjut Bang Zuma. Ya, baik. Jadi permasalahannya itu muncul kemudian sebenarnya di tengah-tengah saudara Kristen ini, khususnya yang percaya tentang penebusan dosa dan fitnah terhadap Nabi Adam, bahwa Adam itu mewariskan dosa. Kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna habitu ba'dukum li ba'd adu walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin. Setan yang menggelincirkan Adam dan istrinya. Jadi setan, kalau ada penebusan kemudian, maka yang bertanggung jawab di situ adalah setan. Penebusan dosa di atas tiang salib itu berarti menebus dosa setan, itu dulu. Karena yang membuat Adam jatuh setan. Yang membuat kemudian awal pertama kemudian pelanggaran itu adalah setan. Makanya yang dikutuk di dalam Kejadian 2 itu setan. Yang dikutuk itu tanah, bukan Adam. Nah, sedangkan Adam dalam Al-Quran dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa ucapan, ketetapan, kalimat dari Tuhannya. Lalu Adam kemudian bertobat dan Allah menerima tobatnya. Kenapa Allah menerima tobatnya? Karena Tuhan itu Maha Penerima tobat. Tuhan itu Maha Pengasih. Ketika hambanya bertobat, menyesal, dah selesai perkara. Itu baru Tuhan. Nah, kemudian saya pribadi dan mungkin teman-teman juga itu tidak pernah menemukan satu data di dalam pengajaran tradisi Yudaism berdasarkan kitab Tanakh bahwa Adam ini mewariskan dosa.
Yang Adam wariskan itu adalah ilmu pengetahuan. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, kita telanjang pun kita tidak tahu kalau kita telanjang. Kalau telanjang saja kita tidak sadar kita telanjang, bagaimana mau bikin HP? Bagaimana mau main TikTok? Bagaimana mau bikin pesawat? Lalu kita jadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini mau ngapain? Yang ada kita yang dimakan kambing. Bukan kita yang menyembelih kambing jadinya. Yang ada kita yang disembelih oleh sapi, bukan kita yang menyembelih sapi. Kenapa? Karena kita tidak tahu baik dan buruk. Telanjang pun kita tidak sadar. Gimana itu? Sedangkan dalam konsep yang diterangkan kemudian dalam kitabnya orang Yahudi, Adam dan keturunannya itu diberkati. Al-Quran mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam diterima tobatnya, Adam diberkati hidupnya dan keturunannya. Yang dikutuk adalah ular, iblis. Yang dikutuk adalah tanah. Lalu Kristen mendapatkan konsep Adam mewariskan dosa ini dari mana? Mungkin ada di antara saudara Kristen kita yang bisa menjawab. Silakan. Ya, silakan dibaca Wahyu 5 ayat 9. Wahyu berapa, Baca, Suki. Pak? Wahyu, Baca kuat-kuat Suki. Wahyu berapa? 5 ayat 9. Aduh, kurang jelas tadi. Ayatnya 9, Wahyu. 5 ayat 9. Wahyu Ini 5. ayat satu Oh, ini. tunggu, kurang jelas tadi. Wahyu 5 ayat nomor 9. 9. Ya. Oke, saya baca nih. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka dari Allah dan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sudah dibeli, Bang, gede katanya. Oke, ini dalil yang ditulis pada tahun antara 90 sampai tahun 130. Yang saya pertanyakan kitab Tanak, di mana kitab Tanak menerangkan tentang Adam mewariskan dosa. Kalau Wahyu ini kan nanti antara abad pertama abad kedua muncul kitab ini, dan kita tidak tahu ini siapa penulisnya, dan kita tidak tahu ini siapa yang mewahyukan atau mengilhamkan. Dia hanya datang berupa cahaya mengaku Yesus. Akulah Yesus bintang timur. Kita nggak tahu ini siapa ini. Sedangkan yang saya minta, yang kita minta di sini adalah pernyataan dari kitab Tanak miliknya Yahudi terkait dengan Adam. Kalau Al-Quran kan udah selesai tadi. Nah, dari kitabnya Yahudi ada nggak Adam mewariskan dosa? Itu yang kita cari. Silakan. Kalau di kitab Yahudi kita tidak belajar di kitab Yahudi. Kita baca Alkitab saja. Silakan jawab Suki. Oke, saya coba menjawab begini. Mungkin ada kekurangan ayat, bisa aja. Cuman begini ya, ini harus dimulai dari awal penciptaan manusia nih, Bang Zuma. Jadi saya kasih baca begini. Di dalam Kejadian 1 dan 26 dan 27 begini, Bang Zuma. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan seterusnya. Saya catat sini ada kata gambar dan rupa. Lalu di ayat 27-nya, Bang Zuma, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ayat 26 ada kata gambar dan kata rupa. Di ayat 27 diciptakannya menurut gambarnya. Kalau saya langsung jelaskan ya, itu begini, atau saya langsung baca aja pengertian dari kata gambar itu apa. Di dalam Roma 8 ayat 29 ini, Bang Zuma. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, pengertian dari kata gambar ini adalah sebenarnya pikiran, jiwa, perasaannya yang dapat membuat keputusan melakukan kehendak Bapa atau tidak. Nah, Adam melanggar sehingga pikirannya dinyatakan rusak.
Di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di situ ada kata kehilangan, eustereo, artinya kekurangan. Salah satunya kekurangan, bukan kehilangan. Kurang mulia, kurang standarnya yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka manusia harus mati karena tidak sesuai dengan konsep, tidak sesuai dengan keinginan dari Tuhan, maunya manusia seperti ini. Kalau saya boleh analogikan begini Bang Zuma, misalnya saya punya perusahaan, ya, lalu saya mau mewariskan kepada anak saya. Sebelum anak saya ini saya wariskan, saya kuliahkan dia supaya sarjana, memiliki pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan kepada perusahaan ini. Saya kuliahkan. Nah, kembalinya setelah kuliah ternyata dia tidak lulus, Bang. Dia minta maaf bagaimanapun tidak bisa menjadi sarjana. Kecuali saya lahirkan kembali. Saya lahirkanlah kembali anak, saya kirim ke sekolah, ke kuliah. Anak yang kedua ini datang membawa ijazah sarjana. Saya senang, saya berikanlah kuasa itu perusahaan kepadanya, saya wariskan. Anak yang pertama ini, Bang, itu gambaran daripada Adam, tidak mencapai gambar rupa itu. Yesus ini anak kedua mencapai gambar rupanya. Udah, sekarang kamu bimbing tuh anak-anak Adam itu supaya kembali seperti kamu hidup. Nah, itulah kita bisa melihat bayangan dosa waris. Artinya Adam dia hanya punya keterampilan pengetahuan sebatas kuliah, ijazah SMA lah begitu. Jadi anak-anaknya pun dididik sama dia hanya sebatas pengetahuan itu, Bang. Nggak bisa mencapai gambar rupa Allah. Itu maksudnya dosa waris itu seperti itu. Nah, sekarang anak Allah yang kedua ini, anak Adam yang kedua, dia mencapai gambar rupa Allah. Nah, melalui anak ini terhubunglah dia senang dengan keberadaan si anak Adam yang kedua ini, anak Adam yang kedua ini, Yesus ini. Sehingga ya udah diberi segala kuasa, kamu hakimi itu, mereka semua diberikan kuasa itu untuk menghakimi menurut perbuatannya. Dan level paling tinggi kalau orang mencapai gambar diri Yesus, dia akan masuk ke rumah Bapa, ikut memerintah. Jadi di sorga nanti itu yang segambar serupa seperti Yesus, dia ikut memerintah. Tentu ada yang diperintahnya. Yang diperintahnya semua banyak orang yang tetap dapat melakukan perbuatan baik di dalam dunia ini, Bang. Beramal baik kepada sesama manusia. Tentu yang bertobat ya. Artinya orang pernah berbuat jahat lah. Tapi setelah dia meninggalkan, lalu dia di akhir-akhir hidupnya terus berbuat baik, mau baik dan baik memperbaiki. Ini pasti diterima. Sama seperti Yesus mengajarkan di dalam Matius 25. Ini langsung saja ke ayatnya yang terakhir yang diterima di ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, ingat saudaraku lagi nih, manusia yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hamparanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi orang-orang yang punya belas kasihan kepada orang-orang yang miskin, yang papa, dia melakukan tindakan-tindakan kasih, perbuatan baik. Ini melakukannya buat Yesus. Karena waktu Yesus hidup dalam dunia ini, dia melakukan hal ini. Dia berbelas kasihan. Dia melihat orang buta, dia sembuhkan. Dia orang melihat lumpuh, disembuhkan. Artinya kalau kita sekarang di sini membiayai orang-orang sakit, ibarat gitulah. Nah, kalau orang kelaparan kita kasih makan, itu sama seperti Yesus melakukan ini. Nah, Yesus sudah pergi ke sorga. Semua orang yang melakukan itu, dia wakil Yesus itu di dunia ini, Bang. Dan mereka-mereka ini diperhitungkan sebagai orang-orang yang dapat diterima di surga bersama Yesus. Begitu, Bang. Terima kasih, Iya. Bang. Baik. Jadi ada jurang pemisah ya antara ajaran nabi-nabi Yahudi dengan ajaran yang barusan kita dengarkan dari saudara Kristen. Kalau kita melihat dalam pengajaran Yahudi, semua manusia itu akan menanggung perbuatannya masing-masing. Makanya tadi saya minta data di mana Adam mewariskan dosa, tapi ternyata itu nggak ada. Di dalam Yeremia 32:19 misalnya,
besar dalam rancangannya dan perkasa dalam perbuatannya, yang matanya terbuka terhadap segala jalan anak-anak manusia, dan membalas setiap manusia menurut jalan dan menurut hasil perbuatannya masing-masing. Ini dalil. Jadi kalau tidak ada dalil seperti ini, bisa saja ajaran Kristen itu melenggang dan mengajarkan dosa waris. Pertama, dosa waris itu tak pernah diajarkan oleh para nabi. Yang kedua, dalil-dalil membantah kemudian apa yang dijadikan sebagai acuan nebus dosa waris. Lalu kemudian Ayub 34:11, karena Tuhan membalas orang menurut pekerjaannya masing-masing dan memberi balasan menurut jalan orang masing-masing. Kemudian di dalam Yeremia 21:14, tetapi aku akan menghukum kamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan menyalakan api, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan jelas menghakimi sesuai dengan perbuatan manusia itu masing-masing. Karena Tuhan itu maha adil. Gak mungkin melakukan orang lain kemudian yang menerima upahnya. Itu gak mungkin. Tuhan itu maha adil. Dikatakan pula bahwasanya di Zakaria 1:6, tetapi bukankah firmanku dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi telah sampai kepada nenek moyangmu, lalu mereka menyesal dan berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam telah memutuskan untuk melakukan kepada kita sesuai dengan jalan dan perbuatan kita masing-masing, demikianlah ia telah memperlakukan kita. Bukti bahwa tak ada dosa waris itu. Dosa waris itu hanya buatan gereja saja. Yehezkiel 18:30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakan kalian, wahai Israel. Demikianlah firman Tuhan, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Mazmur 62:12, daripadamulah juga kasih setia Tuhan, sebab engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Bahkan di perjanjian baru pun ada seperti itu. Yesus mengajarkan manusia dibalaskan sesuai dengan perbuatannya. Matius 16:27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itulah dia akan membalas setiap manusia dengan perbuatannya masing-masing. Bahkan di dalam kitab Wahyu yang Anda pakai tadi, Wahyu 22, di situ diterangkan, sesungguhnya aku datang segera dan akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 29, orang benar akan dibangkitkan untuk diberikan keselamatan, orang yang salah akan dibangkitkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak ada itu dosa waris. Dosa waris itu cuman cara orang Roma menggait kemudian korban agar mereka mau masuk ke dalam agama Katolik, untuk kemudian meninggalkan akal menuju kepada ajaran Katolik yang kemudian mereka mempersembahkan manusia sebagai tebusan dosa. Itu tidak ada itu, Bang. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Karena di dalam Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama kepada mereka sebagai manusia pada saat mereka kemudian diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberinya Set kepadanya. Artinya menurut rupa dan gambar itu bukan berarti Tuhan itu seperti manusia. Itu di awal saya katakan tadi, Tuhan dan manusia itu dua dimensi yang berbeda. Sedangkan kita sebagai manusia ini melakukan apa yang kita lakukan hari ini itu karena cerita ada makan buah pengetahuan sampai kita tahu baik dan buruk. Coba, apakah Adam tahu baik dan buruk sebelum dia makan buah? Tidak. Lalu kenapa dia diberi sanksi? Kalau dia tidak tahu, selayaknya anak bayi. Wahai anak bayi, jangan kau jalan sampai ke pinggir ranjang ya. Jangan sampai kau pinggir ranjang kamu jatuh, benjol kepalamu. Anak bayi ini tahu enggak? Ketika anak itu betul-betul tergelinding jatuh ke bawah, itu salahnya dia? Enggak. Dia belum tahu baik dan buruk. Nah, Adam tidak tahu baik dan buruk, telanjang pun tidak, kok dikasih aturan. Nah, kalaupun dia melanggar aturan itu, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun, makanya dia diberkati.
Dan lagi-lagi yang dikutuk itu iblis. Tolong dicatat, yang dikutuk itu iblis, bukan Adam. Jadi kalau ada penebusan dosa di tiang salib, maka yang ditebus dosanya bukan Adam, tapi dosanya iblis. Gitu bang. Iya, iya, iya. Ya memang apa yang dikatakan abang itu bahwa semua orang dihakimi menurut perbuatan itu benar sekali, Bang. Tetapi persoalannya begini, Bang. Saya bacakan di dalam Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi kalau Bapa belum punya anak seperti yang dia kehendaki waktu penciptaan awal menurut gambar dan rupanya, itu tidak ada penghakiman. Maka semuanya orang akan masuk surga, masuk neraka. Karena tidak ada yang menghakimi. Penghakiman itu harus manusia juga levelnya. Loh, saya hidup dihakimi masuk neraka karena apa? Contohnya apa harusnya hidupnya? Hidupnya seperti anak ini. Yesuslah jadinya hakim. Kehidupan dia hakimnya, cerminnya itu, Bang. Jadi maka Yesus diserahkan. Jadi kalau Yesus tidak lahir ke dalam dunia ini dan hidup taat kepada Bapaknya, sehingga dia menjadi gambar dan rupa Allah sesuai dengan penciptaan mula-mula, semua manusia itu masuk neraka, masuk hukuman bersama iblis. Karena nggak ada yang mengalahkan iblis. Manusia pertama itu di bawah kuasa iblis. Anak cucunya di bawah kuasa iblis. Waktu Yesus hadir, dicobai iblis, dia menang. Maka dia di atas kuasa iblis. Karena dia levelnya di atas iblis, maka mudah untuk mengambil seluruh manusia itu untuk dihakimi menurut perbuatan. Itu nggak salah. Jadi kalau zaman anugerah ini orang bicara bahwa manusia dihakimi menurut perbuatan, itu benar semua. Karena Yesusnya sudah hadir. Yang diberi kuasa untuk menghakimi anak ini sudah ada. Itu nggak salah. Cuma kalau mau memahami lebih komprehensif, lebih lengkap, ini perjalanan kronologinya akan kehidupan manusia dan bagaimana penghakiman itu terjadi. Begitu, Bang, harus ada anak manusia yang taat kepada Bapa. Karena manusia harus dihakimi oleh manusia, bukan Tuhan. Tetapi penghakiman itu Bapa yang berperintah, aturan dari Bapa, tetapi manusia juga yang menghakimi, yang memberi aturan, yang melaksanakan penghakiman itu. Sama seperti di dalam Yohanes 17 ya, Yohanes 17 ayat 1 dan 2 di dalam doanya. Ini tentang kehidupannya. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Maksudnya salibkanlah aku, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Bapa itu bisa menghakimi hanya kalau ada anak, Bang. Jadi anak satu-satunya yang tunggal itu Yesus, tetapi dia mau menjadi yang sulung, dia mau menjadi abang tertua kita. Ya jalannya hanya satu tadi. Tadi salah satunya pengajaran Yesus di dalam Matius 25 ayat 40. Kalau kita berbelas kasihan kepada orang yang miskin, orang yang papa, orang yang minta bantuan kesulitan, itu melakukannya buat Tuhan. Itu punya perhitungan bahwa dia adalah wakil-wakil Yesus di dalam dunia ini. Bukan berarti orang harus beragama Kristen dia melakukan itu. Semua orang pun yang dapat melakukan itu. Dia wakil Kristus di dunia ini, Bang. Karena apa? Alkitab ini tidak bicara label agama, tetapi jalan hidup anak-anak Allah. Dan Yesus ini teladannya. Nah, begitu, Bang Juma. Siap. Oke. Izin gurundaku bentar, ini ada Pak Isa, ada penting katanya. Silakan Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin sebentar ya Bang. Bang Juma atau Bang Handi, saya harap untuk datang ke Komalros sebab Bang Supriyono ingin mualaf malam ini. Beliau sudah hadir di sana. Kami berharap agar bisa antara dari anggota API untuk memualafkannya, begitu Bang, untuk mengangkat syahadatnya. Iya.
Oke, insya Allah. Saya tunggu ya Bang. Apa nggak di sini aja? Saya yang ke sana. Oh, Iya. Bang, apa nggak di sini Ke aja, sini Bang? aja, ke sini. Saya keluar, Sini aja, turun Bang. deh. Enggak di sana Suruh aja masuk Bang. sini. Gini Bang Ya, Isa, kita Bang Isa. lanjut. Kita lanjut Bang- dulu. Ini saya tangkap Bang Isa. dulu ini. Ya, Guru udah lanjut. Iya. Jadi diterangkan oleh Anda Yohanes 5:22. Oke. Yesus hakim. Diserahkan semua penghakiman itu kemudian kepada Yesus. Itu iman saudara berdasarkan pernyataan saudara dan tafsiran saudara. Boleh jadi itu betul. Tetapi yang Anda harus pahami adalah metode, cara, kisi-kisi, cakupan-cakupan dari penghakiman Yesus itu Anda harus tahu. Bahwa ternyata berkat penghakiman Yesus, Kristen harus mendekam total kekal di neraka. Wajib ya dan yes. Itu dulu yang Anda harus tahu. Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jelas itu. Itu jelas tuh. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus telah diberikan kemudian kekuasaan untuk menghakimi, Tuhan tidak menghakimi. Boleh jadi itu betul. Seluruh umat manusia dihakimi, Islam dihakimi, Anda dihakimi. Maju kita di penghakimannya Yesus. Anda lolos nggak? Enggak. Karena Yesus tidak pernah berfirman sembahlah aku. Yesus tidak pernah berfirman Tuhankanlah aku. Yesus tidak pernah berfirman akulah Tuhan, tak ada yang lain. Yesus tidak pernah berfirman ibadahlah minggu, makanlah babi, janganlah bersunat. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sedangkan menurut Yohanes 12 pengakuan Yesusnya, firman yang pernah diucapkan pada saat dia penginjilan selama 3 tahun, firman itulah, perkataan-perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Umat Islam lolos nggak? Lolos. Ente yang tidak lolos. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Anda menggunakan pola hukum di mana dosa diwariskan kepada manusia, dan itu perkataan bukan perkataan dari Yesus, itu perkataan orang lain. Sedangkan Yesus mengatakan, sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus katakan dan aku sampaikan. Paulus siapa yang memerintahkan? Penulis Wahyu siapa yang memerintahkan? Roma ditulis siapa yang perintahkan? Galatia ditulis siapa yang perintahkan? Yesus tak mengenal konsep-konsep itu. Semisal Roma 5 nomor berapa tuh? Nomor 12. Oleh karena satu orang masuk ke bumi maka dosa menjalar ke bumi. Itu kata siapa? Bukan kata Yesus. Itu konsep yang dibangun kemudian untuk memblokade kemudian perintah Tuhan yang datang kepada kitabnya orang Yahudi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, Yesus Anda hakimnya. Nah, siap aja Anda dihakimi. Apa ucapan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu ucapan Yesus. Ini yang menjadi hakim. Makanya di Matius 7 nomor 22, nomor 23 orang Kristen bersungut-sungut datang tuh, bergelombol datang. Yesus, bukankah kami mengusir setan pakai namamu, Yesus? Bermujizat. Apalagi bernubuat pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena apa yang dilakoni orang Kristen hari ini tidak berdasarkan atas firman yang Yesus terima dari Tuhannya, tapi berdasarkan atas karangan-karangan orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Saudara menjadi Kristen bukan karena Yesus. Saudara menyembah Yesus bukan karena ajaran Yesus. Saudara menjadi Kristen bukan karena firman yang keluar dari mulut Yesus. Saudara ibadah minggu, merasulkan Paulus, makan babi, tidak bersunat, bukan karena ucapan yang keluar dari mulut Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah kukatakan.
itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ayo, kumpulkan semua ucapan-ucapan Yesus, lalu telaah yang mana yang bisa mengantarkan kita menjadi Kristen. Tak ada. Kumpulkan semua ucapan-ucapan Yesus, firman-firman yang Yesus pernah sampaikan pada saat penginjilan. Mana yang bisa mengantarkan kita ibadah minggu? Tak ada. Kumpulkan semua ucapan Yesus, yang mana yang bisa menjadikan kita menjadi Paulus itu menjadi rasul kita? Tak ada. Jadi ketika Anda mengangkat Yohanes 5:22, diberikan penghakiman itu kepada Yesus, maka celakalah Anda. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan sembahlah aku, ibadahilah aku. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah beribadah kepada aku, mengenal aku. Bahkan Yesus mengatakan, Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan. Nah, itu yang akan menjadi penghakiman. Makanya Yesus mengatakan, "Hei lu, yang ngajarin lu nyembah gue siapa? Kok lu bikin Tuhan baru? Kan udah gue ajarin sama lu. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang telah mengutus aku. Kok justru you menyembah gue? Gimana sih lo?" Ah, itu. Maka Yesus mengatakan, siapkan diri Anda, karena bakal diusir. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa dia anggap sebagai pembuat kejahatan? Karena Anda menyangkali, Anda menolak firman-Nya. Contoh terakhir, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya kesaksian bapak-bapak gereja. Apa kata Yesus? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan, membuat air jadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Yesus loh bersaksi dirinya sebagai utusan Tuhan loh. Lalu gimana Kristen ini muncul bersaksi Yesus adalah Tuhan yang ada di surga, duduk bersama dengan Bapa yang kedua, Tuhan yang kedua, mereka dua-duanya Tuhan? Di mana kesaksian kayak begitu? Yesus mempersaksikan segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang telah bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus mempersaksikan dirinya Rasulullah, utusan Allah. Umat Islam lolos pada penghakiman. Saudara-saudara, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Demikian, silakan. Masya Allah, Gurunda. Silakan Pak Suki ya. Begini Pak Suki. Ya. Sebenarnya Pak Suki ini kan dari dulu juga sudah lama ya. Sekarang mungkin waktunya yang tepat untuk Pak Suki merenung gitu. Apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma itu luar biasa. Data semua itu Pak Suki ya. Silakan ditanggapi Pak Suki, silakan. Oke. Tadi kan saya baca di Yohanes 5 ayat 22 itu bahwa Yesus, Bapa tidak menghakimi tetapi menyerahkannya kepada anak. Pengertian menyerahkan kepada anak bukan berarti Yesus yang menghakimi tanpa dia melihat Bapa. Yesus hanya melaksanakan, dia memang diutus Bapaknya. Pertama, dia harus menjalankan kehidupan sebagai anak. Nah, karena dia telah menjalankan hidup sebagai anak, di mana anak yang namanya anak harus taat, hormat, dan patuh kepada Bapaknya. Yesus telah melakukannya, sehingga dia katakan Yohanes 4 ayat 34, makananku hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Nggak ada satu manusia di dunia ini kecuali dia yang telah melakukan segenap hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Karena dia seperti inilah, dia taat, maka seluruh musuhnya itu, iblis itu ditaklukkan di bawah kakinya. Nah, sehingga Yesus ini punya kuasa di atas iblis. Nah, karena dia punya kuasa di atas iblis, dia diberi kuasa. Tentu apa yang kata Bang Zuma katakan, Yohanes 5 ayat 19 dan 2:30, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari sendiri. Benar, karena semua kuasa itu dia kerjakan punya Bapa yang dia lakukan. Sehingga musuh dapat ditaklukkan iblis. Nah, karena itu dia diberi kuasa, lalu dapat menebus manusia yang di bawah kuasa iblis. Iblis sudah tidak berkuasa lagi terhadap Yesus. Nah, karena sudah ditebus, maka nanti dihakimi menurut perbuatan sesuai Yesus juga ajarkan di dalam Matius 16 ayat 27. Dihakimi menurut perbuatannya. Itu benar sekali. Nah, sedangkan bagaimana
menjelaskan tentang menyembah. Di dalam Injil, menyembah itu kan proskuneo, ya Bang Zuma tahu proskuneo secara fisik itu seperti binatang anjing itu kalau menjilat kaki tuannya. Jadi kalau manusia boleh mencontohkan dia sampai sujud syukur itu sampai ke bawah. Itu tunduk secara fisik. Tetapi Tuhan atau Yesus ini menjelaskan bahwa Allah itu roh. Hendaklah kamu menyembah Dia dalam roh dan perbuatan. Roh bicara nurani hati, nesyama yang dalam diri manusia itu. Disinilah sikap hati kita bagaimana. Boleh nggak kita sujud seperti orang yang sujud itu? Ya boleh. Tetapi itu bukan yang paling utama. Di dalam kehidupan kita kan 24 jam hidup. Yang hidup itu hati nurani kita. 24 jam. Ini sikap hati gimana? Benar nggak? Jika benar, itulah penyembahan kepada Bapa. Memang ada saat tertentu orang boleh berdoa, berlutut, sujud, boleh. Tetapi di dalam Kristen hal itu tidak diwajibkan atau diatur. Berapa kalinya? Enggak. Karena memang udah harus segenap hidup itu kamu harus menyembah Bapa. Itu tentang penyembahan ya. Lalu mengenai Yohanes 17 ayat 3, saya akan menjelaskan begini Bang Zuma. Yohanes 17 ayat 3 kan begini Bang Zuma. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini mengenal Bapa itu satu, ya. Lalu mengenal Yesus utusan, ya. Tapi bukan soal utusannya, tetapi apa yang dikerjakan saat Yesus diutus dan bagaimana dia hidup saat dia diutus ke dalam dunia ini. Saya coba baca ini Bang, di dalam Hosea 4. Nah, dia Hosea 4. Umatku binasa, ini kepada bangsa Israel, karena tidak mengenal Allah. Padahal umat sudah dipilih menjadi umatnya, dia bisa binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mengapa bisa terjadi mereka ini jadi binasa? Baca ayat sebelumnya di ayat 1 dan 2 begini. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusup penumpahan darah. Ternyata bangsa Israel yang sudah dipilih sebagai umatnya pun, yang mereka mengenal Tuhan hanya satu Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, mereka bisa binasa. Karena apa? Yang menentukan orang itu mengenal Tuhan itu dari tindakan perbuatannya. Nah sekarang di sini saya baca hanya mengutuk, berbohong, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, ini semuanya perbuatan jahat. Nah, lalu saya akan jelaskan Yohanes 17 ayat 3 itu ke arah yang di Yohanes juga. Yohanes menjelaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan 8 begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mengapa Yesus bisa mengasihi? Karena dia dilahirkan dari Allah. Nah, karena dia dilahirkan dari Allah, dia mengenal Allah. Nah, demikian juga orang yang kalau dia saling mengasihi, dia mengenal Allah dan dia berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-23 demikian. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Menyangkal, mengaku, bukan pengertiannya, wah karena orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, saya nggak mau lah, saya agama lain aja. Tetapi dia beragama lain, tapi mengasihi sesama manusia. Dia melakukan kehendak Bapa yang dilakukan oleh Yesus. Buat apa orang mengaku Yesus itu Tuhan, tetapi dia berbuat jahat? Itu nggak ada gunanya. Lalu di dalam Yohanes
1 Yohanes 4 ayat 15 juga demikian. Dan 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ini sama seperti pengakuan Pak Petrus yang saat ditanya, menurut kamu aku ini siapa? Ada orang mengatakan Yesaya, Nabi Elia, Nabi yang lainnya. Tapi apa menurut kamu Petrus? Kamu Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Oh, bukan kamu yang mengatakan itu, tapi Bapakku yang di surga telah mengatakan itu. Jadi Petrus sepikiran, seperasaan dengan Bapak. Maka Bapak ada di dalam dirinya. Tetapi tinggal dilanjutkan, apakah orang itu terus mengasihi sesamanya untuk mengenal Allah dengan benar sehingga beroleh hidup yang kekal. Jadi beroleh hidup yang kekal itu bukan sekedar mengenal Tuhan itu satu, lalu Yesus itu utusan, tetapi apa yang dilakukan di dalam Yesus diutus itu, yaitu melakukan tindakan-tindakan kasih, hidup di dalam kasih Bapa. Sebagaimana juga kita nanti diperintah untuk mengasihi Yesus, mengasihi Bapa dengan hidup di dalam kasihnya Bapa. Kasih itu berasal dari Bapa, bukan dari Yesus. Yesus menerima lalu dia berikan lagi. Nah, kalau saya baca di dalam Yohanes 13 ayat 20 kan begini 20-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang aku utus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sebetulnya apa yang diterima? Yang diterima itu firman, Injil kebenaran, yaitu tentang mengasihi. Jadi kalau orang memerintahkan dan mengajar tentang kasih, dia terima. Dia sebetulnya menerima Yesus dan menerima Bapa. Enggak ada Kalau hostnya langsung ini ya. ujungan menerima Bapa. Ini bisa besok subuh baru selesai. Iya. Udah, Pak Suki mau izin. terima kasih, lanjut aja. Entah apa-apa dibilangnya Iya, kemana-mana. mohon maaf Gurunda. Host, Iya, host. pusing saya. Pak Suki jangan panjang-panjang, biar poinnya Kalau bisa panjang ditangkap berisi sama enggak Gurunda apa-apa. Zuma. Panjang Oke, dongeng oke. kemana-mana. Jadi gini, saudara Suki, dongeng Anda tentang kasih itu Anda kubur aja dalam-dalam. Ya, di Kristen itu tak ada kasih. Nah, kita fokus aja di situ. Tadi dosa waris pindah kemana-mana. Ini saya ikutin terus semakin jauh ente. Jadi gini, Bung. Di Kristen itu tidak ada kasih. Camkan itu baik-baik. Kristen itu tak ada kasih. Karena dan kasih itu, jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan lakukan kemudian sampai orang bisa menjadi Kristen. Perkataan Yesus mana yang menghantarkan manusia? Tidak ada. Mana ucapan Yesus yang Anda ikutin? Itu ucapan Yesus loh. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku, perkataanku. Nah, mana perkataan perintah Yesus untuk menjadi Kristen? Tak ada. Jadi tak ada kasih dalam Kristen. Nah, kasih implementasinya itu di dalam Matius 22 nomor 34 sampai nomor 40. Di sini Kristen hancur. Karena di situ orang-orang Farisi, ketika kemudian Yesus berhasil membuat orang-orang Saduki itu bungkam, orang Farisi datang bertanya untuk mencoba Yesus. Sus, apa paman? Katakan kepada kami, hukum manakah yang dalam hukum Taurat? Saya ulang, hukum manakah yang terutama? Perjanjian baru itu tidak. Jadi kasih itu cakupan dari hukum Taurat, dan Yesus menguraikan itu. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tidak dikatakan, guru, hukum manakah yang terutama dalam perjanjian baru? Tidak, hukum Taurat. Apa kata Yesus? Kasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuh, dengar tuh. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, itu adalah hukum, di mana di sanalah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedangkan kitab Taurat, hukum Taurat dan kitab para nabi, di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib,
Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Yesus telah membatalkan hukum kasih dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Itu cakupannya. Makanya Kristen kemana-mana itu menjajah, merampas, menjajah, merampas, menjajah, merampas, menindas. Kenapa? Karena tidak ada hukum kasih. Kasih itu hanya slogan, kasih itu hanya tameng, aksesoris. Ini fakta. Di kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab para nabi dan seluruh hukum Taurat. Nah, hukum Tauratnya gimana? Dibatalin nggak? Efesus 2 nomor 15. Itulah celakanya kalau mengajarkan bohong waris. Dosa waris. Dikatakan bahwa dengan matinya Yesus nebus dosa. Maka dia mati di atas tiang salib untuk menghapuskan segala hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Selesai. Berarti Kristen tak punya lagi ajaran kasih. Pantas saja kalau kemana-mana membunuh, membantai, merampas, menjajah, merampok. Ternyata memang gak ada kasih. Nanti Kristen itu berwujud kasih setelah Indonesia ini menang, setelah Indonesia ini tenang, setelah Indonesia ini merdeka. Baru kelihatan Kristen itu ada kasihnya sedikit. Sebelumnya hanya bisa membunuh, membuat anak menjadi yatim piatu, membuat wanita menjadi janda, dan membuat laki-laki menjadi duda. Itu pekerjaan Kristen. Nanti Indonesia merdeka, barulah kemudian kelihatan agak baik. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah mayoritas. Jadi kasih itu bungkus, Pak, kubur dalam-dalam. Tak ada dalam ajaran agama Kristen. Kenapa? Karena itu pengakuan Paulus sendiri. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Berarti ajaran kasih dibungkus nggak? Dibungkus. Terhapus nggak? Terhapus. Itu fakta, Bung. Jadi kalau ada kemudian Kristen mengasihi, bagi-bagi Indomie, menyantuni dan seterusnya, itu karena manusiawi, bukan karena perintah Tuhan lagi, bukan. Tapi karena manusiawi. Manusiawi secara natural saling membantu satu sama lain. Agama manapun itu, Hindu, Buddha, apapun agamanya, pasti saling membantu. Itu bukan cerminan agama Kristen, bukan. Itu manusiawi secara natural. Karena hukum kasih itu sudah dihapuskan. Jadi saya biasa kalau ada orang mengatakan Kristen itu agama, dari mana orang ini belajar? Seperti itu, Bang. Silakan Anda tanggapi. Pakai data, jangan bergeser kemana-mana. Kita sudah tinggalkan Adam, pindah lagi kemana-mana. Nggak usah, di sini aja. Kristen tidak punya ajaran kasih itu. Titik. Ya, mohon izin sebentar Bang Zuma. Bang Ardi, bisa nggak itu yang mau mualaf disuruh ke sini saja? Ya memang saya suruh ke sini udah. Ya, teman-teman yang di bawah 2.300 orang itu Pak Supriyono kalau bisa suruh ke sini saja. Kalau di sini kan follow-nya kan gampang. Iya, Ya, di sini aja. open cam-nya Suruh gampang sini gitu aja. loh. Suruh ke sini teman-teman ya. Mohon ini ya. Silakan lanjut Bang Suki. Iya. Oke, terima kasih. Cuman gini instruksi dulu ya, izin mohon sebentar. maaf Burunda, saya habis ngirim anak, mohon maaf lanjut. Pak Suki jangan kemana-mana ya, jawabnya poin-poinnya, bahkan kalau bisa pakai data, jadi biar nggak lari-lari. Siap, Pak Suki, nggak silakan lari-lari. Kang Ardiansah, barangkali ada yang mau Dan disampaikan. juga sebelum izin Pak Pak Suki jangan terlalu panjang ya, nanti biar poinnya bisa ditanggapi Gurunda semua ya Pak Suki ya. Lanjut. Iya. Oke, di sini saya akan memberikan definisi tentang kasih itu apa. Jadi kasih adalah bukan hanya sebuah dorongan untuk melakukan suatu perbuatan baik, menolong orang yang kesulitan. Tetapi kasih adalah suatu keberadaan diri. Apakah yang kita lakukan itu seluruhnya sesuai dengan kehendak Bapa, atau suatu keberadaan diri, pikiran, perasaan kita, sehingga putusan ucapan atau perbuatan kita apakah sesuai yang dipikirkan dan dirasa oleh Tuhan. Itulah kasih. Jadi kasih sesungguhnya suatu keberadaan diri seperti dirinya, itu kasih, supaya kita seperti dirinya. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 10, perintah Yesus begini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
Ayat 12-nya pun demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17-nya juga lalu, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Lalu pindah ke dalam Roma 13 ayat 8 dan 9. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lalu tadi Bang Zuma membaca juga dalam Matius, itu jelas sekali ya. Jadi punya pengertiannya. Matius 22, kalau langsung ke dalam ayat 40-nya. Pak Suki, jangan terlalu panjang, Pak. Oh gitu. Yaudah, saya bacain aja dulu. Efesus 2 ya. Efesus 2 tadi Bang Zuma ngomong khotibnya. Apa sih yang ada di dalam Efesus 2 itu? Efesus 2, saya harus membacanya dari ayat yang awal sedikit ya. Tadi kan 15, ini dari 11 aja. Tujuannya apa nih? Efesus 2 ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, kafir, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan Udah cukup, oleh Pak. tangan Cukup, Pak. manusia. Jangan ke sunat, Pak. Jangan ke sunat, Bukan, nggak bahas sunat. Ini kelanjutan dari ke Efesus 2:15. Kacau lah ini. Nggak ke sunat. Ayat 12 ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ya, mantap. Tanpa pengharapan. Luar biasa. Silakan Iya. Bang Zuma ditanggapi, Bang. Tanggapi. Oke, jadi sekali lagi Saudara Suki, yang Anda sampaikan barusan itu adalah ucapan Yesus. Ucapan Yesus yang sudah dibatalin. Kan Yesus mengucapkan ucapan yang berdasarkan dengan hukum Taurat. Matius 22 nomor 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan ajaran para nabi. Bukan kitab-kitab nabi, tapi profetes, ajaran nabi-nabi. Ya, Yesus itu nabi, Bang. Yesus itu nabi. Matius 6 nomor 4 Yesus nabi. Lukas 24 nomor 19 Yesus nabi. Yohanes 3 nomor 16 bahkan dia adalah utusan Tuhan, berarti dia adalah nabi. Nah, sedangkan ucapan-ucapan yang terkumpul termaktub di dalam hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Jadi tak ada lagi. Nah, kalau kita minta di dalam agama Kristen, ajaran kasih itu yang mana? Mengasihi musuh. Yang mana yang mengasihi musuh itu? Sedangkan Tuhan tidak pernah mengasihi musuhnya. Musuh Tuhan itu siapa yang kasih? Kalau Anda mengasihi musuh Anda, silakan. Perampok Anda kasih, silakan. Pencuri Anda kasih, silakan. Yang lain-lain Anda kasih, silakan. Tapi Tuhan apakah mengasihi orang-orang kayak begitu? Tidak. Apa dalilnya? Misalnya dalam Yesaya 66 nomor 6. Dengar bunyi gemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Nahum 1 nomor 2, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu membalas dan penuh dengan kehangatan amarah. Tuhan itu ada membalas kepada lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Mazmur 37 nomor 20, sesungguhnya orang-orang pasti akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka akan habis lenyap bagaikan asap. Ini musuh Tuhan habis. Kalau Anda mengasihi pencuri, pemerkosa, perampok, silakan Anda mengasihi itu. Tapi sayangnya Tuhan justru akan menghabisi musuh-musuhnya. Termasuk pemakan babi akan dimusnahkan semua oleh Tuhan. Tak ada yang tersisa kemudian. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya. Dan orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak sekali jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan juga binatang-binatang jijik serta tikus. Ini akan dimusnahkan semua oleh Tuhan. Jadi bagaimana ceritanya mengasihi musuh? Sedangkan musuh di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah syaitan.
Satan itu setan, iblis. Anda mengasihi iblis, silakan aja Anda mengasihi iblis, karena Al-Quran memang mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang kafir dan setan itu adalah penolong orang kafir, penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir bersaudara dengan setan, dan mereka tidak akan bosan-bosannya untuk menyesatkan, dan akan selalu menyesatkan. Nah, jadi kembali kepada tema kita, sekali lagi saya katakan, di Kristen itu tak ada kasih. Yang Anda ucapkan barusan itu ucapan-ucapan Yesus yang sudah batal di dalam Efesus 2 nomor 15. Demikian. Mantap Gurunda. Silakan ditanggapi lagi. Mungkin Pak Karen atau Pak Suki ya yang nanggepin. Jangan lama-lama ya. Karen dulu Pak Suki. Oh iya Pak Karen, silakan. Iya. Silakan Karen. Teman-teman yang muslim jangan ini ya, jangan request naik teman-teman, biar komalnya nggak berat. Mohon ya teman-teman dengan hormat, nggak usah request naik. Lanjut. Iya, kalau saya cuma menanggapi satu aja, nggak banyak. Ya, yang tadi Suma bilang bahwa hanya Islamlah yang benar. Kalau menurut saya itu belum benar, karena Islam tidak dibaptis. Karena perintah Yesus sudah cukup jelas, saya baca ya. Apa Matius 28 ya. Ayat dari ayat 19 saya baca ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, jadi kalau Suma mengatakan Karen yang Islam yang paling benar, ya tidak benar, karena tidak dibaptis. Itu saja. Tidak ada sanggahan lain. Oke, baik. Fadol Gurunda. Ya, baik. Jadi baptis ini harus dipahami dulu. Baptis ini akar katanya apa dulu? Ini yang perlu dipahami. Baptiso. Ya, baptiso itu kan artinya pertobatan atau pengakuan iman. Umat Islam mengakui Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Roh Kudus adalah malaikat Gabriel. Udah aman. Kami tidak menyembah tiga itu. Jadi kalau baptis itu pertobatan, baptis itu pencelupan, umat Islam kemudian berwudu, mereka dicelup, mereka membasuh, baptis itu basuh. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, kenapa umat Islam itu tidak mau dibaptis ala Kristen? Karena kami takut. Kok takut? Coba Anda baca dalam Matius 3 nomor 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tuh, pertobatan kan? Umat Islam setiap mau ibadah bertobat, istighfar. Udah kami lakoni. Tetapi Yesus yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku. Dan aku tidak layak melepaskan kesutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini yang bahaya. Saya nggak mau dibaptis dengan api. Tolong. Enak aja. Kalau dibaptis dengan air, dipercik dengan air, dicelupkan di air, dimandikan di air, direndam, enggak masalah. Ini direndam dengan api, kayak mana ceritanya? Dibaptis dengan api, saya nggak mau. Karena Yesus pun tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Tidak pernah. Yesus justru dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Karena dia hidup di bawah kenabian Yahya Pembaptis. Dia harus tunduk di situ. Makanya dia dibaptis karena dia adalah pengikutnya Nabi Yahya. Dibaptis dia. Nah, Yesus ada nggak pernah mengajarkan kemudian begini loh cara membaptis, begini loh cara tidak ada. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dan kalau dia datang menurut Matius nomor 3, maka Anda siap-siap aja dibaptis dengan napi. Ini bahaya ini. Anda dibaptis air, Anda basah dengan air. Anda dibaptis dengan api, semua bulu-bulu yang ada pada tubuh Anda akan hangus meninggalkan Anda satu persatu. Apa jadinya hidup Anda kalau Anda hidup tanpa bulu?
Ini bahaya. Makanya saya tidak mau dibaptis. Karena pun baptis itu adalah pertobatan. Kami sudah bertobat. Kami sudah beriman. Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus yang adalah Nabi Isa adalah utusan Tuhan. Roh Kudus adalah Gabriel. Itu adalah malaikat utusan Tuhan. Tak ada masalah. Yang jadi masalah itu dibaptis, lalu menyembah Yesus, lalu makan babi, lalu ibadah minggu, lalu tidak bersunat. Itu yang bermasalah. Apa gunanya dibaptis sementara ucapan-ucapan Yesus tidak dilakukan? Coba Anda baca Matius 28:20. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Perintah mana yang mengantarkan orang dari Yesus sampai ke gereja? Perintah mana yang mengantarkan orang dari Yesus sampai menyembah Yesus? Perintah mana yang berasal dari Yesus sampai orang makan babi, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, memkitabkan kitab perjanjian baru? Tak ada perintah Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku ajarkan kepadamu. Apa perintahnya? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi. Tapi lagi-lagi semua itu sudah dibatalkan dengan matinya dia di atas tiang salib, demi untuk dosa waris yang diajarkan oleh Paulus in the gang. Begitu Bang, silakan. Ya, saya mau tanya di mana kesamaan baptis dengan wudhu? Mana buktinya? Oke. Saya baca dalil lo tadi. Aku membaptis kamu dengan air. Umat Islam sebelum ibadah dengan air. Tidak ada buktinya, wudhu. Saya tidak sedang membuktikan bahwa baptis itu adalah wudhu. Tapi faktanya, aku membaptis kamu dengan air. Baptis dalam bahasa Yunani itu baptiso. Artinya Oke? Artinya itu adalah membasuh. Coba Anda cari. Baptiso artinya apa? Membasuh. Ditenggelamkan, carilah, searching Nah, Google dulu. itu prosesi yang jelas membasuh. Mau dilap-lap aja, mau dipercikkan aja, mau ditutupkan aja. Itu cara-caranya. Itu cara-caranya. Karena Yesus sendiri dibaptis, ditenggelamkan, dicelupkan, bukan cuma ambil wudhu, disiram-siram, suci telinga, cuci lubang hidung. Itu yang dilakukan Yesus pada saat Yesus ingin beribadah, dia tidak masuk ke dalam sungai. Nggak ada Yesus ambil wudhu, semua ada. Mulai ngaco ini orang. Galatia, dengar. Galatia 4. Yesus datangnya wudhuan tiap pagi siang malam. Galatia 4 nomor dibaptis mulai ngaco, mulai kelihatan otaknya. Galatia 4 nomor 4 dibaptis tiap hari. Mulai ngaco. Berarti Yesus cuman satu kali bertobat. Gitu maksudnya? Sekali seumur hidup Yesus dibaptis. Bukan 5 kali sehari, nggak ada ajaran 5 kali sehari dibaptis. Itu kan ajaran Islam. Di mana ajarannya Saya bukan pengikut Yesus. Saya hanya ingin mengajarkan kepada Anda, baptiso itu adalah pembasuhan, dan Yesus melakukan itu. Yesus di dalam Galatia 4 nomor 4, dengarkan dulu. Kalau tidak ada ilmu atau mau menangis, jangan sini. Ya. Yesus itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Apa pembuktiannya? Galatia 4 nomor 4. Hukum Taurat di dalam Keluaran 30 nomor 19 nomor 20, sebelum masuk ke rumah suci atau Baitullah atau Baitel, mereka harus membasuh tangan, membasuh muka, dan membasuh kaki. Wudu. Bukan turun ke sungai dulu. Itu dalil. Nehemia 8 nomor 6 wudu. Yesaya 66 nomor 23 wudu. Matius 26 nomor 39 wudu. Kemudian Yesus sholat subuh. Anda boleh baca dalam kitab saudara. Sholat zuhur, asar, duha, semua Yesus praktekkan itu. Dan Yesus tidak pernah masuk ke dalam gereja. Pahitnya itu di situ. Jadi kalau Anda mengatakan tidak dibaptis, ya anggaplah kami tidak dibaptis. Tapi Yesus itu membasuh dirinya ketika ingin masuk ke bait suci. Yesus mentahirkan diri, mandi besar, mandi tahir namanya, sebelum dia masuk ke dalam bait suci. Lalu kemudian
Matius 3 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, kami wudhu dengan air. Baptis itu pertobatan, kami bertobat setiap saat. Lalu yang bahaya ini yang Kristen masuk ke gereja tidak mandi junub, tidak basuh kaki. Ini dari mana ajarannya? Itu yang bermasalah, Bung. Maka kalaupun itu harus menjadi dasar pijakan kebenaran, ketahuilah kami bukan pengikutnya. Kami bukan pengikut hukum Taurat, kami pengikut hukum Al-Quran. Jadi hukum Taurat untuk Bani Israel, Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Meskipun demikian, seluruh rangkaian ajaran para nabi itu sama. Buktinya, Keluaran 30:19-20 mereka wudhu. Nehemia 8:6 wudhu, Yesaya 6:6-23 wudhu, Matius 6:39 sujud dalam beribadah dan seterusnya. Berarti kami lebih mirip daripada masuk ke gereja tidak mandi, pakai sepatu, duduk nggak entah apa-apa yang di sana. Yang Yesus tidak pernah mencontohkan itu. Seperti itu, Bung. Coba Anda baca di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 10 nomor 9, Kisah Para Rasul 3 nomor 1, Lukas 1 nomor 10, Lukas 6 nomor 12. Yesus mempraktikkan ibadahnya umat Islam, yaitu sholat. Silakan. Silakan Karen, kalau tidak mau menanggapi saya serahkan ke Pak Suki. Gimana kamu? Iya, sebelum ke Pak Karen, ya atas nama Pak Supriyono mohon request ya. Teman-teman muslim yang lain mohon dengan hormat, nggak usah request ya. Kalau terlalu banyak yang request, komalnya berat teman-teman. Mohon ya dengan hormat ya. Silakan Pak Supriyono. Sepakat Romo, apalagi HP saya roomnya kecil. Wah, ini udah nge-lag ini. Iya. Silakan Pak Karen atau Pak Suki. Saya. Tadi Bang Zuma kan mengatakan hukum Taurat sudah dibatalkan. Kalau saya membaca di dalam Roma 3 ayat 31, ayat 30-nya dulu ya. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Di Efesus 2 ayat 15, Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus membatalkan seluruh hukum Taurat dan ketentuannya. Di dalam Roma 3 ayat 31, Paulus meneguhkannya. Jadi kalau kita melihat dari dua ayat ini, berarti hukum Taurat itu pengertiannya ada bagian yang memang sudah tidak efektif lagi, ada bagian tetap diteguhkan. Yang diteguhkan itu, yang 10 perintah itu, yang adalah hukum kasih. Karena hukum kasih ini yang telah dilaksanakan oleh Yesus untuk menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Maka di sini dalam Roma 3 dikatakan kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum? Dan iman ini itu menunjuk kepada Kristus. Jadi orang yang bersunat, yang tidak bersunat lalu beriman kepada Kristus itu hanya dapat melakukan segala sesuatu dengan kasih. Dan dia tidak di bawah hukum Taurat lagi yang secara tertulis. Sesuai dengan Yeremia 31 ayat 33 itu. Jadi ada perjanjian yang baru di mana hukum itu harus hidup. Ditulis di dalam akal pikirannya dan hatinya harus hidup. Dan iman itu hanya kepada Yesus yang telah menerapkan hukum itu dan hidup. Yesus ini yang harus diimani. Nah, lalu mengenai apa lagi nih? Tadi apa ya? Coba saya baca di dalam Roma 8 ayat 14 apa sih? Roma 8. Oh ya, tentang ini ya. Baptis tadi. Di dalam Matius 28 ayat 19, daklah engkau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu punya pengertiannya sebenarnya begini Bang Zuma. Di dalam Roma 8 ayat 14 mengatakan ini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak.
Tujuan orang dibaptis, ditenggelamkan di dalam air, itu maksudnya dikuasai. Dikuasai oleh siapa? Oleh Bapa atau Anak atau Roh Kudus. Bapa mendidik orang-orang yang mengasihi Dia, itu di dalam Roma 8 28-29, supaya menjadi serupa dengan Yesus. Nah, Yesus juga mengajar supaya kita sempurna seperti Bapa. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 7 dan 10, di sana ada penjelasan mengenai sebagai anak itu harus siap untuk dihajar. Kalau kamu mengatakan sebagai anak tapi tidak mau dididik, diajar, kamu bukan anak. Dan Bapa kita di dalam dunia ini aja mengajar kita dengan maksud-maksud yang anggap baik, apalagi Bapa di sorga. Dia mendidik Siap, Pak Suki, anak siap. itu supaya mengambil bagian dalam kekudusannya, ya gitu sama. Oke Pak Suki, Ya, poinnya makasih. udah dapat. Sebelum ke Gurunda Bang Zuma ya, ini tadi Bang Handi udah dari sana. Gimana Bang Handi? Barangkali mau naik di sini atau gimana? Udah di sana? Bang Handi? Wah, nggak monitor. Fadol Gurunda Zuma. Ya, baik. Anda harus dan wajib kemudian membantah segala aspek pengajaran Yesus dengan surah-surah Paulus. Nggak bisa tidak. Nah, karena memang Paulus itu diajarkan dinubuatkan sebagai orang yang akan membantah perkataan-perkataan Sang Yang Maha Tinggi dalam Matius 24 nomor 15, sebagaimana yang dinubuatkan Nabi Daniel dalam Daniel 5 nomor Daniel 7 nomor 25. Nah, sekarang begini. Kalau Tuhan aja bisa dibantah oleh Paulus, apalagi ajarannya. Kalau Tuhan aja itu bisa digantikan kedudukannya oleh Paulus, apalagi ajarannya. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Apa perjanjian kekal Tuhannya Abraham di sana? Aku akan mengangkat perjanjian kekal dengan Abraham dan keturunannya. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhan mereka. Itu perjanjian kekal Tuhan. Aku akan menjadi Tuhan keturunan Abraham dan keturunannya, anak-anaknya secara turun-temurun, sebagai perjanjian kekal. Kekal berarti tak pernah berhenti. Tapi Paulus kemudian membantah itu, membatalkan itu. Siapa sih lo? Nah, Paulus mengatakan Roma 14 nomor 9, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Paulus kemudian membantah Tuhannya Abraham dengan mengangkat anak Maria sebagai gantinya. Kalau yang kayak begini aja Paulus jago, apalagi aturan-aturan Torah. Jadi jangan Anda sangkal-sangkal apa yang diucapkan kemudian dengan Anda membawa narasi-narasi Paulus. Karena Paulus jangankan ajaran Tuhan, Tuhan aja bisa dia ganti dengan manusia. Itu dalil. Aku akan mengangkat perjanjian kekal. Aku akan mengangkat perjanjian dengan Abraham, anak-anaknya keturunan seturun-temurun. Aku akan menjadi Tuhannya untuk selama-lamanya. Sekarang keturunan Abraham dari suku manapun, apakah menyembah Tuhan buatan Paulus? Tidak. Orang Yahudi tetap Yahudi. Praktis Yudaism tetap mereka praktis Yudaism. Tuhan mereka Hasem. Mereka tidak pernah ganti dengan Kristus. Jadi kalau Anda mengatakan, Paulus mengatakan dalam Roma sekian alamat, minim sekali itu. Yang jelas, yang terpapar kemudian, yang terpampang kemudian adalah Tuhannya orang Yahudi mengangkat perjanjian kekal. Aku akan mengangkat perjanjian kekal dengan Abraham dan anak-anaknya, keturunannya, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka untuk selama-lamanya. Paulus datang kemudian, oh, kita batalkan ini perjanjian, kita ganti Tuhannya orang Yahudi menjadi manusia. Maka apa yang terjadi? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Tuh, dalil.
Paulus juga membangkitkan Tuhan baru. Kolose 2 dengan nomor 9. Di dalam tubuh biologis Yesus itulah kemudian kepenuhan keilahian. Tuh, lihat tuh. Tuhan baru. Kemudian Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan turun, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri menjadi rupa manusia, bahkan mati untuk manusia di atas tiang salib. Itu Tuhan baru. Jadi kalau cuman ajaran-ajaran saja, ajaran Nabi Isa, cemen. Tuhannya Nabi Isa aja dia ganti kok jadi Yesus, apalagi ajarannya. Nah sekarang saatnya Anda berpikir gitu loh. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham. Siapa yang mengutuk ajaran Abraham? Adalah dia yang membenci ajaran Abraham. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Siapa yang membenci ajaran Abraham, dia hanyalah orang yang mau memperbodoh dirinya sendiri. Coba. Abraham mengajarkan perjanjian kekal, menyembah kepada Allah. Kalian benci ajaran itu, kalian ganti menyembah kepada Yesus. Abraham mengajarkan kemudian untuk bersunat qulub, kalian ganti kemudian dengan sunat hati. Abraham mengajarkan kemudian berkurban dengan hewan, kalian ganti dengan manusia. Kalian membenci ajaran Abraham, kalian benci sebenci-bencinya. Sunat kalian benci, satu Tuhan kalian benci, kurban hewan kalian benci, semua kalian ganti. Kenapa? Karena kalian adalah pengikut Paulus. Itulah yang Yesus nubuatkan di dalam Matius. Matius berapa? Matius 12. Sedikit lagi bang, 15 detik. Coba Anda baca dalam Matius 12. Apa kata Yesus tentang Paulus? Kita lihat di dalam data 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya ke tubuh Paulus. Maka pergilah ia mendapati tubuh Paulus, rumah kosong itu, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar kembali mengajak ke 7 roh lain yang jauh lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ kembali ke rumah kosong tadi. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Ini yang diceritakan oleh Yesus dalam Matius 12 ini adalah Paulus yang tadinya bertaubat, tiba-tiba bertaubat, lalu kemudian bertaubat, lalu setelah dia bertobat dia jauh lebih ganas lagi karena kemasukan 8 roh jahat dalam tubuhnya, sehingga dia mendirikan agama Katolik Kristen, menggantikan kedudukan Tuhannya Bani Israel dengan Tuhan baru bernama Yesus. Itu bang, pelajari itu bang, pakai logika yang sehat. Silakan. Masya Allah. Silahkan Pak Suki atau Pak Karen ya, tapi mohon ya langsung ke poinnya saja, dan kalau bisa bantahnya pakai data. Cuman ini Bang Handi sudah monitor belum? Bang Handi, cek. Terusin. Oh siap Bang Handi. Silakan Pak Suki atau Pak Karen. Silakan. Belum bisa buka suara. Lanjut. Ya, Suki. mengapa Paulus harus diteladani ya, diikuti ya? Karena apa? Di dalam Galatia 2 ayat 20 dia sudah mencapai seperti ini hidupnya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus layak untuk diteladani. Dia layak kita dengarkan dia punya pengajarannya. Karena dia dari orang yang beragama Yahudi secara radikal. Saat itu dia setuju akan pembunuhan daripada si Stefanus. Setelah Yesus bangkit dan terangkat ke sorga, dia pun mengejar orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan kita tahu ceritanya bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik ada suara yang memanggil dia. Mengapa Saulus engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya adalah pengikutnya. Tetapi karena pengikut yang dianiaya, maka yang diikutinya juga merasakan. Dan saat itulah dikasih buta karena dia punya kuasa. Dikasih buta matanya sehingga dia tahu bahwa itu dari yang maha kuasa di atas.
Dan sejak itulah dia mulai berbalik bertobat dan radikal sekarang menjadi pemberita Injil. Dia bukan lagi menganiaya, siap dianiaya. Dia bukan lagi mau membunuh tapi siap dibunuh. Maka cara hidupnya Paulus ini telah meneladani cara hidup Yesus yang telah juga diteladani saat dia hidup dalam dunia ini, rela menerima segala pukulan, segala aniaya, cercaan, siksaan. Demikian juga Paulus telah meneladaninya, sehingga di dalam Filipi 3 ayat 17 dia mengatakan teladaninya hidupku. Jadi Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidupnya sama seperti kami yang menjadi teladan. Ya, demikian Bang Juma. Jadi Paulus ini layak menjadi orang yang diteladani. Gitu Bang. Oke, baik. Ya, jadi pada kesimpulannya kemudian saudara sudah mengakui bahwa Anda meneladani Paulus. Sayangnya Yesus ini tidak pernah kemudian memberikan titah kepada Paulus untuk menjadi pelanjut tongkat estafet pengajaran, kecuali kepada Petrus. Sedangkan Petrus sendiri itu diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat berdasarkan pengakuan Paulus. Di dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, sedangkan aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, itu pengakuan Paulusnya sendiri. Sedangkan Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, selepas Yesus terangkat ke langit, ada makhluk yang datang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu hanya datang berupa cahaya, bertentangan dengan narasi Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit itu akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Dia akan datang, kau melihatnya terangkat dengan jasad, maka dia datang kedua kalinya juga dengan jasad. Sedangkan Lukas 10 nomor 18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Terangkat Yesus ke langit, wajib hukumnya turun ke bumi dengan jasad menurut malaikat. Lukas 11, Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus akan datang kedua kalinya dengan jasad. Begitu juga pengakuan Yesus datang kedua kalinya di dalam Matius 24 nomor 26, dia akan datang kedua kalinya lengkap dengan jasad. Paulus bertemu dengan sosok misterius, tidak ada jasadnya, hanya berupa cahaya saja. Sedangkan iblis jatuh ke bumi berupa cahaya menurut Yesus, Lukas 10 nomor 18. Nah, lagi-lagi ketika kemudian Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah kepada nabi-nabi palsu, Mesias palsu, Yesus palsu, di dalam Matius 24 nomor 23, Yesus mengatakan hal yang sama. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan bahkan melakukan mujizat untuk menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh kata Yesus. Jadi camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jika apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus ketika dia ke padang gurun di Damsyik? Siapa yang bertemu di dalam bilik ketika dia menulis kitab-kitabnya? Paulus. Di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa ahli Taurat? Yang adalah orang Farisi, yang adalah orang munafik, yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan sampai ke Kiliki,
lalu kemudian dia mengajarkan agama di luar agama Yahudi, yaitu agama makan babi, agama tidak bersunat, agama menyembah Yesus. Itu siapa orangnya? Pengikutnya kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Makanya tadi saya mengatakan apa? Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Tetapi Paulus menggantikannya dengan matinya Yesus. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan, agar menjadi Tuhan bagi orang-orang. Apa dikatakan dalam Roma 14 nomor 9? Ada yang ingat dalilnya? Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Tuhan baik orang mati maupun orang hidup. Nah, itu dia. Makanya pengikutnya penyembah Yesus itu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, itu. Ini yang harus Anda camkan, Bung. Jadi bukan kita egosentris terhadap keyakinan, tapi akal. Yang di awal tadi saya katakan akal. Akal itu Tuhan menyatakan kehadirannya di atas muka bumi dengan memasukkan akal kepada manusia. Bukti adanya aku, wahai makhlukku, adanya aku sebagai bukti kehadiranku di tengah-tengahmu, wahai makhlukku. Aku simpan cahaya di dalam dirimu berupa akal. Itulah aku. Makanya Allah mengatakan, aku lebih dekat dari urat leher mereka. Itulah yang disinggung di dalam Al-Quranul Karim. Allah menitipkan kemudian keberadaannya dalam diri manusia. Dalam surah dalam surah Qaf ayat 16 kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia ada pada diri manusia, pada penciptaannya. Apa kata Allah kepada umat Islam? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bagaimana dia tidak tahu? Sementara satu cahaya yang diciptakannya ditaruh dalam diri manusia, yaitu akal. Makanya Allah tahu apa yang kita bisikkan, karena Allah menyimpan alat detektor dalam diri kita, yaitu akal. Dan aku, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apa yang lebih dekat itu? Ruh. Aku menyimpan bagian dari kehidupan yang dari Zatku yang maha hidup kepada setiap manusia, yaitu roh, sehingga aku lebih dekat daripada urat lehernya. Bayangkan itu. Jadi tak ada ayat kemudian kita ingin menggantikan Tuhan dengan menyembah kepada sama kita manusia. Tak bisa. Karena dimensi kemanusiaan itu berbeda dengan ufuk ketuhanan. Di saat Tuhan menjadi entitas tunggal yang absolut, di ufuk yang lain manusia hanyalah ciptaan yang menempati ruang dan waktu. Begitu juga Yesus. Maka kelirulah orang yang menyembah anak Maria, cucu daripada Nabi Daud. Silakan, mungkin ada teman yang ingin menambahkan. Boleh saya sanggah? Ya Allah. Ya, silakan. Oke. Jadi sesuai dengan yang Suma katakan, menerasikan bahwa Yesus palsu, saya setuju. Isa Al-Masih alaihi salam adalah Yesus palsu. Karena dia tidak disalib, dia diserupakan. Itu saja. Oke. Yang saya sanggah. Oke. Bagus. Nah, sekarang begini. Menurut hukum Tuhan, yang digantung terkutuk itu orang suci atau pendosa besar yang setara dengan dosa hukuman mati. Itu dulu. Jawab. Itu dulu. Menurut Tuhan, jangan menurut saya atau menurut Anda, menurut Tuhan. Yang layak digantung terkutuk menurut Tuhan, pendosa besar atau manusia suci? Manusia suci. Nah, di mana dalilnya? Tesa pintar ini. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya orang yang digantung salib adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Di mana dalilnya? Wahyu 5 ayat 6. Loh, Ayat 9. Tuhannya, bukan pengarang kitab Anda. Tuhan. Selayaknya gini, di dalam Ulangan 11 nomor 22 nomor 23.
Apa kata Tuhan di sana? Iya betul. Kita baca ya pelan-pelan. Di Ulangan 11 berdasarkan dengan orang yang terkutuk. Jadi kita tidak kemudian ngarang-ngarang. Di dalam kitab Ulangan 11 ini dikatakan bahwa orang yang digantung terkutuk karena perbuatan dosa. Ada yang ingat dalilnya, teman-teman? Apa itu? Ulangan ya. Saya jadi lupa nih, error saya, kenapa ini? Apa tentang apa? Yang saya jelaskan tadi, orang yang terkutuk digantung, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Ulangan 21 nomor 23. Betul, pintar. Ya inilah kalau orang sudah tua begini, kawan. Oke, terima kasih. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Betul. Pintar, Anda cerdas. Dapat mangkok besok ya. Nanti kirim alamatnya, nanti kirim mangkok. Nah, di situ dikatakan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jangan engkau najiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada nenek moyang sebagai milik pusakamu. Ini dalil. Ini dalilnya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kamu gantung dia di pada sebuah tiang, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus kau kuburkan, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Ini yang dikutuk adalah Tuhan yang mengutuknya. Dikutuk karena dia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tolong tunjukkan di mana Tuhan membolehkan menggantung orang yang suci. Ini yang digantung adalah orang yang berbuat dosa sepadan hukuman mati. Yesus di mana dia berbuat dosa dan di mana dalilnya boleh dibunuh orang suci untuk nebus dosa orang yang berdosa? Di mana dalilnya? Silahkan Pesta. Ya silakan baca Wahyu 5 ayat 9 tadi. Yang saya tanya di mana dalilnya? Tuhan mengutuk orang yang suci. Tuhan menggantung orang yang suci karena berbuat bagaimana itu? Karena berbuat suci. Pesta ini, aduh ya Allah. Oke, itu yang pertama. Kemudian tanda-tanda nabi palsu berdasarkan pengakuan Yesus adalah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik. Itu siapa? Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Pesta, woi, jawab. Apa ini? Mau tak jawab Waduh. apa? Sudah tak jawab tadi. Alaihi salam adalah Yesus palsu. Apa lagi mau dijawab? Yesus mengatakan tanda-tanda Yesus palsu itu datang setelahku. Tidak disalibkan, tidak bangkit dan tidak naik ke surga. Oh, bukan itu. Itu syarat Anda sebagai penganut ajaran pagan. Itu Anda buat-buat sendiri. Itu buatan Anda. Itu buatan Anda. Tanda-tanda Mesias palsu itu mengaku bertemu di padang gurun. Siapa pernah mengalami ini? Paulus botak kalau kata si Karen, Bang. Paulus Anda baca di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 9, Paulus bertemu dengan Mesias di padang gurun. Maka yang ditemui Paulus adalah Yesus palsu dan Paulus adalah rasul palsu. Tuh, kena itu nubuatannya. Coba Anda baca Matius 24. Tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu
adalah ngaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Itu tanda-tanda nabi palsu pernah mengaku bertemu dengan Mesias palsu di padang gurun. Kata Yesus, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Kristen. Tessa, ayolah Tessa, gunakan akal sehatmu Tessa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Silakan Tessa, pakai data lah, Ya, jangan ngarang-ngarang sendiri. Pertanyaannya, apakah Bapa Yahweh Elohim sama dengan Allah SWT? Itu saja pertanyaannya. Oh jelas sama. Tadi Kejadian Sama, 17 apa nomor sih, 7. Aku mengadakan perjanjian kekal kepada Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun. Sebagai perjanjian kekal. Tidak boleh Anda ganggu-gugat. Bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Tidak boleh Anda ganggu. Tidak boleh, jangan. Itu perjanjian kekal Tuhan. Dan Tuhannya Abraham ini diganti, ya, disabotase kedudukannya oleh Paulus dengan Paulus mengganti Tuhan kecil, cucunya Daud. Bisa sangga? Silakan. Ya, karena tadi semua mengatakan Allah SWT dan Bapa Yahweh Elohim adalah sama, di mana di Alkitab Perjanjian Lama ada ayat sama seperti surah Maryam ayat 71 dan 72. Setiap orang Muslim wajib masuk neraka. Tidak ada di Alkitab ditulis seperti itu. Oke? Oke, Oke, silakan. sudah? Oke. Yesus sendiri mengatakan, jangan Nabi Musa. Yesus sendiri yang mengatakan nih, masih banyak ajaranku, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Jadi masih banyak emang yang belum diajarkan, karena pada saat itu belum disempurnakan ajarannya. Kalau Anda ingin membuktikan itu, coba Anda baca di dalam Markus 9 nomor 49. Coba Anda baca. Lebih baik Anda yang baca. Silakan Karen, biasakan membaca Karen, silakan. Di mana itu? Markus 9. Wahyu, kita apa? Markus 9 49. Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ya, itu benar. Oke? Dan Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, namun kamu belum sanggup untuk menanggung jawab. Dah, selesai. Ada lagi? Jadi Ya, ada. logis dong Bang. Sama. Kalau orang digarami dengan api itu. Lihat ini sama surah Maryam 7172. Kenapa? Tidak sama seperti di surah Maryam 7172. Ini masih mending. Kalau di Maryam 71 itu seluruh manusia, siapapun dia, mau Kristen, seluruh manusia, keturunan Adam semuanya akan mendatangi neraka. Semuanya. Tidak ada satupun yang tidak mendatangi neraka. Semua manusia akan mendatangi. Tetapi ada yang tinggal, ada yang lanjut perjalanan. Saya meminta ayat yang sama yang korelasinya dengan surah Maryam ayat 71 sudah tidak ada di Alkitab. Markus 9:49 malah lebih parah, karena setiap manusia akan digarami dengan api. Itu dalilnya malah lebih parah. Hancur. Silahkan Pak Tessa, jangan terguncang. Begini Pak Tessa ya, sedikit saya gurunda. Jadi memang Pak Tessa, Baca ayat. Muslim itu dikit Pak Tessa, dikit. Muslim itu nanti akan melewati cukang Sirotol Mustaqim.
Nah, ada yang selamat dan ada yang terjatuh kepada neraka. Maka itu semuanya melewati. Nah, begitu kalau Muslim. Tetapi tadi ayat yang dibawakan oleh Gurunda Zuma akan digarami dengan api. Silakan. Jadi ayat yang tadi Suma bahas dari Markus 9 perikopnya tentang siapa yang menyesatkan orang. Ya, ini orang yang menyesatkan orang ya. Siapa menyesatkan orang. Jadi itu hukuman buat orang yang penyesat. Ya, Kayak Suma, yang mengajak orang menjadi Kristen. Nah, itulah dia. Nggak apa dipilih. Saya baca ayatnya. Loh. Ayat 42 saya baca. Siapa yang mengajarkan menjadi Kristen? Yesus mengajarkan menjadi Muslim kok. Ini Ah, tuh. perikopnya siapa menyesatkan orang. Ya, menyesatkan orang. Oke. Isa Al-Masih Coba. itu kan Yesus palsu. Oke. Perikopnya Coba ayat kita lihat. tadi, Coba kita lihat siapa yang menyesatkan orang. Matius 5. Bentar, Markus 9 dulu lah. Kita kan masih baca Oh Markus ya, 9. oke. Silakan. Potong lah. Markus 9 Silakan. siapa yang menyesatkan orang itu judulnya tadi ya. Ya. Ayat 49 itu. Iya. Saya baca dari 42 lah supaya kita fair-fairan. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalak, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kedung daripada dengan tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang berpadamkan. Tapi di tempat itu saya langsung baca ya ayat ke 49 ya, seperti yang Iya, tadi. Anda aja yang Setiap kemana-mana. orang akan digerami dengan api ya. Setiap penyesat seperti Kumar Setiap akan penyesat. digerami dengan api. Setiap penyesat. Diganti ayatnya Gurunda, Ayat diganti Ayat ayatnya buat sama orang dia. Kristen. Setiap penyesat. Kan gitu. Nah, sekarang penyesat Baca dari itu ayat atas lah. penyesat itu adalah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Ini Anda tidak jawab. Ada di sini seperti itu kata-kata. Loh, Anda mengatakan penyesat kan? Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu penyesat kan? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya datang mengaku Yesus. Penyesatnya datang kepada siapa? Kepada Paulus. Paulus percaya atau menolak? Penyesat itu percaya, malah dilantiknya menjadi Tuhan. Kristen percaya nggak penyesat itu? Percaya. Berarti Kristen ini semuanya akan digarami dengan apoy. Kan Yesus mengatakan, Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, jangan kau percaya. Tapi Paulus berkata, oh, engkaukah itu Tuhan? Ya, akulah Tuhan. Begitu Yesus Paulus kemudian mengaku bertemu dengan makhluk halus itu, Paulus kemudian mengaku apa dalam Galatia? Coba Anda baca Galatia 1 nomor 15 atau nomor 11. Apa kata beliau? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Yesus yang mana? Mana pernah anak Maria datang kepada Paulus? Yang datang kepada Paulus adalah penyesat yang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, jangan kau percaya. Tapi datang Paulus percaya. Malah Paulus mendirikan agama Kristen. Kalianlah pengikut-pengikut penyesat itu. Maka kalian yang digarami dalam api neraka. Markus 9:49. Itu dalil kan, penyesat kan. Jangan kau percaya kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku memakai nama Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Lebih parah lagi. Akulah Yesus yang kau aniaya. Lebih parah lagi. Ketika Paulus ngaku-ngaku di bait suci, wahai orang-orang Yahudi, apa? Aku bertemu dengan Yesus loh. Oh ya? Yesus masih hidup aja kami tolak, apalagi yang datang samamu hanya hantunya.
Mana kami percaya? Maka Paulus diusir. Larilah dia sampai ke Roma. Jadi paus di sana, pendiri agama Katolik. Kalianlah korbannya. Kalian korbannya. Ada enggak Paulus diterima di bait suci? Enggak. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21. Nomor 15 sampai nomor berapa tuh? Nomor 27. Anda baca. Tamatkan diri Anda membaca dalil itu. Paulus datang kembali ke Yerusalem setelah dia mengajarkan Kristen, mengajarkan makan babi, mengajarkan tidak bersunat. Apa kata orang Yahudi, imam-imam Yahudi? Wahai Paulus, ya paman, kami telah mendengarkan tentang engkau. Terus kamu itu melarang orang menjalankan hukum Taurat. Betul? Betul paman. Nah gimana ini? Orang-orang datang menuntut kepadamu Paulus. Bahaya ini kalau engkau begitu. Sekarang kau bertobat. Baik paman, apa yang harus aku lakukan? Kau ditahirkan dan kau berkorban. Paulus ditahirkan di bait suci dan Paulus berkorban hewan. Ayo. Paulus bertobat setelah dia kembali ke Yerusalem mengajarkan, menyesatkan orang di luar daripada Yerusalem. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai seterusnya. Tamatkan diri Anda belajar di situ. Kasih judul dalam benakmu. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan menyembah Yesus. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan 13 surat-suratnya. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan agama Katolik. Kalau Paulus saja bertobat, kenapa Anda tidak? Tobat dong. Ayo Karen. Coba Anda baca tuh. Bertobat enggak Paulus di situ? Bertobat, apa yang dilakukan? Paulus ditahirkan. Apa itu ditahirkan? Disucikan. Lalu setelah disucikan, Paulus diapain? Paulus diminta untuk berkurban. Apakah Yesus lagi yang disalib? Tidak. Kalau bukan kambing, bembe. Kalau bukan bembe, sapi. Kalau bukan sapi, lembu. Kalau bukan sapi, tedong. Nah itulah dia. Bertobat Paulus dari mengajarkan agama Kristen. Begitu saudara-saudara. Tapi karena Romawi adalah bangsa yang besar, kerajaan yang besar, yang memiliki wajah, hampir separuh bumi dikuasai, malu dia kalau dia batalkan agama Katolik mereka. Maka dengan kekuatan besinya, semua harus menjadi Katolik, semua harus menyembah dewa kita dalam nama Yesus. Tuh. Jadi kalian tuh menyembah dewa, bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Gimana Karen? Masih bisa bernafas? Oh, sangat-sangat bernapas. Sangat bernapas. Silakan. Pakai data Karen ya. Kalau ingin menanggapi ayat kita Rasul, kalau Allah yang menyuruh Petrus sembelih babi. Saya lagi mencari ayat sebentar. Lanjutlah. Saya dengar ocehannya. Silakan. Dan tidak akan pernah dibatalkan Yesaya 66 nomor 15, 16, 17 itu. Enggak mungkin. Aku Tuhan akan datang dengan nyala apiku dan pedang di tanganku untuk menghanguskan semua orang yang makan babi dan makan tikus. Itu dalil. Pemakan babi akan dibakar. Takut. Sedangkan tadi ketika Anda membaca Maryam ayat 71, ku kasih data penyeimbang supaya Anda pelajari dengan baik. Teman-teman muslim juga. Kita buka di dalam surah An-Nasiyat. Ayat berapa kita mulai? Ayat berapa kita mulai? Ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka hari kiamat telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang pernah dan yang telah dia kerjakannya ketika ia hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata. Setiap orang yang bisa melihat, setiap manusia yang melihat, itu dikatakan wa burrisatil jahim liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia. Itu dalil. Surah An-Nasiyat ayat 36. Fa amma man toqa,
Maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, Masya Allah. maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Tuh. Jadi kita semua nanti akan melihat neraka. Tapi orang-orang yang cinta dunia, yang sudah dilarang makan babi, tetap aja makan babi. Cinta dunia, cinta dengan kepuasan dunia, tidak pernah ingin menyembah kepada Tuhannya, hanya menyembah kepada dewa-dewa sekali seminggu. Maka apa kata Allah? Tempat mereka adalah neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, menahan diri dari hawa nafsunya, dilarang ini tidak dilakukan, dilarang itu tidak dilakukan, dilarang disuruh itu dia turutin. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Nah itu. Jadi kita semua akan mendatangi, karena itu adalah sirat. Untuk sampai ke dalam surga ada sirat, ada jembatan. Di bawah jembatan itu ada neraka yang menyala-nyala. Orang kafir berjatuhan turun ke bawah. Orang Islam melenggang terus melakukan perjalanan sampai ke surga. Masuk ke surga. Subhanallah. Alhamdulillah ya Rabb. Untung aku gak masuk ke neraka ya Allah. Api menyala-nyala kayak gitu. Kayak mana lah orang-orang itu di sana. Nah itu. Jadi kita diperlihatkan. Oh inilah yang kita hindari ketika hidup di dunia. Sampai kita di dunia menggunakan akal, kita nggak tergoda menyembah kepada makhluk, kepada ciptaan Tuhan, kepada utusan Tuhan, kepada Nabi Tuhan. Tapi kita menyembah kepada hakikat yang tak terlihat, yang entitas tunggal absolut kebenarannya. Yang ketika kita berseru, ya Rabb, ya Tuhanku, dengarkanlah aku, maka dia maha mendengar. Dibandingkan orang yang Yesus dengarkan aku, kayak mana mau mendengar? Oh dia manusia, tak bisa dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mungkin mana mau menyelamatkan? Tak bisa. Menyelamatkan orang lain. Demikian saya rasa sudah cukup ya pelajaran kita pada malam hari ini. Ini mata kuliah yang minggu depan kita meet. Mudah-mudahan teman-teman semua anak-anak saya sekalian bisa lulus di mata kuliah ini, dan pada semester berikutnya bisa segera untuk diwisuda. Demikian. Amin, amin. Luar biasa. Izin Gurunda. Iya silakan Dek. Boleh sponsor? Capek saya. Boleh Ya, sponsor, silakan, Gurunda? silakan. Yuk silakan, bro, silakan. Saya bikin kopi dulu ya. Siap, siap. Lanjut, udah, insyaallah. Silakan Kang Ardiansyah, fadhol. Aku izin sponsor dulu ya, boleh? Silahkan Kang Ardi, silahkan. Oke. Bisa minta tolong dibesarkan? Aman, yuk. Kenapa gini? Lalu ya. Bantu tap-tap layar saudara ya, hampir-hampir rungkad ini. Tap-tap layar, Masya Allah. Oh, udah panas ya? 1M. Iya, Kang Ardi. Teman-teman minta tolong. Ardi, Suaranya hilang. kenapa di Kemiut. Waduh. Oh iya. Miutnya dibuka. Loh, aku ngomong dari tadi di mute sama Romo. Jangkrik. Ya, minta tolong di subscribe ya teman-teman. Izin bagi yang bingung, klik aja di akun saya ini. Terus ada di bio tuh, tinggal klik linknya aja. Minta tolong ya Bang Handi, dipromosiin Bang Handi. Minta tolong Bang Handi. Boleh nggak Bang Handi? Iya ya itu. Jadi teman-teman di subscribe channel YouTube baru ini. Channel YouTube-nya namanya apa? Itu Bang Ardi. Bang Ardi gitu aja. Bang Pakai Ardi. Y, belakangnya pakai Y ya. Belakangnya Y. pakai Y, teman-teman. Kalau bingung langsung di klik link yang ada di bio saya di TikTok. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa teman-teman. Aku nggak maksa kok, tenang aja. Yang mau aja ya.
Itu ada yang bilang nggak mau gitu di bawah, nggak apa-apa, nggak mau nggak apa-apa. Aku kan izin sponsor doang sebentar. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kita aja ya. Yang ada di YouTube-nya Bang Zuma, yang live di YouTube-nya Bang Handi juga, bantu ya di subscribe ya. Bang Ardi, belakangnya pakai Y teman-teman. Disabrek ya, disabrek ya. Ya, kalau bingung ada kasih aja @Bang Ardi official. Kalau bingung nanti langsung ketemu @Bang Ardi official gitu ya. Makasih teman-teman, Bang Handi, makasih Gurunda Zuma, makasih. Ya, lanjut silakan Gurunda atau Bang Handi. Tafadhol. Siap, Kang Ardiansyah begitu ya, teman-teman jangan lupa ya kita support ya saudara-saudara Saya Muslim sudah gitu balas ya. dendam. Tadi saya ngomong di mute. Tadi saya ngomong sendiri nggak sadar di mute. Dia kena juga. Tabur tuai itu namanya Bang. Enggak nge-mute Romo kok. Ngapain lah. Jadi cara untuk mencari di YouTube kan buka YouTube. Di situ ada pencarian, diklik aja namanya. Bang Ardi itu aja. Bang Ardi channel ya? Enggak. Kok nggak ada ke channelnya gitu loh? Nggak ada. @Bang Ardi official gandeng jadi satu. @Bang Ardi official, nanti keluarnya Bang Ardi. Karena kalau diketik Bang Ardi doang nggak muncul Bang Ardi ketumbuk sama yang lain. Ya kalau pakai gitu lah ribet lah nyarinya. Diklik di ya Bang Ardi gitu aja lah. Gimana caranya Bang Ardi? Ya maksudnya Bang Ardi channel. Enggak, cukup Bang Ardi saja. Enggak ada Nanti channelnya. muncul, ya. Bang Ardi belakangnya pakai Y. Ya udah, Jangan cukup. lupa channelnya Ustadz Tata juga teman-teman. Ya, di subrek ya. Tahta Channel namanya. Tahta Channel. Lanjut Bang Andi. Ya udah kembali ke topik lagi gitulah. Bang, Tapi Bang Handi boleh nggak saya bertanya? Tadi yang mau syahadat sudah belum Bang Handi? Supriyono. enggak. Ngeprank tah? Ya pokoknya anaknya hilang. Sampai Nah begitu Anaknya ya hilang. saudara. Jadi gini Romo ya, kadang ini Gurunda Zuma misalkan lagi stay di satu room gitu kan. Terus memang kan Oten ini memang pandai sekali kan, mereka itu berwajah dua gitu. Nah takutnya seperti itu ketika Gurunda ke sana ternyata seperti itu. Dan memang kurang enak juga, dianya hilang. gitu. ya udah jangan Kurang dibahas enak itu, juga. udah kita kembali ke topik udah. Siap. Jangan dulu. Aman. Kalau udah dijawab nggak ada anaknya hilang ya sudah, artinya di balik ini kan udah jelas. Kalau Pak Karen, Pak Suki sama Pak Karen mudah-mudahan masih mendengar gitu ya. Apa sih peranan atau fungsi tulisan Paulus itu? Karena tadi saya menyimak sepertinya Anda mempertahankan sekali surat Paulus, tapi dijelaskan balik oleh Bang Yuma bahwa surat-surat Paulus inilah mengeliminasi semua ajaran tauhid yang pernah diajarkan oleh Yesus, terutama Abraham. Kira-kira menurut Anda ini berdua, surat-surat Paulus ini fungsinya untuk apa gitu loh? Meluruskan ajaran Yesua Masia atau ajaran para nabi, atau membelokkan? Nah kalau meluruskan, kira-kira sinkronnya yang mana konsep ketuhanannya? Ya kalau membekokkan ya nggak usah dijelasin, kita udah paham itu. Pak Karen mau menjelaskan sama Pak Suki, silakan. Ya, kalau saya dari tadi bernarasi kitab Yohanes, kitab Wahyu, ndak ada surat Paulus. Maksudnya gimana Pak Karen? Saya tidak bernarasi dengan surat-surat Paulus. Kalau Suzuki mungkin ya. Oke, jadi Anda surat Paulus Anda kesampingkan ya? Saya tidak mengakui Paulus botak gondrong samping. Wah, ada Kristen tidak mengakui Paulus. Apalagi yang Paulus aja Anda, Paulus aja Anda tidak akui, apalagi Paus yang datang ke sini. Yo, Paus lesbi itu ngapain diakui? Pak Karen mah kadang-kadang bisa jujur gitu loh. Jangan terlalu jujur Pak. Pak Suki, atau Pak Karen memang itu Paus nggak boleh punya istri ya? Ya, dia loco aja. Pak Karen mah kalau ditanya suka jujur. Pak Suki aja dulu deh. Ngeri-ngeri sedap kalau Pak Karen ini. Apa? Kira-kira ini Paulus ini Bang,
Iya. Kalau jelas Pak Karen nggak pakai. Ini Paulus ini sebenarnya ya sinkron dengan ajarannya Yesus, ajaran Abraham, atau memang berbalik arah, Bang? Silakan, Bang. Iya, sebenarnya itu dia menerjemahkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus itu sendiri dalam dia menggenapi Taurat itu. Nah, kalau saya baca di dalam Yohanes 15 ayat 9 dimulai. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti firmanku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini Yesus menjelaskan bahwa tentang kasih itu bicara tentang Bapa itu sendiri. Ada satu item dulu ya. Ya, Ini dulu nih, menggenapi Taurat. ya. Di mana Paulus menggenapi Taurat? Bukankah ajarannya pertama di Efesus 2 nomor 15 diterangkan Banyuma tadi? Dengan matinya Yesus di tiang salib, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Contoh misalnya, Banyuma udah nerangin tadi. Saya cuma evaluasi saja. Makan babi kan haram tadinya di sana. Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku. Yang kedua, sunat misalnya di Galatia 5 nomor 2, jika kamu bersunat menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Bagaimana bisa sinkron dengan Taurat sedangkan statement-statement tulisan Paulus itu jauh harapan dari hukum Taurat? Silakan, Bang. Iya, kalau bicara makanan kan ini Paulus menjelaskan makan babi bebas, sedangkan Yesus juga sudah menjelaskan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar dari dalam hati yang jahat itu yang menajiskan. Jadi Paulus melihat hal itu, apa yang telah diajarkan Yesus itu dia terjemahkan. Jadi artinya bahwa semua makanan sudah nggak ada artinya, karena yang diutamakan itu bagaimana manusia batinnya kita diperbaharui. Ya, kita harus melepaskan atau memotong, menyunat itu dari hal-hal yang duniawi itu. Itu Oke. tujuannya, bukan sunat secara lahiriah, itu masalahnya. Nah inilah yang dimaksud Banyuma tadi, bahwa ya hukum kepada Abraham itu turun temurun, tidak akan pernah boleh dieksekusi apalagi diamandemen oleh siapapun, kan gitu. Sampai ke Yesus itu, Yesus tidak mengamandemen ajaran-ajaran daripada Abraham sampai ke Nabi Musa dan ke Yesusnya gitu loh. Iya. Nah, kenapa ini Paulus menganemin ini semua? Tadinya haram menjadi halal, tadinya harus menjadi tidak harus gitu loh. Nah, ini masuk saya ini ya, Bang. Ya. Kenapa? Kalau memang Anda ikut Paulus ya konsisten aja, ya lupakan semua. Lupakan semua yang lain, konsisten kayak Pak Karen, tidak pakai Paulus, Anda pakai ya jangan lagi pakai ajaran Yesus. Pakai aja ajaran Paulus biar jelas gitu loh benderanya gitu loh Pak Suki. Gitu maksudnya. Ya. Soalnya begini Bang, saat Yesus menjumpai Paulus ya dalam Kisah Rasul 9 ayat 15, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Persoalannya ada di sini. Jadi yang menjelaskan siapa Yesus itu Paulus dengan dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, ini jadi dia yang nih. diajarkan Paulus ini jangan dianggap dia sendiri yang melakukan, tapi ada Roh Kudus yang melakukan. biar Bang Juma ngopi dulu. Saya cuma kasih topik lagi. Saya rasa Bang Juma nanti bantu saya Bang Juma ya. Abangmu ini juga dalam keadaan batuk nih. Saya cuma mengulang kembali review. Artinya apa di sini, Bang? Jujur aja lah, Iya. gitu loh ya. Menurut Abang siapa Yesus menurut Yesus? Ya. Dan siapa Paulus menurut Yesus? Pertanyaannya adalah pernah nggak Yesus itu ya membicarakan selembat rambut aja dari Paulus? Pernah nggak Yesus mengatakan Paulus gini loh? Ya, kira-kira pernah nggak Mbak? Selembar rambut Paulus saja pernah nggak Yesus mengkisahkan itu tentang Paulus? Silakan. Iya, jadi selayaknya seperti Musa ya. Kenapa dia bisa menulis begitu banyak kitab? Itu kan ada yang menuntun roh itu dalam diri Musa itu sendiri. Bukan Dia itu pertanyaannya bikin- Pak Suki. Iya, Ini loh, izin saya maksud- potong. Iya. Pernah nggak
ini kan hidup sejaman nih. Pernah nggak Yesus membicarakan sosok Paulus gitu loh? Silakan. Iya, kalau membicarakan langsung sosok Paulus tidak pernah ada. Enggak, Tapi sejak Paulus itu diangkat oleh Yesus sebagai alatnya, lalu ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung dan oleh karena namaku. Di sini Oke, udah dijawab Bang. Jadi udah dijawab Bang. Kalau saya itu kayak jaksa penuntut umum Bang, jadi cepat. Ya. Jadi saya mau catat. Jadi Yesus kagak pernah membicarakan apalagi menyanjung siapa Paulus. Oke, sebaliknya setelah Yesus nggak ada di muka bumi, justru Paulus inilah yang membicarakan Yesus. Menurut Anda nih, statement mana yang kita bisa pegang? Statement Yesus atau statement Paulus? Silakan. Ya, statement Yesus yang ada di dalam Kisah 9 ayat 15 ini Bang. Gimana Bu bisa ada statement Yesus di Kisah Para Rasul Bang? Orang Yesus nggak pernah ngomongin Paulus sama Lukas. Dia tidak pernah membicarakan secara langsung waktu dia di dunia. Pada saat dia ada di atas di sorga sana, kan menjumpai Paulus di ini dia nih perjalanan ke Damsik. Itu Bang. Ini dia nih, kalau sudah nggak ada Yesus, kemudian ada seseorang yang bermimpi ketemu, dibutakan matanya, ada suara dia dengar, bukankah Yesus berkata, Bang, kalau kamu menemukan atau ada orang yang berkata, bertemu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kau percaya. Yesus sebelum naik ke atas, dia menitipkan kepada semua orang bahwa lupa deh nih, kalau gue udah nggak ada nih, ini bahasa Betawi nih, lupa deh pada nih orang yang lu masih punya kuping, dengerin aneh mau ngomong, antum semua, kalau nanti gue udah nggak ada di muka bumi, ya kalau ada orang mengatakan gini, dia ketemu gue, lu jangan percaya, itu pasti bohong. Nah gimana menurut abang? Ya, yang harus kita ketahui bahwa orang itu kalau dia mengatakan sebagai Mesias, dia mengajarkan bagaimana, apa yang diajarkan, mengarah kepada kejahatan atau mengarah kepada kebaikan. Kalau dia mengarahkan kepada kebaikan dan mengarahkan seperti Yesus hidup, itu yang benar. Karena Paulus sendiri mengatakan, itu turuti teladanku sebagaimana aku telah menuruti Kristus. Sampai dia mengatakan juga, hidupku bukan aku lagi, Kristus ada. Ini kan benar. Jadi kalau saya mengikuti Paulus, saya mengikuti Yesus sebenarnya. Karena dia meneladani Kristus hidupnya. Di situ Bang. Saya ulang ya Bang sekali lagi ya. Yesus sebelum terangkat ke atas, Yesus berkata, kalau kalian nanti ada yang mengaku ketemu aku di sana, ketemu aku di sini, jangan kau percaya, kata Yesus. Nah setelah Yesus enggak ada, Paulus mengaku ketemu Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah memang yang ketemu dengan Paulus itu Yesus beneran? Kalau Yesus beneran, berarti Yesus yang berbohong. Oke. Tapi kalau itu bukan Yesus beneran, berarti ada sosok lain yang mendatangi Paulus. Kalau orang pintar seperti Pak Karen pasti percaya bahwa Yesus itu pasti benar. Artinya siapa yang ketemu Yesus setelah dia nggak ada, dia pasti bohong. Kira-kira gitu Pak. Bagaimana Pak Karen? Setuju? Karen? Ya, setuju. Ya, 7 kali 7, 49. Setuju nggak setuju tetap jalan. Masih bertanya kepada Pak Karen, lawang Pak Karen mengatakan Paulus botak kok Bang Handi. Diulang. Janganlah ke fisik lah. Kita akan edukasi juga. Nanti di luar sana Pak Karen yang ngomong Bang. Ya tapi kita harus, kita harus menghentikan hal-hal yang begitu. Ini kan diskusi akademik kita, diskusi terhormat lah kita. Jangan sampai disangka kita jadi provokator di sini. Umat Islam itu tempatnya orang mencari kebenaran, gitu ya. Siapapun dia, kita beri peringatan, bahasa santun lah. Janganlah bilang botak, bilang aja nggak ada rambutnya, kan lebih halus Bang. Sama saja itu. Hah? Sama saja.
Ya tanpa kan diperhalus bang. Hancur ya Allah. Jadi gini Pak Suki, Ya. jadi Yesus itu nggak pernah mengatakan Paulus itu seperti ini. Justru Paulus ini lebih banyak mengetahui Yesus setelah Yesus nggak ada. Anda tahu kan waktu hidup sejaman nggak pernah ketemu, bahkan mau mencelakakan, bahkan membunuh kan pengikut-pengikut. Iya. Begini aja bang, kita lanjut ke top, ambil studi kasus deh satu. Yesus waktu dia hidup bang, Iya. kan jelas dia mengajar pakai Ulangan 64 bang. Pernah baca nggak tuh ya? Tuhan itu esa, ehad. Iya. Ya. Nah kenapa Paulus menulis surat di Roma 14 nomor 9 udah diterangi Banyuma tadi. Coba Anda sinkronkan, sambungkan supaya akal manusia ini mencerna. Pakai akal ya bang ya. Coba sambungkan Ulangan 64 sama Roma 14 nomor 9 supaya akal kita masuk ke sana. Bisa nggak bang Anda formulasikan satu kalimat yang mudah dimengerti? Silakan bang. Ulangan 64 dan Roma 14:9. 14:9. Kalau Ulangan 64 itu kan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, coba saya baca di Roma 14:9. 14:9. Tadi sebenarnya udah diterangi Banyuma tadi loh ini. Iya, Roma 14:9. Mana sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya benar kan? Menjadi apa? Tuan. Oh berarti Anda nggak pakai LAI? Enggak. Tuan dia. Waduh. Berarti Anda nggak pakai. Oh Anda pakai ini, sorry. Ada pakai ini ya, Erastus Sabdono ya, sama Ya, ini. ya. Erastus Sabdono dengan Yakub Sulistyo. Wah, yang itu saya nggak tahu tuh. Ya hampir sama bang, 11-12. Sama ya. Jadi sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuan. Karena Ya, ya. apa? Yesus sendiri telah mengatakan telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Ya dia Tuan. Ini dijelaskan lagi oleh Paulus gitu loh, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh jadi Pak Suki ini nggak bergereja, berbalai kerajaan, balai, ya itu bukan gereja. Gereja. Oh, gereja juga. Iya gereja. Oke. Gereja bang, gerejanya itu kan Kalau sama gitu aja ya. pertemuan bersama aja kan. Tapi di LAI Tuhan semua loh itu kata Paulus bang. Ya itu makanya harusnya Tuan, nggak boleh Tuhan harusnya. Cuman karena Jadi semua kata Yohanes 13:13 itu Tuhan. Ya, Lukas 2:11 itu Tuhan. Iya. Kisah Jadi karena 11, begini, Kisah 11:26 setiap kamu makan roti dan minum darah ini kamu memberitakan kematian Tuhan. Iya. Oh cuma Tuhan Jadi, ya. Kalau saya Oke. baca di Yohanes dulu nih, saya baca Yohanes mungkin begini alasannya. Iya, Yohanes 5 ayat 23 itu begini. Ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Artinya apa, Bang? Kalau Yesus dipanggil Tuhan, itu sama seperti kita memanggil Bapa itu, Bang. Kalau begitu Pak Suki ini tinggal diformat dikit bahwa kurang-kurangilah mempergunakan tulisan Paulus mengenai soal pembersihan diri supaya hidup Anda itu mendekati apa seperti yang dialami hidupnya Yesus. Yesus kan bersih bang, kagak Iya. pernah makan babi. Yesus disunat kan gitu ya. Ya tinggal pembersihan diri dulu ke sana lah pelan-pelan ya Kak Suki ya. Iya. Ya. Kalau orang misalnya berbisnis babi apa ya udahlah nggak usah terlibat lah di sana pak. Kan masih ada ikan yang lain kan goreng boleh lah kan gitu. Tapi kalau kata si siapa tuh yang Murtadin itu yang sering kali live juga katanya paling enak tuh daging. Jadi saya juga bingung. Ya memang semua yang enak-enak itu diharamkan bang, kan ada lagunya bang Roma. Oh gitu. Ya iya bang. Iya. Jadi itu bang alasannya ini di Yohanes 5 ayat 23 itu supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi kalau orang menghormati anak itu menghormati Bapa. Kalau anak itu dipanggil Tuhan ya boleh-boleh aja. Saya tanya Pak Suki, Nah gitu. agama mana
agama mana yang paling menghormati, mencintai, memuliakan Yesua Masya? Agama mana bang? Kristen bang. Beda Islam bang. Kalau Kristen itu malah menghinakan bang. Tulisannya itu masih dipercaya. Di sana itu masih mengolok-olok dia percaya. Ya masih ditelanjangin dia percaya. Masih Bukan, diberi Bang. mahkota berduri dia. Ntar dulu bang, saya selesaiin dulu. Ya masih dipercaya itu. Masih percaya Yesus ditangkap. Masih percaya Yesus minum anggur asam. Masih percaya Yesus dipaku tangannya, diikat, digantung, mati terkutuk di tiang salib. Kalau Anda masih percaya itu, Anda tidak memuliakan dia, Bang. Anda Ya. menghinakan dia. Gitu, Bang. Oke. Ini kata mulia begini bang. Nih saya bacakan ya 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini memuliakan yang sesungguhnya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Jadi begini, kalau saya memuliakan Bang Handi, itu maksimalnya saya hidup seperti Bang Handi. Cerdasnya seperti Bang Handi, sabarnya, lucunya gitunya, tegasnya. Nganggep pelawak. Begitu bang. Ya kan? Jadi kalau saya seperti Bang Handi, plek gitu ya, jadi copy paste-nya, itulah memuliakan yang sesungguhnya, Bang. Bukan saya hormati, tapi saya tetap berbeda. Hanya mulut mengatakan, Bang Handi, selamat malam, selamat pagi, silakan makan, silakan duduk. Bukan itu, tetapi saya menjadi seperti Bang Handi, itulah yang memuliakan sesungguhnya. Oke, saya kasih satu data sebelum saya balikin ya. Iya. Kira-kira kalau kita membaca Galatia 3:13, Pak. Iya. Ya, sebagaimana kasusnya Yesua Masya di tiang salib, ini memuliakan Yesus atau mengutuk Yesus, Bang? Jujur, Pak Suki, jujur. Jujur. Ya. Jadi perbuatannya itu mengutuk Yesus, Bang. Itu memuliakan apa mengutuk, Bang? Ya, perbuatan itu mengutuk Yesus, Bang. Berarti nggak ada memuliakan, Bang, ada mengutuk perhatiin, Bang, namanya. begini, Bang. Masya Allah. Perbuatannya mereka itu adalah mengutuk. Ya, perbuatan mengutuk. Bahkan mereka pun terkutuk jadinya. Karena apa? Yang mereka lakukan itu perbuatan mengutuk itu kepada orang yang tidak bersalah. Apapun alasannya, Bang, yang namanya mengutuk anak orang di tiang salib seperti itu nggak memuliakan, mengutuk, Bang. Waduh, dimintai bertanggung jawab malah nanti itu. Iya benar, Bang. Maksudnya kan itu orang Yahudi, Bang, bukan orang Kristen. Orang Kan Yahudi Paulus, Bang. telah Kan melakukan Paulus yang nulis, perbuatan Bang. jahat itu, Bang. Kan Paulus Bukan yang orang nulis. Kristennya. Saya bacain ya, Bang. Kristus telah mati. Sorry. Galatia, Kristus ya. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini ngeri kali ini, Bang. Mengutuk anak orang loh ini. Sumpah serapa itu loh, Bang. Iya, itu nggak salah, Bang. Jadi ini orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi, ya. Makanya Yesus mengatakan, jika engkau tidak percaya kepada aku, engkau akan mati atas dosamu. Karena selama perjalanan hidupnya Yesus berhadapan dengan orang Yahudi yang jahat. Kejahatan ini yang membuat orang itu masuk neraka, Bang. Makanya dia bilang, kalau kamu tidak percaya aku, kamu masuk neraka. Karena jahat. Itu sama seperti yang Yesus katakan, kalau kau panggil aku Tuhan, kamu nggak masuk surga kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Kamu pembuat kejahatan. Jadi di Jadi sana gini loh, Karen Bang. itu, Bang Andi itu berarti si Karen Iya. itu Pak Suki lagi. Ya. Kesimpulan dari saya sebelum balikin adalah bahwa Pauluslah yang menjadi biang, ya, menjadi sumber mengutuk dan menghidupkan anak orang menjadi Tuhan. Sekali lagi, tulisan Pauluslah ini yang mengutuk Yesus, kemudian dia hidupkan kembali menjadi Tuhan. Itu kesimpulan saya. Umat Islam sangat tidak percaya yang demikian. Kami memuliakan dia. Dia orang soleh, dia orang mulia, diselamatkan dari yang mengutus dia. Alhamdulillah, umat Islam selalu memuliakan Nabi Isa alaihissalam, Yesua Masya atau Isa. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Siap, Bang Andi, Masya Allah, jazakallah, luar biasa ya Muslim yang di bawah. Sebelum saya kembalikan kepada Gurunda, Bang Zuma ya, barangkali sudah monitor, saya sapa dulu, ini ada si Kepas, muridnya Bang Handi. Kepas, selamat malam Kepas. Selamat malam para yang terhormat Gurunda. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Kepas.
Gurunda Zuma, barangkali sudah monitor. Oh, masih ngopi mungkin Gurunda ya. Bang Zuma Ustaz masih Tata? bikin kopi. Ustaz Tata monitor. Ustaz Cak Tata. Tata. Woi, Ustaz Tata sudah tidur. Tidur. Jadi begini, kalau ditanya siapa yang memuliakan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, jawabannya adalah umat Islam. Jawabannya adalah Al-Quran. Pada saat ibundanya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dituduh berzina dan Yesus dituduh anak haram, anak zina, maka Al-Quran membantah itu semua. Dibantah oleh Al-Quran. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, membantah tuduhan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tidak, ibuku ini bukan pezina dan aku bukan anak haram. Aku ini hamba Allah. Aku ini Nabi Allah dan Allah mewahyukan kepadaku sebuah firman. Seperti itu. Terus kemudian Al-Quran tidak pernah menceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam memerintahkan murid-muridnya yakni Hawariyun untuk mencuri keledai. Nggak pernah. Di dalam Al-Quran nggak pernah ada cerita seperti itu. Lalu kemudian di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan ibunya atau menyebut ibunya dengan sebutan perempuan. Tidak pernah. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran tidak pernah mengutuk pohon ara. Tidak pernah. Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quran tidak pernah mati tergantung di kayu salib. Tapi dalam Bible, Yesus tergantung terkutuk di kayu salib. Itu yang diimani oleh saudara-saudara kita umat Kristen. jadi begitu ya ikhwan fillah. Kita tidak butuh hanya pengakuan saja, tapi harus direalisasikan dengan perilaku. Dan kita lihat apa yang disampaikan oleh Kang Handi tadi, oleh Romo juga. Jadi umat Islam lah yang memuliakan Yesus. Bukan mengklaim, tapi memang faktanya seperti itu. Itu faktanya seperti itu. Betul. Iya. Saya lebarkan sedikit ya. Saya lebarkan sambil mengerucutkan bahwa di dalam Bible itu kalau orang punya akal sehat membacanya begitu dan melepaskan diri daripada doktrin-doktrin apapun itu, artinya apa, membaca dengan merdeka, terus fungsikan filter akal sehat kita, kalian akan meninggalkan yang Anda baca itu. Kenapa demikian? Banyak sekali hal-hal yang menyinggung akal sehat. Banyak sekali hal-hal yang membuat Lucifer itu merdeka. Kalau mengimani yang kita baca itu, apa di sana itu? Banyak sekali nabi-nabi itu dinistakan di sana. Iya. Ya, termasuk Lot, kedua anaknya berzina sama orang tuanya dalam keadaan mabuk. Belum lagi Nabi Daud disuruh berzina. Belum lagi yang lain-lain gitu loh. Terakhir anak kesayangan Maria, ya, terus dihinakan kayak begitu. Masihkah kita melepaskan akal sehat kita dengan iman yang kita terima? Kalau orang beriman tanpa berakal, ini namanya iman buta. Tapi kalau kita berakal, iman ini akan tergeser. Solusinya lari kemana? Ya ke Islam. Karena Islam itu masuk akal, tidak merusak akal. Bayangkan di dalam Bible itu kalau kita baca, oleh anak kecil misalnya sendiri dia baca tanpa pendampingan, bayangkan gitu loh. Di sana banyak sekali bahasa-bahasa yang perlu disensor kawan-kawan. Masih Anda mau bertahan di situ buat apa coba? Pindahlah. Tinggalkan yang demikian. Ada Islam loh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya himbauan saja, dan ini kewajiban untuk menyampaikan. Al-Quran coba cari kata-kata yang jorok, nggak nemu. Tapi di Bible na'udzubillah min salik. Ada kata sundal,
Ada susu di jama-jama, ada mengajak birahi sampai pagi, ada yang menistakan nabi, persinahan di mana-mana. Disuruh mengawini perempuan sundal supaya bersundal hebat. Ini ada apa coba? Kenapa Anda mau bertahan di situ gitu loh? Bagaimana kalau anak Anda yang menjawab? Apa yang Anda mau jawab? Anak Anda pulang sekolah bertanya, kok ada sakar kuda? Kok ada yang birahi, Papa? Ini apa ini, Papa? Nah makanya itu di sekolah minggu ini dihindarkan sama anak kecil. Nanti kalau dewasa baru dikasih tahu, karena orang dewasa ini udah kerja sama Lucifer untuk bisa belok-belok kalau ditanya. Jadi semakin tinggi sekolah orang-orang itu, semakin tinggi juga cara ngelesnya gitu loh. Kalau anak kecil belum bisa dia berbohong. Kayak Kepas misalnya. Udah pintar dia berbohong. Membohongi kata hati gitu loh. Ya kenapa nggak cari yang nyaman aja sih gitu loh. Jangan nyusahin akal. Hidup ini sementara coy semua ya. Kira-kira itu pesan saya sih. Makasih semuanya. Satu lagi Bang Andi. Pada saat ibundanya Yesus, Sayyidah Maryam, dituduh sebagai wanita pezina, apa pembelaan Bible terhadap ibundanya Yesus? Apakah ada umat Kristen yang bisa menjelaskan? Baik. Gak Tangan ada. Romo semuanya. Angkat tangan. Gak ada pembelaan Bible terhadap ibundanya Yesus, Sayyidah Maryam. Tapi Al-Quran memuliakan beliau, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan namanya diabadikan menjadi nama surah di dalam Al-Quran, surah Maryam. Itulah bukti bahwa umat Masya Islam Allah. memuliakan Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tesa langsung Masya terjatuh. Ini Kang Ardiansyah nyebut takbir, Tesa terjatuh. Coba Sebelum kita ke Kepas, silahkan coba kita mungkin, Kang Handi sebentar silakan. loh, jangan. Coba kita adu argumentasi, bukan adu ya, artinya kita cocokkan. Coba Pak Suki bacain Yohanes 3, Yohanes 13. Kepas Yohanes pengen 13. belajar itu Yohanes 13. Yohanes 13 ayat Ya. 13. Ya. Kepas lu dengerin Pak. Pas. Iya, ini dia. Muridku dengerin. Mulai tadi dan nyimak saya kan penyimak saya. Oke. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kepas. Dengar itu. Pas. Itulah tadi kenapa saya bangun dari spring bed, karena dikatakan itu. Itulah. Terbangun saya. Ya, saya dibangunkan Tuhan Yesus tadi, bangun kok Kepas. Jadi pelintir bahasanya itu katanya. Tadi dia mengatakan Pak Suki mengatakan dia tidak memakai Alkitab LAI ya. Ya, sah saja. Tapi yang dimana saya tetap mengimani apa yang ada di Alkitab saya saat ini. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Itulah aku. Udah jelas. Jadi kita bukan bicara original text lagi terus. Nanti kalau saya dibicarakan original text, saya bilang nanti gugat LAI supaya dirubah itu. Pas dulu ini data pertama nongol sebelum ada LAI masih Tuhan. Nanti setelah LAI berkuasa dilimpahkan dari Bible Hindia Belanda diserahin ke LAI, baru LAI merubahnya. Tadinya itu Tuhan. Coba aja lo cari Bible yang dulu. Kamu menyebut aku guru dan rabi, kamu menyebut guru dan junjungan, Kan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, gitu loh. kan udah dibilang apa, Maria Magdalena katanya kepada Yesus ketika si Lazarus sudah meninggal, apabila kau Tuhan datang pada saat itu dia sakit, dia pasti sembuh. Tapi Yesus memang sengaja nggak datang supaya apa? Supaya semua tahu bahwa dia punya kuasa. Dia kembali ke Yudea. Padahal dia sebelum itu dia sudah diusir dari Yudea. Makanya kata-kata Lo yang murid-muridnya, kemana-mana dulu.
Pak Suki ajarin dulu itu. Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Pak Suki ajarin dulu dia. Oh, Pak Suki Iya, iya, silakan. iya. Pak Suki, Yesus Ya. itu Tuhan apa Tuhan, Pak? Dia sejak lahirnya dia kan tidak berdosa. Sementara semua manusia berdosa, maka dikatakan dia Tuhan di atas semua manusia yang menjadi tuan-tuan penguasa. Itu maksudnya di hadapan Bapa di sorga. Dia Tuhan. Nah, di dalam perjalanan kehidupannya dia taat dan tunduk kepada Bapaknya. Karena dia taat dan tunduk kepada Bapaknya, maka Bapa memberi kuasa. Dan memang melalui anak inilah Bapa itu mengaruniakan anaknya ke dalam dunia ini untuk memberi contoh bagaimana hidup sebagai manusia yang seutuhnya itu yang berkenan kepada Bapa. Ini loh anak ini. Nah, dia menjadi Tuhan di atas segalanya, diberikan segala kuasa, ya dia Tuhan. Kalau dalam pengertian Tuhan pencipta langit dan bumi, ya Bapaknya. Oke. Gitu. Paham, Pas? Bapa dan aku satu. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Yohanes Kami 10:30 adalah lagi satu. dipakai, Jadi Pak Suki. artinya Bapa Iya. itu Yesus, Yesus itu Bapa. Makanya Nah. dikatakan kepada Saya baca ini nih, Kepas. Ayat di Yohanes 17 ya. Ayat 17 ayat 14-nya. Ini kamu perhatiin dengerin ya. Aku telah memberikan firman-Mu. Nih Yesus mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus menyamakan dirinya dengan murid-muridnya yang menerima firman Allah. Di Yohanes 12 ayat 50, dengarkan ini. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus menerima firman Bapa, lalu dia hidup di dalam kasih Bapa. Lalu dia sampaikan tuh firman itu, kasih itu kepada murid-muridnya. Mereka pun menerima. Sehingga semua orang yang tidak menerimanya itu membenci Yesus. Demikian juga orang yang mengikuti cara hidup Yesus dibenci juga. Yesus ini manusia. Di dalam Roma 8 ayat 29 mengatakan Yesus jadi abang tertua orang percaya. Jika orang itu hidup sama seperti dia, segambar, serupa dirinya, artinya sepikiran, sejiwa, taat melakukan kehendak Bapa. Nah, begitu juga yang dikatakan di dalam Matius 7, bukan orang yang manggil aku tuan-tuan atau guru atau rabi atau apapun panggilannya yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Ini loh contohnya aku, kata Yesus, yang telah melakukan kehendak Bapa. Makanya dia bisa mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Contoh hidupku. Kalau kamu hidup seperti aku, kamu punya jalan dan kamu punya kebenaran, gitu. ya, makanya kan apa kata Yesus kepada orang kaya itu? Tuhan, aku sudah melakukan 10 perintah Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Bagikan semua hartamu kepada orang miskin. Tapi dia nggak mau, makanya dia masuk neraka. Artinya dia meninggalkan Yesus karena dia lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Nah, yang dimana yang tadi itu, yang disampaikan Pak Suki tadi itu, bahwa kami tetap menjalankan 10 perintah Tuhan dan tetap mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Yang dimana Tuhan Yesus itu adalah Elohim Yahweh. Yosua harus. Saudara-saudaraku yang di bawah, bantu tap-tap layar ya biar Kepas ini agak sehat. Aduh. Silakan Pak Suki kasih paham. Iya. Di Matius 19 itu saya jelaskan begini ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus apa? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, itu Bapa. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Mana perintahnya? Tanya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi masih yang kurang.
Nah, perintahnya itu udah dilakukan, berarti benar dong bisa memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus mengatakan, jika engkau hendak sempurna. Jadi kalau kamu mau sempurna, ikut Yesus. Tapi kalau kamu nggak mau sempurna, hanya memperoleh hidup kekal, boleh lakukan perintah Allah yang seperti tadi diuraikan oleh Yesus itu, Bang. Jadi kalau orang mau sempurna seperti Yesus ajarkan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga. Sempurna. Matius 5 ayat 48. Harus ikut Yesus. Ikut Yesus itu meneladani hidupnya. Di dalam Matius 5 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya apa? Yesus itu melepaskan segala percintaan dunia. Yang seperti tadi orang kaya itu karena hartanya banyak, dia nggak mau ikut, dia nggak bisa sempurna. Tapi kalau mau sempurna seperti Yesus, ya kita harus tidak terikat oleh percintaan dunia. Dan semua ini bisa diajarkan kepada semua orang. Jadi semua rangkuman dari perjanjian lama perjanjian baru itu, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, disitulah semua tertuang. Itu sudah dirangkum, itu tinggal penjabaran aja tadi. Iya, benar, penjabaran Bang. aja tadi. Benar, Bang. Jadi walaupun Abang punya doktrin berbeda, tapi kalau mengerti tentang kasih, lalu Abang boleh hidup di sana, itu bisa hadir, bisa masuk dalam surga, Bang. Nanti di sana baru terbuka doktrin mana yang benar. Yang penting kunci untuk bisa masuk ke sana, passwordnya atau tiketnya itu saling mengasihi, Bang. Nanti akan berada di sorga, di sana baru kelihatan sebenarnya Yesus itu siapa, Allahnya itu bagaimana. Nah, itu kelihatan sendiri nanti doktrin yang mana yang kita bisa benar sebenarnya. Nah, nanti doktrin yang salah harus memperbaiki doktrin yang benar. Oh, ternyata Yesus benar memang manusia. Nah, karena dia diberi kuasa, ya jadi pemimpin, jadi raja di langit yang baru dan bumi yang baru. Nanti waktu sorga itu langit baru, bumi baru, kan Yesus ada. Lalu seperti apa dia? Ya manusia seperti waktu dia ada di bumi ini. Gitu, Bang. Bukan Bapak itu sendiri, Bapak itu ada di sorga yang tetap tidak kelihatan sampai selama-lamanya. Ya itu saya bukan hanya memberitahukan ya, saya Ya. salah satu sudah dimaterai masuk surga. Ya, Salah bagus. satunya orang hukum itu. Bentar, kepas bentar. Kepas ini makin ngaco. Ini ada Lames, selamat pagi Lames. Ya, selamat pagi buat kita semua. Shalom. Shalom. Ya, Bang Lames ya. Ustaz Tahta monitor atau Gurunda sudah monitor ini Gurunda Zuma? Ya, saya buat pernyataan aja dulu. Iya, Dek. Iya, Dek. Sebelum Bang Juma, Pak Suki sama Kepas ya memang benar sih, luar biasa, puji Tuhan, punya iman yang luar biasa. Dan intinya di sini sih bisa kita bedakan di mana intinya surganya itu. Kalau surganya itu seperti perlakuan iblis, masalah seks 72 bidadari, itu sangat tidak mungkin jalan. Wah. Enggak, Lames itu aja ini sih intinya. Memang belum ke inilah ajaran ya penyembah Lucifer. Kalau ngomong itu jadi oten susah sih memang. Jadi ketika bernarasi seolah-olah dia orang yang santun, itu kan. Tapi lihatlah narasi-narasinya tidak layak. Allah Rabbi, dan memang dia penghujat, ikhwan fillah ya, dia penghujat. Jadi saya suka dengan Kristen-Kristen yang meskipun ngeyel tetapi tidak menghujat gitu. Karena bukan Kristen kalau tidak ngeyel. Mana? Silakan Kang Ardiansyah. Mana? Silakan Mana Pak penghujat Kang tadi? Ardiansyah. Saya turunkan dia. Iya. Penghujat, kalau berani kau turun kau. Kebalik ya. Lanjut. Ya, ini mana ini? Kepas, pas. Ya Pak Ardiansyah, silakan. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Woi. Ya. Jadi saya bertanya, yang jawab Alkitab gitu. Isi Alkitab dong, nggak buah pikiran saya. Oh gitu. Jadi yang jawab Alkitab, bukan Kepas. Apa yang saya baca Alkitab itulah yang saya sampaikan kepada Pak Ardiansyah. Oke, pertanyaan saya sekarang. Pertanyaan saya sekarang. Pertanyaan saya, siapa? Siapa itu kan berarti kan orang kan. Siapa yang menyuruh Anda untuk menyembah Yesus? Siapa?
Siapa? Siapa? Siapa yang memerintahkan Anda? Siapa yang menyuruh Anda untuk menyembah Yesus? Sejarah sudah jelas menuliskan. Saya nggak tanya bahwa- itu. Tunggu dulu, Gimana tunggu dulu. sih? Enggak, supaya kita ambil apanya runutannya. Jadi ini kan Yesus ini kan kenapa disebut dia Tuhan? Kenapa kami menyembah dia? Dan murid-muridnya menyebarkan, dan Rasul Paulus ya menyebarkan berita tentang Yesus. Ya. Karena itu perlu rasul untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Jadi siapa yang yang mengajarin kalian menyembah Yesus? Ya, sesuai dengan murid-murid Yesus dan Rasul Paulus dan para gereja. Berarti bukan Yesus yang ngajarin kalian menyembah Yesus. Ya kan, mana ada dibilang memang di Alkitab nggak ada. Nah, sekarang saya tanya, para rasul atau murid-murid Yesus itu mendapat pengajaran dari Yesus atau mendapat pengajaran dari bukan Yesus? Ya itu kan dituliskan itu para muridnya. Saya nggak Jadi- tanya itu. Yang saya tanya, para rasul-rasul itu atau murid-murid Yesus itu mendapat pengajaran dari Yesus atau dari iblis? Saya tanya. Kok jadi iblis? Ya, ini pertanyaan kok. Kan pertanyaan. Ya, dari Yesus lah. Dia Dari itu Yesus. Berarti berarti para rasul itu mendapatkan pengajaran dari Yesus untuk menyembah Yesus, betul? Iya. Nah, di mana tertulis para rasul diajari Yesus untuk menyembah Yesus? Di mana? Kan dia bilang dia di dalam aku di dalam dia. Oh, saya nggak tanya apa? itu kok. Saya nggak tanya artinya. Saya tanya di mana para rasul diajarin Yesus untuk menyembah Yesus. Contoh. Nggak ada di Alkitab itu. Ya contoh Nggak ada nih pernah. gini. Kipas. Ya Bang Ardi. Itu kipas angin itu dibuka dulu yang sebelah sini apa namanya? Bautnya. Oh ya, sini ya Bang Ardi. Ya, itu saya ngajarin nggak? Ngajarin kan? Nah, pertanyaan saya, di mana tertulis Yesus mengajari murid-muridnya untuk menyembah Yesus? Di mana tertulis? Di Alkitab nggak ada ditulis. Bah, lah Tapi terus? dengan nubuat kuasa-kuasanya bahwa dialah Tuhan. Ngarang. Tening bah kepala saya bah. Begini Pak Ardian, tak perlu disampaikan sembahlah aku. Kan dari Loh, saya nggak tanya sembahlah aku. Saya nggak berapa tanya. lama? Kan gini, Bang Kepas tadi bilang pengajaran dari murid-murid Yesus itu berasal dari Yesus, betul? Iya. Nah, Yesus ngajarin muridnya untuk menyembah Yesus atau enggak? Pertanyaan saya, memerintahkan nggak Yesus untuk menyembah Yesus? Iya iyalah, kan dia bilang aku dalam dia dan dia dalam aku. Saya Artinya nggak apa? tanya itu. Yang kata perintah itu gimana sih? Coba kata perintah. Contoh kata perintah itu gini. Contoh kata perintah. Akulah Tuhan Allahmu. Dengar dulu perintah yang hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita tidak boleh ada lain kecuali aku. Itu kan ada perintah. Ya sebentar. Perintah tuh gini. Kepas, ya makanlah. Makanlah daun ini, ya. Minumlah air ini, ya. Sembahlah dia, ya. Nah pertanyaan saya, di mana Yesus ayatnya secara eksplisit tanpa ditafsirkan ya? Tanpa ditafsirkan. Nggak boleh Kepas nafsir, nggak boleh Ardiansa nafsir, nggak boleh Bapak Gereja nafsir, nggak boleh. Langsung dari Yesus, di mana ayatnya Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyembah Yesus. Yang saya cari kata perintah. Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Oke, berarti nggak ada perintah dari Yesus ya? Sepakat? Sepakat nggak ada. Oke. Tangan Kepas juga. Mantap. Berarti tidak pernah ada perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus. Nah, pertanyaan saya, Kepas. Lalu siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus? Saya tanya siapa itu berarti kan nama orang. Coba sebutkan nama orang.
mula-mula orang pertama kali yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus siapa? Pasti Ya, asumsi ya jawabannya. pendeta lah. Silakan. Pendeta lah. Bah, pendeta itu. Tepuk tangan Kepas jujur. Mantap, pendeta. Oke ya, berarti penyembahan terhadap Yesus berasal dari pendeta, bukan dari Yesus. Sepakat? Ya itu kan kita untuk saya. Mulai. Mardiansa kan Mulai asumsi. awal mulanya Pak Kepas menyembah Yesus dari mana kan gitu. Saya jawab, memang Pak Pendeta yang mengajarkan kita. Bang Pak Ardi, pendeta dapat dari mana? Bang Pak Ardi, pendeta. Hah? berarti berdasarkan jawaban dari Bang Kepas ini, berarti yang menjadikan Yesus atau yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan adalah pendeta. Iya, pendeta. Karena para murid-murid Yesus tidak pernah mengajari karena Yesus tidak pernah mengajari murid-muridnya untuk menyembah Yesus, itu pertama. Kedua, murid Yesus yang notabene mendapat pengajaran dari Yesus tidak pernah menerima pengajaran penyembahan terhadap Yesus. Betul, Kepas? Coba Kepas berpikir sekarang. Coba berpikir. Yang berhak menyampaikan penyembahan itu siapa? Ya otoritas tertinggi harusnya. Betul nggak, Kepas? Betul nggak? Yesus itu kan datang bawa perumpamaan. Kita kan harus bijak dalam perumpamaan itu, Pak. Saya nggak ngomong itu. Woi, saya nggak ngomong itu. Saya sedang bicara bahwasanya penyembahan terhadap Yesus haruslah berasal dari otoritas tertinggi. Betul nggak? Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih. Betul apa enggak kok? Ini kan main logika enggak? Saya kasih contoh dulu. Iya, betul dulu. Enggak, begini saya jawab. Ikuti aja Pak. Ikuti aja dulu nggak apa-apa. Nah, begini, saya supaya menyampaikan juga begini. Ada seorang pimpinan perusahaan. Tunggu dulu, ini bicara kita kan udah masuk ke logika nih. Ada pimpinan perusahaan, dia banyak duit, dia orang kaya. Terus karyawannya tanpa dibilang pimpinan perusahaan itu aku orang kaya, udah tahu dia orang kaya. Artinya apa? Semua dia harus ikut perintah atasannya. Nah seperti itu. Jadi nggak perlu di mana secara eksplisit dituliskan menyembahnya. Seolah-olah minta pengakuan gitu. Berarti Yesus itu cuma sekelas kepala apa tadi? Kepala perusahaan ya, sekelasnya itu ya. Bukan, tadi kan Bang Ardiansa. Gimana pula wong kau yang bilang barusan? Kau yang bilang barusan, kepala perusahaan tidak perlu dibilang aku kepala perusahaan, kan gitu? Kan udah dibilang Filipi 2:5-11 dia memakai rupa seorang hamba ya, seperti manusia, jadi Yesus itu seperti bukan jadi seperti manusia. Kalau udah dibilang seperti sama itu seperti berarti dia Tuhan seperti. Loh, saya nggak tanya itu, Bas. Pertanyaan saya nggak tanya dia Tuhan atau enggak. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana ada kata perintah? Ingat ya, kata perintah. Dengerin dulu. Siapa ini? Di-mute dulu ya, Bang. Oke, ya, saya ulangi lagi, Kepas. Di mana ada kata perintah dari otoritas tertinggi? Sekarang saya tanya dulu, otoritas tertinggimu siapa? Elohim Yahweh. Bukan Yesus. Yesus itu Elohim Yahweh. Yesus artinya. Aduh. Oke, berarti Yesus dengan Elohim sama? Sama, satu. Pribadinya sama berarti? Dia itu Elohim itu, iya. Iya, pribadinya sama? Ya, hakikatnya satu. Enggak, saya nggak tanya hakikat, pribadinya. Iya. Pribadinya sama nggak? Dia itu satu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, pribadi Yesus dengan pribadi Elohim Yahweh itu sama nggak?
pribadi terkait apa ini sekarang? Oh, pribadi kok terkait apa? Ya terkait pribadi gimana sih? Jangan diputar-putar kata-kata itu, Bah. gitu loh. Macam mana pula diputar-putar, kan pertanyaan saya pribadi. Contoh gini. Kepas manusia nggak? Manusia, Oke, Ardiansah hakikatnya manusia nggak? manusia. Nah, ada berapa manusia? Ada 2, Nah, 2. Hakikatnya sama nggak? sama. Nah, apakah Ardiansah adalah Kepas? Tidak. Oke, sekarang saya tanya, Yesus hakikatnya apa? Tuhan. Oke, kalau Allah Bapa hakikatnya? Tuhan. Kalau pribadinya? Tuhan. Ini siapa sih ini? Bisa nggak Bang Ikhtiar Duha diem dulu, dihargai dulu ya. Belum waktunya Anda bicara, Bang. Oke? Jangan dibuka dulu mic-nya, Bang ya. Sabar ya. Oke, saya ulang lagi. Kepas. Yesus itu Lanjut. pribadi Tuhan bukan? Iya. Pribadi Tuhan. Kalau Allah Bapa pribadi Tuhan bukan? Iya. Ada berapa pribadi Tuhan? 1. Wah, gimana pula? Kenapa sekarang jadi 1? Konsep kami kan Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, tadi ngomongkan pribadi Kepas Beda, dengan pribadi Ardiansah. Oke, sekarang saya tanya, Kepas hakikatnya apa? Manusia. Hakikatnya Ardiansah? Manusia. Berapa manusia? 2. Oke, sekarang saya tanya, Yesus hakikatnya apa? Tuhan. Allah Bapa hakikatnya apa? Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Bah, kenapa nggak 2? Kenapa ketika hakikat manusia Kepas bilang 2, ketika bilang hakikat Tuhan kenapa Anda bilang 1? Kenapa nggak konsisten? Ini dia tadi kan udah saya sampaikan. Bingung Kepas, gimana lah ini? Astagfirullahaladzim. Ya, itu kan ada tertulis disampaikan tidak. Enggak, saya nggak tanya itu Kepas, saya nggak tanya itu. Gini loh Kepas, Kepas kan hakikatnya manusia. Ini kita ngomong hakikat ya, oke? Iya. Kita ngomong hakikat, jangan ke pribadi dulu deh. Kita ke hakikat, oke? Ya. Nah, Kepas hakikatnya manusia, betul? Benar sekali. Saya hakikatnya manusia, betul? Benar sekali. Nah, berapa manusia? 2. Oke, sekarang saya tanya, Yesus hakikatnya Tuhan, betul? Benar. Allah Bapa hakikatnya Tuhan, betul? Benar. Berapa Tuhan? 1. Bah, macam mana pula kau bilang 1? Kang Ardi izin ya, mohon maaf semuanya ini anak saya bangun, izin jauh dari perangkat, lanjut dulu Kang Ardi. Iya, siap. Gimana ini ya Allah ya Rob? Kami gini loh Pak Ardiansa, konsep kami Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, gitu loh. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, ketika Kalau kamu membahas hakikat, Enggak, gini loh, kalau 2 hakikat tadi itu pasti Yesus jadi manusia. saya nggak tanya itu. Meskipun Yesus manusia, hakikatnya kan Tuhan, betul nggak? Iya. Udah, yang saya tanya berarti hakikat. Saya hakikatnya manusia, Kepas hakikatnya manusia. Berapa manusia? 2, betul? Iya. Saya nggak tanya pribadi ya, saya tanya hakikat. Nah, Yesus hakikatnya Tuhan, Allah Bapa hakikatnya Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Aduh, gimana lah ini? Kok 1 Tuhan malahan? Makanya kan beda. Sebentar. Saya klarifikasi dulu ya. Di bawah minta tolong jangan typing tentang si Hesti. Saya nggak ada urusan dengan dia, oke?
kalau Anda teman-teman muslim typing si Hesti, minta tolong ya, jangan typing lagi. Risih saya dengarnya. Saya nggak ada urusan dengan Hesti, oke? Saya tidak ada urusan dengan Hesti, nggak ada. Mau Hesti ngomongkan saya A, B, C, D, E, F, saya nggak ngurus. Saya bukan orang yang suka ngurusin sesuatu yang nggak penting. Oke? Terakhir saya bilang, tolong teman-teman di bawah muslim, jangan ketik Bang Ardiansa klarifikasi Bang Ardiansa, nggak butuh. Bisa dipahami teman-teman di bawah? Bisa dipahami? Oke ya? Saya nggak ada urusan dengan Hesti, nggak ada. Oke, lanjut ke Pas, silakan. Nggak perlu tabayun karena saya nggak ada urusan dengan dia. Kalau saya ada urusan baru saya tabayun. Saya nggak ada urusan dengan dia. Oh, dibilangin nggak ada urusan kok. Oh, kok disuruh tabayun? Gimana ini? Hah. Oke, lanjut ke Pas. Gimana Pas? Ya, apa? Lanjut. Iya, kalau kamu mau jujur, ya hakikatnya aku dan hakikat kamu ini sama-sama manusia, tapi ada dua manusia gitu loh. Kalau kamu mau jujur, hakikatnya Yesus Tuhan, sesuai dengan yang kamu katakan ya, hakikatnya Yesus Tuhan, hakikatnya Allah Bapa juga Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ya dua. Tapi sama-sama Tuhan. Iya, sama-sama Tuhan. Itu kalau kamu mau jujur dengan omongan kamu sendiri, bukan omongan saya ya. Gitu loh Pas. Cobalah buka hatimu gitu ya. Oke? Jadi gimana ini konsepnya? Kalau saya tetap satu Tuhan saya, nggak ada dua Tuhan saya. Yesus Tuhan. Bang Ardiansa, Ya. kalau Tuhan satu yang mana, Bapak atau Yesus gitu? Iya, makanya itu. Yang satu yang mana? Bang Andi mau masuk, silakan Bang Andi. Lagi respon semuanya, Pak. Lanjut dulu. Masuk Bang Andi, nggak apa-apa. Lagi sibuk dulu bentar. Iya. Ya silakan. Ustaz Tata. Gak usah tata dia. Yesus. Enggak, Ustaz Tata lagi tidur. Ayo silakan, Pas. Atau teman-teman muslim yang lain, Guru Najwa masih monitor nggak? Pak Boy. Gurunda Pak Boy. Gurunda Pak Boy monitor nggak? Udah pada Udah. tidur lah. Wih. Udah tidur. Ya udah, ayo silakan. Ya itu konsep kami Trinitas Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Sulit memang diterima, sulit. Nggak mudah. Kenapa? Apalagi menjalankan perintah Yesus, aduh sulit. Ya kalau ada pun mengklaim memuliakan Yesus dengan cara begini, harusnya jangan disalib ya. Itu kan sah saja. Kalau kita pun sah saja, ya klaim-klaim bilang kami lebih memuliakan daripada Kristen, ya sah saja. Ya namanya kan menurut pandangan agama masing-masing. Ya seolah-olah kami nggak memuliakan Yesus kan gitu. Ya memang nggak memuliakan, Pas. Kalau kamu mau jujur, memang nggak mau muliakan. Tapi masalahnya gini loh, kamu nggak mau jujur, kamu itu. Kamu yang nggak mau jujur. Cobalah jujur, buka hatimu, buka pikiranmu, Pas. Kami ini sayang sebenarnya sama kamu, Pas. Cuman kau yang nggak tahu diuntung, nggak tahu disayang. Aku sudah di matre Tuhan Yesus masuk surga Pak Ardian. Ngarang aja. Iya kan tadi bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Kan tadi bilang.
Yang Tanpa jalan melalui kebenaran, ya memang jalan pas. Yesus itu memang jalan, bukan tujuan. Sama nggak jalan dengan tujuan? Saya tanya sekarang, fungsinya jalan buat apa? jalan kebenaran, jangan jalan itu, jalan kebenaran. Iya, loh. Ya Kak, yang dimaksud jalan kebenaran, jalan itu apa sih? Kebenaran itu adalah firman. Dia firman itu adalah Tuhan. Iya, jalan itu apa jalan itu? Ya jalan kebenaran ya dia. Enggak, firman. saya tanya. Firman itu adalah Tuhan. Iya, definisi jalan itu bahasa Indonesianya jalan itu apa? Untuk apa fungsinya? Fungsi jalan itu apa? Itu kan perumpamaan dibilang. Iya, fungsinya untuk apa? Bahwa ketika kita tahu kebenaran kan tadi Ini bilang. orang ditanya Bukan. apa? Yang saya tanya tuh fungsinya jalan untuk apa, Kepas? Bang Ardiansa, Ya. izin nih saya mau turun ya, Bang Oke, Abu Bang ya. Suki. Ya. Siap. Kamu agak Teman-teman kabur, yang lain, Kepas. terima kasih. Ya, Bang Kepas Andi, Bang Boy, Bang Tahta ya, Bang Juma. Terima kasih ya, selamat malam. Ya. Mau istirahat tidur. Ya, oke. Ya, silakan teman-teman yang lain. Kepas udah dikasih tahu. Jalan itu untuk dilalui, teman-teman, dilewati. Gitu ya, kita naikkan yang lainnya. Ini teman-teman pada tidur semua bagaimana ini? Ini Kristen apa Muslim nih ya? Halo Bang. Halo Bang. Bang. Kristen apa Islam Bang? Bah. Kabur. Aduh. Kita naikkan yang lain lagi. Sini ada Aju. Halo Bang. Mana ini Bang Aju ini? Kok nggak naik? Oke, kita naik. Dibilangin teman-teman di bawah, aku nggak ngurus sama Hesti, nggak ada urusan. Saya nggak pernah ada kepentingan sama dia. Kok dibilangin, saya bisukan kau ya. Mampus. Dibilangin kok. Saya kan udah bilang, saya nggak ada urusan sama Hesti. Kok saya suruh klarifikasi tabayun? Emangnya kenapa? Saya nggak ada urusan kok. Mau dia nangis, mau dia ngapain kayak, bukan urusan saya, urusan dia. Bah. Nah, ya pula ini. Hesti itu blokir permanen teman-teman. Komal blokir permanen. Nggak ada urusan sama dia. Bilangin nggak ada urusan. Nih Trench, lu naik tuh. Terus. Ya gimana? Halo. Ya gimana? Halo bang. Ya gimana? Gimana? Kristen bang, saya bang. Oh ya, ada yang mau disampaikan? Gimana ya? Enggak sih bang. Ini nanya doang. Ini Ya kalau cuma nanya yang ngapain naik diskusi kita? judulnya Biarin aja, dia, Bang, judulnya. biarin dia nanggapin. Ya silakan Bang Handi kalau mau masuk Bang. Enggak, biarin aja dia nanggapi. Bang Ardiansa. Dia Iya. mau belajar dia itu. Silakan. Judulnya ini ajaran pagan itu gimana ya bang? Bang Handi, silakan Bang. Jelasin Kang. Oke. Ajaran pagan itu penyembahan terhadap dewa-dewa atau berhala-berhala, Bang. Itu pagan itu.
Yang ini ya bang, kayak saya pernah dengar Mekah kan tuh buat pagan kan sebelum Islam gitu. Terus? Ya makanya Iya, kenapa? begitu Islam hadir dilurusin. Iya, pertanyaan Simple. saya kenapa sama dengan ajaran kasih gitu? Gitu bang. Ajaran kasih apa maksudnya? Itu kan ajaran pagan atau ajaran kasih kan berarti kan? Biar saya jelaskan Bang Trends. Kristen itu ajaran pagan atau ajaran kasih? Silakan dijawab. Nah, itu pertanyaan itu. Oh itu pertanyaan. Ajaran bukan pagan atau pernyataan. ajaran kasih gitu loh, Kristen itu. Oh iya iya. Mm. Saya kasih sih bang, menurut saya. Oh, kasih. Mm-mm. Terus bukan pagan. Bukan. Oke. Apa buktinya? Karena Tuhan Yesus menyuruh hukum yang terutama adalah kasih. Loh. Itu kan ngambil dari Ulangan 6 ayat 4 tuh. Hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa, kan gitu kan aslinya kan. Kurang tahu saya. Markus 12:29 coba baca. Oke. Coba baca. Bentar bang, buka dulu bang. Silakan. 12:29. Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, apa hukum utama di situ? Perkenalan apa yang bukan ajaran kasih kan? Beda ayat. Iya, itu Markus kan? Nah, semuanya nyontek dari Markus. Lukas nyontek dari Markus, Matius nyontek dari Markus tuh. Oke. Gimana? Terus oleh Lukas dan Matius itu dirubah. Mau tahu banyak perubahannya? Mau tahu nggak? Boleh. Sebelumnya kenapa nyontek dulu sih bang? Ya karena Markus dulu yang nulis. Markus dulu yang nulis tuh. Tapi ini ngomongkan soal Anda percaya Markus yang nulis kan? Kalau saya nggak percaya Markus yang nulis gitu. Saya percaya. Saya percaya. Gurunda udah monitor? Ada. Bang. Aduh ya Allah, kenapa Gurunda nggak ngomong? Kirain Nggak apa-apa, orang lagi nyimak juga kok asik pun. Ya, mohon maaf ya Gurunda. Maaf ya. Nggak apa-apa deh, santai aja. Ya, siap, lanjut Diam. Gurunda. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ajaran pagan, ajaran kasih. Jadi gini, sebenarnya agama Kristen itu kalau kita lihat daripada pengajaran Yesus, Kristen itu sedikit pun tak ada ajaran kasih di dalamnya. Tetapi kalau kasih sayang ada. Orang Kristen itu apakah ada kasih sayang di dalam diri mereka? Ada. Tapi cakupan kasih sayang yang ada pada diri orang Kristen itu hanya sebatas duniawi saja. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala innama tahaztum min dunillah awthana mawaddatan bainikum fil hayatid dunya. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah itu hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan duniawi saja. Nah, mari kita urai kebenaran daripada ayat suci Al-Quran ini.
apakah orang Kristen itu kasih sayang itu kan muncul ya kan? Kita lihat dalam kekristenan ini kan memang ada antar mereka saling mengasihi satu sama lain. Itu memang ada. Tapi kata Al-Quran itu hanya sebatas duniawi saja. Contoh, ketika kemudian di dalam kehidupan umat Islam diterangkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan bahwa umat Islam itu kelak bersama dengan anaknya, istrinya, keluarganya semuanya masuk ke dalam surga. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, suami istri dan anak cucunya. Itu dalam Islam. Sayangnya di Kristen, orang-orang Kristen ini tidak akan masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang dikasihi di dunia. Jadi mereka hanya saling mengasihi di dunia saja. Innamat takhaztum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Jadi mereka hanya mengasihi di batas duniawi saja. Ketika mereka mati nanti mereka tidak saling mengenal mana ayah, mana ibu, mana bapak, mana adik, mana kakak. Nggak ada dalam Kristen. Sampai hari ini saya mencari dan menggali data-data di Bible, tidak ada saya temukan orang Kristen akan bersama dengan anak-anaknya masuk ke dalam surga. Itu nggak ada. Benar, Itu Bang. nggak ada. Boleh nanya nggak, Bang? Iya boleh, silakan. Tapi kan urusan keimanan kan individu, Bang. Jadi misalnya kalau di Islam kan katanya istri masuk, suami masuk. Itu kalau suaminya dong yang beriman, istrinya enggak, itu tetap masuk apa gimana? Ya, jadi kalau di dalam Islam itu diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu. Memang pertama yang harus dipelihara itu ada diri kita. Setelah kita pelihara diri kita, kemudian kita akan sampai kepada pemeliharaan terhadap keluarga. Dari apa kata Allah? Dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana seorang suami bakal bisa menjaga istri dan anak-anaknya kalau sang suami sendiri tidak mampu menjaga dirinya dari api neraka? Jadi suami dulu harus memberikan contoh. Nah, kalau suami sudah memberikan contoh, lalu kemudian istri tidak mengikuti contoh tersebut, perintah suami tersebut, bukan kesalahan dari suami lagi, tapi kesalahan daripada istri itu sendiri. Sama cerita Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh? Nah, gimana? Tetap satu suaminya masuk surga, tetap Izin aja Bang Tren, istrinya mohon maaf masuk Bang neraka. Tren, ketika Gurunda Zuma sedang ngomong jangan dipotong dulu ya, tunggu selesai ya, sabar ya, lanjut. Ya, jadi Silakan, kita Bang. masih fokus kepada tema ya, Dek, trends. Jadi gini, ketika berbicara mengenai kasih, kasih itu implementasinya adalah kepada diri kita dulu, lalu kemudian kepada keluarga. Sama seperti Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, cucunya, istrinya, suaminya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terendah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan tapi mengamalkan, mengajarkan, mengaktualisasikan dalam kehidupan beragama, kata Yesus, lalu mengajarkan juga kepada anaknya, istrinya, kakaknya, semuanya pada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga. Sama seperti itu. Makanya di Islam itu kemudian kaidahnya jelas. Innal ladzina amanu wa amilus salihah sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Makanya umat Islam itu rasa kasih sayangnya sangat tinggi, karena mereka mengasihi di dunia untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Nah, kesimpulannya dulu nih. Di Kristen itu tak ada kasih. Kenapa di Kristen tak ada kasih? Karena Kristen antara ibu ayah kepada anaknya itu mengajak anaknya masuk ke dalam api neraka. Apa pembuktiannya? Yang tadi itu Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain,
maka dia akan menempati tempat terendah. Orang Kristen begitu anaknya bisa berjalan, diajaknya ke gereja. Dengan pergi ke gereja, dengan makan babi, dengan ibadah minggu, dengan menyembah Yesus, berarti orang itu sudah mengajarkan anak-anaknya menanggalkan, menghapuskan, membatalkan hukum Taurat. Dengan kata lain, ibu Kristen mengajak anak-anaknya kemudian masuk ke dalam api neraka. Itu bukti tak ada kasih. Itu bukti tak ada kasih. Kalau kasih, baca Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Kasih itu adalah tetap setia menjalankan segala perintah-perintah Tuhan yang didatangkan Tuhan melalui para nabi Bani Israel, semisal hukum Taurat atau kitab Tanak. Kristen tidak lagi. Ibu Kristen, bapak Kristen ngajak anak-anaknya menyembah kepada Yesus. Itu sudah menghancurkan masa depan anaknya. Disebabkan karena menyembah kepada Yesus, itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian. Oke, berarti kan itu dari perspektif agama abang ya, bukan dari Matius, agama kita, Kak. Jadi Yesus kalau dari mengatakan itu. agama kita, dari agama saya, itu kasih sih masuknya. Mengajak anak ke gereja itu kasih. mengasihi, iya. Bukan mengajak orang masuk neraka. Itu ngajak ke neraka. Coba kita lihat di dalam Ulangan 11 nomor 1. Apakah Kristen bisa lolos dari sana? Maka hendaklah kamu, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Nah, mana perintahnya nyembah Yesus? Ada? Tak ada. Allah itu kan Yesus. Nah, itu dia. Rusaknya itu di situ. Rusaknya akal itu di situ. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Allah itu adalah Yesus? Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Gimana bisa sama? Coba. Tapi kan, bentar, saya mau jawab. Tapi kan di sisi lain, walaupun Tuhan Yesus adalah anak manusia, dia juga adalah anak Allah. Lah, jadi tidak bisa dipisahkan dari dua kodratnya itu sekaligus. Anda baca Amsal 3 nomor 11 12. Oke, bentar. Coba, silakan. Amsal berapa? 3 nomor 11 nomor 12. Ada nggak yang bisa bikin kopi campur masaku ini? Ngantuk kali aku. Amsal 3. Cuma saya bisa ngomong dulu Juma. Bentar, jangan potong-potong dulu, gak beradab kamu. Sabar bang, jangan kemana-mana. Situ aja dulu. Saya nggak potong. Iya, Enggak, Amsal ini 3 nomor saya 11 sampai 12. Habis ini bang ya, Gimana? siapa namanya ini? Nathan, nama saya Nathan. Bukan yang di bawah. Sabar dulu ya, bergiliran ya. Oke. Ya, silakan Anda baca. Amsal 3 ayat berapa tadi? 11 12. Ada nggak yang Oke. bisa bikin kopi campur oli ini ya? Ngantuk aku. Engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti Sama seorang seperti- ayah kepada anak yang disayanginya. Oke, jadi siapapun yang taat menjalankan didikan Tuhan, maka dia seibarat anak Tuhan. Berarti Yesus disebut anak Tuhan, berarti dia adalah orang yang taat dan intim menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Coba Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Kata Yesus, dunia harus tahu. Apa kata Yesus di situ? Kenapa dunia harus tahu? Apa yang dunia harus tahu? Bahwa aku mengasihi Bapa. Loh, maksudnya mengasihi Bapa apa? Ya aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah, berarti anak Tuhan adalah anak yang kasih kepada Tuhannya, yang melaksanakan segala perintah-perintah Tuhannya kepada dirinya. Itu pengakuan Yesus. Berarti anak Tuhan ini adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ini adalah setia menjalankan segala perintah, ketetapan, aturan, hukum, dan larangan Tuhan. Yesus disebut sebagai anak Tuhan, berarti dia disebut hamba yang suci, hamba yang taat.
Jangan diibaratkan ayam beranak ayam, bukan. Anak di sini adalah keintiman antara hamba dengan pencipta alam semesta. Makanya orang-orang yang taat kepada Tuhan disebut sebagai anak-anak Elohim. Bukan berarti anak atau telur, bukan. Bukan seperti itu. Jadi kesalahan Kristen menganggap Yesus sebagai anak Tuhan, berarti anak Tuhan. Anak ayam berarti ayam, anak kambing berarti kambing, anak sapi berarti sapi. Tapi Anda salah. Anak Maria adalah manusia. Manusia melahirkan manusia, kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi, biawak melahirkan biawak. Ya kan? B2 melahirkan bom-bom. Tidak berarti anak Yesus anak Tuhan sama seperti itu, tidak. Anak Tuhan yang dimaksud adalah hamba yang taat menjalankan perintah Tuhan. Coba Anda baca pengakuan Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Baca Galatia 4 nomor 4. Apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Yesus adalah hamba yang menaklukkan diri di bawah hukum Taurat. Dia taat tunduk kepada hukum Taurat. Maka Yesus disebut sebagai anak Elohim. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27-28, Yesus disebut sebagai apa? Hamba yang kudus. Gimana? Ayat berapa tadi? Yang mana? Yang mana? Yang terakhir ya. Yang terakhir Kisah Para Rasul 4 ayat. Iya, dalilnya di data nomor 20 berapa tadi itu? 28 atau 29 atau nomor 30. Kalau dia disebut sebagai hamba suci itu di nomor 30-nya. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Yesus itu hamba, Bung. Dia anak karena dia intim kepada Tuhan. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada hakikat yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Coba. Makanya Yesus itu tidak disalib karena kesalehannya. Dia berdoa semalam-malaman kepada Tuhan agar diselamatkan dari maut, doanya dikabulkan. Makanya dia selamat dari penyaliban. Gitu. Itu data. Nah, begitu cara kita belajar. Kenapa? Karena untuk mencari kebenaran itu, pola yang harus lebih utama itu adalah akal. Kenapa? Karena akal adalah makhluk materi Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal merupakan serpihan cahaya yang dengan cahaya itu kita mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Ini adalah ember, ini adalah timba, ini manusia, ini kambing, ini sapi, ini tumbuhan dan seterusnya. Dengan akal kita mampu kemudian. Kenapa? Akal itu adalah cahaya. Akal mengikat kita sebagai manusia dalam realitas kita sebagai hamba Tuhan. Menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah dan dinamis. Makanya sekarang ini, adekku, sekarang ini akal telah menjadi sarana yang membangun peradaban kita sebagai manusia. Akal juga sebagai alat sekaligus untuk menciptakan proses-proses dan struktur budaya manusia, berupa nilai, berupa norma, berupa ilmu, pengetahuan. Sampai sekarang ini kita tidak hidup lagi di zaman batu. Bukan lagi kita hidup di zaman jahiliyah. Bukan lagi kita hidup di zaman paganisme. Kita udah hidup di zaman modern. Ada laptop, ada komputer, ada Google, ada internet, di mana kita bisa menggali setiap kekuatan akal kita untuk meramu sebuah kebenaran. Begitu juga ketika kita mencari Tuhan. Bukan lagi zamannya kita ngikuti nenek moyang. Wahai fulan, ya paman, kamu ke gereja ikut siapa? Ikut kakek.
Kakek, ya paman, ikut siapa ke gereja? Ikut buyut. Tak ada lagi zamannya sekarang itu. Makanya Eropa, generasi muda barat, anak-anak Eropa sekarang menanggalkan doktrin gereja mereka, meninggalkan gereja mereka menjadi agnostik. Setelah itu mereka mendengarkan azan. Apa sih azan itu? Mereka pelajari. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, bla 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 bla. Mereka pelajari, mereka kaji. Insting kemanusiaannya, akal yang adalah cahaya, itu membawa mereka menuju kepada Islam. Jadi sudah nggak zaman sekarang ngikutin nenek moyang, nggak zaman lagi. Akal mengajak manusia untuk melihat segenap gerak jagat raya sebagai entitas kosmik dalam diri kita sebagai manusia. Kita melihat, kita mendengarkan, kita merasakan, dan sekaligus mampu merenungkan hakikat kemanusiaan kita di tengah-tengah jagat raya ini. Kok kita jadi sapi? Gak bisa berpikir kita. Manusia ketika ditunjuk, apa yang kamu lihat? Itu seekor sapi. Adalah satu kenaifan ketika yang kita lihat adalah sapi, tapi kita dipaksa untuk mengakui sapi itu adalah seorang Tuhan. Atau seekor ayam. Itu naif. Kita ditunjukkan objek, realitas yang nyata, absolut. Depan kita seekor sapi, tapi kakak, paman, opung, semua mengajarkan, anakku itu bukan sapi loh, itu adalah ayam. Atau paling tidak, itu adalah sapi 100% dan ayam 100%. Itu sudah nggak zaman, bro. Masya Allah. Itu dulu. Sebelum cendekiawan cengkidakawan itu muncul, sebelum para pemikir-pemikir itu ada, sebelum para apologet Islam itu muncul kemudian, itu dulu. Sekarang bukan zamannya. Apalagi anak muda hidup di zaman modern, serba canggih, serba intelektual, serba ilmiah, serba dipertanyakan, serba objek. Maka tanggalkan paham-paham kuno, zaman batu, zaman jahiliyah, nyembah dewa-dewa, nyembah Tuhan, minum darah, makan daging, apa-apaan ya kayak gitu. Itu sudah nggak zaman. Manusia ini, kita ini makhluk berakal yang mengembangkan kemudian beragam konsep dalam kehidupan. Dan ingat, kita mampu melahirkan simbol-simbol yang diberi makna-makna tertentu. Akal kita ini terus mencari, menggali kebenaran baru, mengajak manusia melangkah lebih jauh dari masa yang ada pada masa lampau. Guna untuk apa? Menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban kita sebagai makhluk. Bukankah kita ditunjuk sebagai pemimpin? Bagaimana kita mau memimpin bumi ini kalau kita hidup kolot, kampungan, tidak mencerminkan sebagai pemimpin? Apabila berbicara mengenai teknologi, wahid nomor 1. Berbicara mengenai Tuhan, hancur sehancur-hancurnya, anjlok, anak orang cucunya Daud disembah. Gimana ceritanya, bro? Enggak zaman lagi yang kayak gitu. Jadi akal kita diberikan oleh Allah untuk mencipta beragam karya yang berguna bagi kita sebagai manusia. Dan dengan akal ini kita sebagai manusia menjadi subjek yang berpikir dan berkehendak, sehingga item-item keberpikiran kita ini itu harus dibimbing oleh kitab suci. Nah, kembali ke arah agama kita, Kristen Islam. Kitab suci mana yang seiring dengan perkembangan akal dan temuan-temuan manusia? Hanya Al-Quran. Sayangnya hanya Al-Quran. Bible hanyut ditinggal zaman. Ketika Ayub mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang, Al-Quran mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang. Subhanallah. Hidup di zaman modern sekarang, pesawat lalu layang kemana-mana. Belum pernah ada pesawat nabrak tiang langit. Al-Quran mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang. Bible mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Mana yang betul? Jadi kalau ada sebuah kitab suci yang sudah terperangkap dengan tertinggalnya dengan akal, dengan ilmu pengetahuan, maka itu sudah tidak dianggap sebagai kitab suci, melainkan kitab tercemar. Manusia mampu menerangkan setiap kualitas objek dengan ilmunya. Catat itu. Sapi bunyinya oek, kupingnya panjang, kakinya muka belakang 2, ekornya panjang, bulunya kalau bukan coklat, apalah kalau bukan coklat, sapi itu ada yang putih. Jadi manusia mampu menerangkan setiap kualitas objek dengan ilmu, yang dengan itu kemudian manusia memahami kehendak Tuhan bagi diri kita.
Kita mampu menelaah. Ini loh, itu loh, ini loh, itu loh. Begitu juga prinsip Tuhan yang Tuhan tanamkan di hati kita. Mampu kita dengan akal menelaah kebenaran Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mampu itu. Kita nggak bisa kemudian dicocoki dengan paham-paham jahiliyah. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warida. Aku Tuhanmu telah menciptakanmu dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu, dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, urat lehermu sendiri. Coba. Jadi Tuhan itu, ya oke, silakan. Sorry kalau kepanjangan. Izin saudaraku, aduh Gurunda ini ada yang report nih. Bantu tap-tap layar ya. Cakar Takut muka mukanya. Bisa gantian dulu, Juma bisa gantian. Iya, silakan. Bantu tap-tap layar, ini ada yang report tuh. Bantu tap-tap layar ya. Cakar mukanya. Halo. Gini. Aduh, yaudah, Mas dulu, Mas. Juma. Halo. Ya, apa? Yang pertama saya mau sampaikan, kalian itu sebenarnya ragu sebenarnya dengan ajaran kalian kan. Terus yang kedua, terus gantian salah dulu. itu. Gantian. Anda menuduh soalnya, Bung. Gantian. Oke. Saya bisa ngomong dulu. Ngomonglah, tapi yang berkualitas ya. Jangan Oke. curhat. Ya. Secara logika bisa kita lihat sekarang ini ya. Oke. Kenapa kita kan bisa lihat Kristen itu asalnya dari mana coba? Agamanya kan dulu dari Israel ataupun Tidak ada sekarang- Kristen dari Israel di Antioquia, Bung. Oke. Daerah Nah, Turki. Oke. Nah, di Islam misalnya di Arab Saudi orang itu Sama menciptakan salah. misal gantian dulu bang, misalnya sekarang ini Arab Saudi menciptakan apa namanya Ka'bah, orang Islam datang ke sana biar apa, biar pendapatan orang itu ada. Oke, itu yang pertama. salah Kita ente. tunggu kita buka pikiran dulu. Yang kedua, Oke. orang itu membuat tertulis seperti Al-Qur'an kurma itu bermanfaat karena itu datangnya Ini dari sumbernya mereka. dari mana nih bang? Ini Gitu. sumbernya dari mana nih? Gantian dulu guys. Curhat. Kita secara Cita-cita logika mangan-angan aja. nih. Siap. Kita secara logika aja ya, misalnya Al-Quran itu menyempurnakan Bible. Nah, apa yang disempurnakan? Bahwasannya di Bible itu kalau orang udah menikah nggak bisa menikah lagi. Apa yang mau disempurnakan di situ? Jadinya kita bisa menikah tuh 4 kali gitu. Itu yang disempurnakan. Kita buka secara pikiran gitu. Terus kita lihat negara-negara yang menganut Kristen damai gitu. Kita lihat dia seperti di Yaman ada perang dan kita buka pikiran. Maksud saya Damai. seperti ini. Damai. Gantian Kristen dulu, itu guys. membunuh 9 kali lebih banyak daripada agama apapun. Damai apaan? 2000 tahun terakhir. Kamu tahu nggak datanya? Jangan dipotong dulu Jibril. Enggak. Statement kamu tuh statement penipuan. Kita nggak membiarkan penipuan di sini. Iya, nanti bantah. Agama damai apa? Agama kamu tuh 9 kali lebih banyak bunuh daripada agama apapun 2000 tahun terakhir. Jibril nanti di Ya, statement kamu benarkan. Iya, Jangan setelah melakukan itu- penipuan di sini. Setelah itu wait. Udah. Oh, jadi nipu saya dulu lanjut. gitu ya. Oke, Bisa saya siap. lanjut ya? Silakan. Udah berapa poin tadi agar si Jibril inilah itu jadi lupa wak ya kan. Oke. Kan sebenarnya kami ini gini loh. Tadi si Juma ini kan ngomongin di Eropa bahwasannya percaya. Kita lihat aja di Indonesia ini, jangan jauh-jauh aja nih itu diputar 5 kali sehari ribut di masjid. Tapi orang Kristen makin banyak. Gak usah nyampe ke Eropa gitu. Kita cari-cari apa contoh-contoh sederhana aja gitu. Gak usah sampai ke Eropa lah. Kita udah di ODGJ orang ini framing semua omongannya, nggak ada data. Ini mendingan si tren. Lanjut Gurunda Zuma. Aduh ya Allah. Oke, Diluruskan saya ke tanggapi Gurunda. dulu ya pitnahan-pitnahan murahan kutu mimbar gereja yang tadi. Yang pertama terkait dengan tuduhan Ka'bah. Nah, nanti kita hantam dengan perpuluhan ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi
harus kau pertanggungjawabkan nih. Yesaya 60 satu perikop itu semua bercerita tentang Ka'bah. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur bagi Tuhan. Itu hanya digenapi oleh Mekah. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia di dalam ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyerahkan baik keagunganku. Hanya digenapi oleh Ka'bah. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Hanya digenapi oleh Ka'bah Mekah. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawananmu. Ini hanya diperoleh di dalam ajaran Islam, yaitu ziarah ke Mekah. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan berikan damai sejahtera. Damai sejahtera, shalom, salam, Islam, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Hanya di Islam ada aturan-aturan shalom, damai sejahtera. Lanjut Yesaya 62, orang akan menyebutkan mereka bangsa yang suci, tanah yang suci, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Ini dia. Siapa yang menggenapi semua itu? Hanya di Mekah. Yesaya 60, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau runtuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat, salam, Islam, dan pintu-pintu gerbangmu disebut pujian. Subhanallah, pujian, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yesaya 35, di situ akan ada jalan raya yang tidak disebutkan, yang disebutkan dengan sebutan jalan suci. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ini di mana? Bolehkah orang yang tidak bersunat masuk ke dalam tanah suci Mekah? Boleh. Ini digenapi di sana. Nah, ini tidak ada unsur politik. Ini kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini memang sudah penggenapan, mau kayak mana lagi? Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan dari Yehuda tidak akan beranjak. Kepemimpinan di pundaknya tidak akan bergeser sebelum dia yang berhak datang untuk mengambilnya, yaitu dia yang mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Masya Allah. Kau nggak bisa kemana-mana, karena itu sudah bercerita. Tuhan sudah dalam Yeremia 28 nomor 11 itu sudah, aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan salam, damai sejahtera, Islam, salam. Tuhan sudah merancang Islam itu. Makanya dikatakan al-yauma akmaltu, pada hari ini telah kusempurnakan rancanganku, yaitu rancangan apa? Islam. Dan aku ridha damai sejahtera itu sebagai agamamu. Sahih, valid, tak ada. Nah, sedangkan yang unsur politik itu apa namanya? Lupa saya. Puluhan. Itu yang unsur politik. Perpuluhan itu tak ada hubungannya dengan karisting. Perpuluhan itu di dalam Ulangan 18 itu hanya untuk Bani Lewi saja, bukan untuk bangsa karisting.
Haramnya babi itu hanya untuk Bani Israel. Perpuluhan juga hanya untuk Bani Israel. Sabat hanya untuk Bani Israel. Torah hanya untuk Bani Israel. Ketika kemudian dibatalkan segala-galanya, kenapa perpuluhan tidak dibatalkan? Ayo, malu. Babi dibatalin, Bang, sunat Bang. dibatalin, Yang tadi sebelum ini. perpuluhan tidak dibatalin. Itulah yang dimaksud Kristen menjalar ke seluruh dunia, karena di situ ada bisnis multi level marketing. Semakin banyak serigalanya, jemaahnya, semakin banyak cuang, semua demi cuang, cuang, semua demi cuang. Sadar dia menyembah manusia, tapi apalah daya, cuang yang berbicara. Tak ada yang bisa menghalangi kalau cuang sudah berbicara. Bapak, jangan begitu Pak. Enggak boleh. Jangan Pak. Oh tidak, enggak apa-apa. Jangan Pak, jangan, enggak bisa. Oh enggak apa-apa, jangan, enggak bisa Pak. Enggak mau, saya tidak mau. Giliran lihat amplop dolar perpuluhan, oh iya nggak apa-apa, sini dek, ini dek, ya dek, ini dek. Ada, kalau sudah perpuluhan yang berbicara, aspal pun dimakan, aspal pun ditelan, rumah-rumah pun ditelan, bahkan lautan pun disedot. Kalau uang sudah berbicara, satu-satunya agama bisnis di atas muka bumi itu hanya Karisteng, agama multi level marketing. Semakin banyak jemaat, semakin tebal kantong gereja. Toh. Jangan Bang, boleh Bang Suma. Jangan ngarang kau Bang Suma. Nah, Itu orang fakta. gila juga. Silakan Bang Tren. Nangis, tapi liriknya yang bagus dong, biar kuping kita bagus dengarnya. Ya, silakan dek. Gini Bang, yang tadi yang apa ya? Yang nggak boleh ke gereja ya? Apa karena mengajak ke neraka. Terus ujung-ujungnya sampai ke Tuhan Yesus adalah hamba Allah. Yes. Anak Allah. Terus persamaannya anak Allah adalah orang-orang yang melakukan perintah Allah dengan setia gitu kan. Betul. Tapi nggak bisa dimaknai hanya seperti itu. Jadi kita nggak bisa disamain sama Tuhan Yesus, walaupun ada beberapa orang yang juga apa ya melakukan taat gitu kan. Tapi kan tetap aja kita masih berdosa, sedangkan kalau Tuhan Yesus di dalam Alkitab dan dari sejarah juga emang nggak berdosa gitu. Jadi terus gimana ya? Terus kalau mengenai Tuhan Yesus Tuhan apa bukan, itu juga udah jelas sih di Alkitab menurut saya. Gitu Jadi aja. gini, Yesus itu menurut Yesus, jangan menurut orang lain. Harus menurut Yesus. Siapa Iya, aku iya. ini? Ada kok. Yesus. Kalau menurut Yesus pas coba. dicobai di padang gurun sebelum dia melakukan pelayanannya dicoba. kan. Matius 4 Dia kan ya, bilang terus kepada iblis, janganlah engkau mencobai bagus. Tuhan Allahku. Tuhan Allahmu. Tapi kan dia menyebut diri dia sebagai Allah karena kan dia yang dicobai. Salah. Boleh saya terangkan? Silakan. Sebelum Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, di situ iblisnya berkata apa? Sebab ada tertulis. Iblisnya ingin mencobai apa yang tertulis. Kita baca ya. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini masuk enggak kategori Tuhan ini? Lapar? Enggak. Di ayat berapa ya? Bentar. Matius 4. Nanti kita baca Matius 4 sampai Matius 1 sampai nomor 11. Oke. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Ahai Yesus, jikalau engkau anak Allah." Tuh, coba lihat. Jikalau engkau adalah utusan Allah, jikalau engkau adalah Nabi Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini juga adalah berasal dari setiap firman. Kemudian iblis iblis membawa kemudian Yesus ke kota suci. Iblis menempatkan Yesus di atas bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Hei Yesus,
jikalau engkau adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah tuh, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi yang ingin dicobai adalah Tuhan yang berfirman, yang berfirman lalu ditulis. Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang kakinya di tanganmu, tangannya di kakimu di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Sebab ada tertulis demikian. Yesus menjawab apa? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan mencobai Yesus, tapi iblis ingin membuktikan apakah betul firman Tuhan yang tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat agar menatang Yesus di tangannya, agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Itu yang ingin diuji kebenarannya oleh iblis. Ada tertulis. Di mana tertulis itu? Di dalam Mazmur 91. Mari saya bantu untuk paham. Mazmur 91, di situ bercerita tentang keselamatan Yesus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Mari kita baca. Di dalam data nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuh, ini dalil yang Tuhan kemudian perlihatkan kepada Daud. Di situ tertulis, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jika engkau adalah anak Elohim. Iblis datang, ini Yesus ngaku-ngaku anak Tuhan, kita cobain yuk. Benar enggak dia ini akan diutus malaikat kepadanya? Kemudian iblis membawa ke kota suci, lalu berkata kepadanya, "Hai Yesus, jika engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis di dalam Mazmur 91 mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ternyata Yesus betul-betul adalah anak Elohim. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Coba Anda baca di dalam Mazmur 91 nomor 13. Nomor 12, nomor 11 sampai nomor 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuh. Bukan Yesusnya yang Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Yang iblis mau cobai adalah ucapan Tuhan yang ada di dalam Mazmur 91. Ingat ya, kalau data Mazmur 91 ayat 11 12 itu untuk Yesus, maka secara keseluruhan Mazmur 91 ini adalah untuk Yesus. Mari kita urai. Ketika Yesus terancam kemudian untuk disalibkan, apa kata Mazmur 91 tentang anak Allah di data nomor 8? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa fasik? Pemakan suap. Siapa suap? Siapa makan suap? Yudas. Engkau hanya menonton Yudas dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Data nomor 16, dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesus diangkat ke langit, dipanjangkan umurnya sampai hari ini. Dia belum mati. Ini nubuat untuk Yesus. Ada lagi pertanyaan? Jadi Silakan. Menurut abang itu dia mencobai apa ya? Kayak perkataan Tuhan. Tulisannya lah, tulisan yang di Mazmur gitu kan, bukan Iya, mencobai betul. Tuhannya Yes. gitu, mencobai Yesusnya gitu. Kan. Ya udah Bukan. sih. Oke sih. Apa? Ya. Gimana ya? Kalau Ya, interpretasi abang kayak gitu ya udah. Tapi kan ada yang apa ya? Ada bukti lain, nggak itu doang kalau Tuhan Yesus itu Tuhan gitu. Tidak bisa Yesus itu Tuhan. Tidak bisa. Yesus itu manusia.
Sedangkan Tuhan bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan Tuhan bukan anak manusia. Yesus anak manusia, dia manusia. Kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai manusia, Anda adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penipu, siapakah pembohong, siapakah penyesat itu? Dalam bahasa Yunani planos. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristus. Nah, Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda tidak mengakui Yesus manusia. Berarti Anda adalah pendusta, Anda adalah antikristus, Anda dajjal. Tak boleh. Coba 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah pendusta, itulah penyesat. Masalahnya kami mengaku Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Terus ke gereja nyembah siapa? Manusia atau Tuhan? Nah, tuh berarti Anda penipu. Kan sudah dibilang dalilnya. Siapakah pembohong itu? Pembohong itu lain di mulut, lain di praktek. Itu Anda katakan. Sebab kami mengakui Yesus itu manusia. Oke, kami manggut-manggut aja. Begitu hari Minggu kami intip Anda di gereja. Pada hari Minggu kami pergi nyembah Yesus. Pembohong, penipu. Tadi Anda mengatakan Anda mengakui dia datang sebagai manusia. Tapi kok Anda menyembahnya? Berarti Anda pembohong. Benarlah yang dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat. Coba, kata penyesat dalam akar kata Yunani itu adalah planos. Planos itu pembohong, penyesat, penipu. Yang dikatakan penyesat, penipu, mulut berkata berbeda dengan praktek. Anda mengatakan dengan mulut Anda, Yesus adalah manusia, Bang Suma. Dia datang sebagai manusia, Bang Suma. Pada hari Minggu kuintip, saudara. Sampai di gereja, pada hari Minggu aku menyembahnya Yesus. Anda membantah diri Anda mengatakan manusia. Tapi Anda juga menuhankan. Berarti Anda menjilat ludah Anda sendiri. Anda mengatakan manusia, tapi Anda menyembahnya. Berarti Anda pembohong, planos, penipu, penyesat. Tapi abang pernah kepikiran nggak sih kalau sebentar Bang Tren, sebelum menanggapi ini tadi William ini memotong Guru Zuma ya. William, kamu Kristen apa Muslim? Dulu, 1 lawan 1 aja dulu. Siap, Bang Hendy. Memastikan doang ini, Muslim apa Kristen, Bang William? Enggak dia itu. Bebas Bang. Gimana? Bebas saya nggak nyimak Bang. Mau lanjut Bang Tren? Oke. Bang Zuma kan tadi ngasih statement kalau Yohanes nulis kalau yang mengakui Yesus sebagai manusia itu antikristus kan. Tapi yang tidak mengaku. Oke. Terus nanti dikasih kesimpulan bahwa yang menyembah manusia itu antikristus gitu kan? Yes. Ya kan? Oke. Tapi Bang Zuma pernah mikir nggak sih kalau Yohanes itu juga nyembah Tuhan Yesus? Dia mati buat Tuhan Yesus juga. Yohanes yang mana yang nyembah Yesus? Muridnya, anak Nikodemus, anak Nikodemus maksudnya. Zebedeus. Enggak. Penulis Yohanes ini bukan Yohanes, murid Yesus, bukan. Kitab Yohanes ini ditulis tahun 40-an. Bahkan ada yang mengatakan ditulis di era tahun 130-an baru rampung kitab Yohanes ini. Itu bapak-bapak gereja asal mula mengatakan itu. Ditulis antara tahun 40 sampai tahun 130. Kan dahsyat ini. Dan Anda kalau mau membuktikan bahwa Yohanes bukan penulis buku Yohanes, baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Jelas di situ. Yang menulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Berarti sekarang Bang Zuma mempertanyakan keaslian Alkitab dan penulisnya ya? Bukan. Al-Quran saya berkata bahwa Bible itu dituliskan berdasarkan atas penyelidikan orang-orang yang hanya menduga-duga tanpa mengetahui kebenarannya.
Al-Quran mengatakan apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak memahami kitab pengajaran Torah dan seterusnya, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu Allah mengatakan apa? Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah. Celaka. Dan sungguh celaka kata Allah. Coba Anda lihat. Anda menelisik kemudian penulis-penulis Bible Anda. Ada enggak di antara mereka yang tidak celaka mati mengenaskan? Ada enggak? Justru itu. Nah, bentar bang. Justru itu bang. Siapa orang yang berani mati kalau buat sebuah kebohongan gitu kan? Gitu intinya. Ya justru Tuhan bersumpah. Anda tidak percaya Quran? Kuambil dari Ulangan 18. Kita lihat dari Ulangan 18 nomor 20. Gini bang. Tadi kan abang bilang kalau surat Yohanes itu ditulis pada tahun 40-an. Yes. Itu kan. Terus abang kayak nggak percaya yang nulis itu Yohanes murid Tuhan Yesus gitu kan? Bukan nggak percaya, Bung. Asliannya dipertanyakan terus. Gimana saya bisa percaya Al-Quran yang ditulis 600 kemudian berdasarkan bagus. orang yang nggak ngelihat kejadian Tuhan Yesus bagus. Ini pertanyaan dan pernyataan. Ada di silakan. sana gitu. Secara langsung, melihat secara langsung gitu. Gimana saya bisa percaya? Oke, baik. Saya terangkan. Al-Quranul Karim tidak dituliskan berdasarkan kumpulan kesaksian. Al-Quran tidak melakukan angket. Menyalin dari kitab lain, menyalin dari tulisan lain, disadur dari informasi atau daftar pustaka. Tidak. Al-Quran menyatakan diri, lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi Al-Quran ini dari langit, pewahyuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang buta Ibrani, buta Aramaik, buta bahasa Yunani, buta bahasa Inggris, buta bahasa Indonesia. Dia tidak mampu membaca kitab-kitab sebelumnya. Lalu datang informasi dari langit melalui Roh Kudus. Saksinya adalah Allah dan para malaikat. Nah, kebenarannya bisa diuji hari ini. Sedangkan kitab saudara disusun dari orang-orang yang bersaksi. Coba Anda baca dalam Yohanes 21 nomor 24. Kubacakan sejenak, sabar. Kita baca dari data 24-nya sampai 25. Kita lihat apa yang tertulis di sana. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Dialah murid. Dia siapa? Murid yang mana? Yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Coba, dialah murid. Kenapa dia tidak mengatakan akulah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Itu kalau yang menulis Yohanes. Tapi karena bukan Yohanes yang menulis, maka narasinya adalah dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Loh, berarti bukan kamu yang bersaksi, kamu hanya penulis, kamu hanya wartawan, kamu bukan Yohanes. Makanya kitab Yohanes ini baru belakangan muncul ada nama Yohanes. Dulu kitab karangan Yohanes. Sebelumnya tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu, Bung. Al-Quran wahyu, tidak butuh saksi. Kitabmu butuh saksi. Giliran dipanggil saksinya, dialah murid yang memberi kesaksian. Hei, sini dulu. Murid yang mana, coy? Murid yang mana ya, Pak ya? Memberi kesaksian apa? Kesaksian apa, Pak ya?
Murid yang mana yang memberikan kesaksian? Yang mana ya Pak ya? Pokoknya saksi deh Pak. Pokoknya Pak saksi, nggak usah tanya Pak, yang penting saksi. Begitu pola kebenaran. Nggak bisa, nggak boleh. Kebenaran itu nggak boleh. Makanya saudara, sebelum kita usai, ruh yang ada pada diri kita ini, tadi setelah kita bahas tentang kebenaran akal, sekarang kita berbicara mengenai ruh yang ada pada diri Anda, saya, dan sahabat-sahabat yang ada di sini. Ruh itu adalah kehendak Tuhan dalam diri kita. Ya, ruh yang ada pada diri kita ini tak terjelaskan dalam kecerdasan ide kita sebagai manusia. Siapapun itu, mau dia profesor, mau dia kompresor, mau dia kalkulator, dia tidak akan pernah mampu memanifestasikan kemudian tentang ruh. Manusia apapun itu, siapapun dia, tidak akan pernah menjelaskan tentang ruh. Padahal yang berbicara ini justru roh. Yang kau dengarkan ini roh. Alat yang kau gunakan untuk mendengarkan ucapan saya itu adalah roh. Tapi sungguh engkau tidak akan pernah mampu menjelaskan apa itu roh. Akal kita tidak akan pernah sampai ke sana. Itu yang perlu dipahami. Jadi keberadaan tentang Yesus, dia menjadi manusia dan seterusnya, tidak akan pernah menghantarkan kita untuk sampai bahwa Tuhan yang Maha Pencipta, yang entitas absolut itu bisa kok tiba-tiba menjadi bayi imut. Iya, mama, nenek. Oh, Tuhanku sudah menjadi manusia. Itu nggak bisa, Bung, dijadikan sebagai satu acuan manusia berakal. Nggak bisa. Jadi bagaimana kalau saya kayak gini? Bible tidak bisa dipahami terlalu jauh untuk menggapai kebenaran. Maka dudukkan perkara manusia sebagai entitas roh dalam diri Anda. Karena di dalam diri Anda lah kemudian bersemayam kebesaran kekuasaan Allah yang tak terbendung oleh semesta. Roh ini yang akan mengantarkan Anda untuk memahami itu. Di dalam diri saudara terdapat kebesaran Allah. Mengenal tubuh saudara sendiri itu bisa mengenal Tuhan Anda. Kenapa? Karena mengenal tubuh bukan dengan akal, melainkan dengan pendekatan ilahiyah. Pendekatan ilahiyah itu apa? Unsur yang secara nurani manusia itu sudah melekat pada diri kita. Bahwa kita memahami kehadiran Tuhan melalui nalar ketuhanan. Karena di dalam tubuh kita ini terdapat entitas ruh sebagai bayang-bayang Tuhan dalam diri kita. Anda, teman-teman yang mendengarkan, siapapun yang ada di sini, ruh yang ada pada diri kita itu adalah bayang-bayang tentang akan adanya wujud Tuhan yang absolut. Ruh yang Anda punya, yang saya punya, yang semua punya, tak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun. Mikroskop atau apapun itu tidak akan pernah menjangkau itu. Kenapa? Walaupun jiwa menderita gila, roh kita tidak pernah mengalami kegilaan. Coba Anda lihat, apakah ketika Anda melihat orang gila, rohnya ikut gila? Tidak. Kenapa demikian? Karena roh yang ada pada orang gila itu adalah dimensi bayang-bayang akan adanya Tuhan. Jadi Tuhan tidak perlu datang ke atas muka bumi menjadi bayi. Iya, mama, nenek. Oke, Bang. Oke, Bang. Itu. Ya. Jadi jangan cari Tuhan. Tuhan tidak perlu dicari. Sebab roh itu adalah simbol eksistensi Tuhan pada diri Anda. Jangan cari Tuhan. Tuhan sudah ada pada diri Anda. Eksistensi Tuhan, Tuhan gambarkan pada diri Anda dengan meneteskan sedikit roh pada diri Anda. Itulah dia. Jadi jangan usah cari Tuhan. Lanjut. Saya mau nanggepin sih tadi. Silakan. Apa ya? Tadi kan Tuhan menjadi manusia karena kita ingin mencari Tuhan. Itu kan premisnya ya berarti ya? Iya, itu dalam konsep kalian. Salah, Bang. Jadi Tuhan konsep mana itu Tuhan menjadi manusia kan konsep Kristen. Bukan karena kita ingin mencari Dia, tapi Dia ingin menebus dosa kita.
Ini lebih parah lagi. Udah bang, tapi lain dari itu saya mau nanya Doktrin kan gereja tadi. masuk ke Bang Tren. Jadi Bang Tren ini memang seumuran Bang Tren harus kritis. Jadi akal itu digunakan benar kata Gurunda Zuma Benar, tadi. benar. Jangan sampai percaya oke. saja dengan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja. Jadi dipakai akal sehatnya. Lanjut Bang Tren, lanjut. Bentar. Selain dari ini kan udah kalau ngomongin tugas Yesus menjadi manusia udah beda topik ya. Jadi saya mau nanya doang sama yang tadi sempat di-mention, kenapa banyak martir di Penulis Bible. Iya, di Kristen intinya. Sampai abad sekarang juga masih banyak martir buat Kristen. Pertanyaan saya, kenapa mereka mau mati cuma buat kebohongan? Intinya itu aja sih. Itu doang. Oke, baik. Saya bacakan dalil. Kalau dari Al-Quran Anda percaya, Ulangan 18:20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, atau yang berkata demi Tuhan lain, berarti orang Kristen nih. Nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak dipermankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi Tuhan lain nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar padanya. Nabi di sini adalah pemimpi. Nevi pemimpi. Jadi maksudnya orang-orang yang mengajarkan, melihat, menubuatkan yang tidak berasal dari Tuhan, apa kata Tuhan? Itu harus mati. Ini Ulangan 18 yang mengatakan itu. Kalau nggak percaya kepada Quran. Oke. Tapi kan gini Bang ya. Iya. Gimana ya? Kalau premis Abang bilang dia harus mati, berarti kan ada orang yang intensinya membunuh gitu kan. Membunuh kayak apa ya? Kayak nabi palsu lah intinya. Kalau dari menurut perspektif ajaran Abang. Tapi kan ini mereka gimana ya? Mereka kan kayak apa ya? Bukannya dibunuh gitu loh, tapi menyerahkan diri. Maksudnya gitu loh. Bukan gini bang. Abang tahu ini nggak bang? Kematian Santo Petrus. Sempet kan dia kabur dari kematiannya, tapi dia balik lagi buat disalib. Ujung-ujungnya disalib kebalik. Itu tuh mereka yang nyerahin diri bang, bukan mereka yang diincar terus dibunuh. Itu enggak gitu maksudnya. Tuh. Nah, Anda tahu tidak? Tuhan itu maha membolak-balikkan hati manusia. Tahu kan? Kalau Tuhan sudah mengutuk Kristen atau Tuhannya Islam? Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Cuman ada di antara kita yang salah sembah. Bukan Tuhan yang kita sembah. Ketika Anda berteriak kemudian, ya Tuhan, yang mendengarkan itu Tuhanku. Yesus, bukan Yesus. Yesus tidak maha mendengar. Anda berdoa di gereja, yang mendengarkan doa Anda itu bukan Yesus, tapi Tuhanku. Tuhan yang umat Islam yang mendengarkan itu. Karena Tuhan itu maha pengasih, hambanya mau menyembah dirinya ataupun tidak menyembah dirinya, Tuhan tetap kasih. Makanya dikatakan Bismillahirrahman. Dengan menyebut nama Allah, dialah Allah yang maha pengasih. Anda mau sembah dia, Anda mau ingkari dia, Anda mau hujat dia, dia tetap maha pengasih. Karena kebenaran sebuah agama tidak dilihat dari cerminan doa kita dikabulkan atau tidak. Karena kapan doa menjadi runutan kita mengatakan Tuhan itu benar, maka semua Tuhan-Tuhan agama lain itu benar. Orang Hindu berdoa dikabulkan, Kristen berdoa dikabulkan, Islam berdoa juga dikabulkan. Berarti ada berapa Tuhan? Banyak Tuhan berarti? Enggak. Tuhan cuma satu. Tuhan yang maha kaya. Siapapun yang berdoa, Tuhan tak ada nilai. Anda minta uang 1 miliar, untung baik kalau Tuhan saya tidak jatuhkan 1 miliar dari langit, tapi berupa koin jatuh di kepala Anda. Untung bagus. Tuhan memberikan siapapun yang meminta.
Mau dia kafir, mau dia Islam, mau dia Kristen, dikasih. Nah itulah fungsinya akal. Supaya kita ini kemudian menelaah kebenaran dan keberadaan Tuhan. Bukan kita kemudian menunggu Tuhan datang kayak agama pagan, Hercules turun ke bumi, Krishna turun ke bumi, apalagi Dewa Horus turun ke bumi, apalagi Buddha turun ke bumi. Ngapain yang kayak gitu-gitu? Tuhan itu meliputi segala aspek. Tuhan meliputi segala aspek. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang lahir, apalagi jadi bayi. Nauzubillah, Bang, tsumma nauzubillah. bentar bang. Ya, Boleh ngomong nggak? silakan. Masalahnya tadi saya nanyanya premis abang kan yang sebelum ini ngomong kalau apa ya, nabi-nabi dari Kristen tuh apa, bukan nabi sih, apa rasul atau santo-santa juga itu dibunuh gitu, diincar buat dibunuh. Tapi kan inti yang tadi saya bilang, mereka nggak dibunuh, mereka menyerahkan diri. Itu yang saya tanya gitu. Iya, cara Tuhan kemudian itu untuk membunuh, menghabisi, menghukumi orang-orang itu banyak cara. Oh, berarti caranya kayak dibolak-balikin pikirannya gitu. Betul. Gitu. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru Udah sih, wa Bang. makar Udah sih. Allah. Oke. Mereka memandang perbuatan buruk saya cabut menjadi ya, Bang, baik. ya. Oke, Bang. Saya mau cabut, Bang. Oke. Kapan-kapan ini lagi, Bang, ngomong lagi, Bang. Oke, sip. Datang lagi ke sini. Ya. Bang, Saya oke, suka Bang. bahwa ada orang yang kritis. Ya, silakan. Oh iya. Dadah. Dadah juga. Ada nggak tuh? Selamat malam. Oke, silakan dinaikkan lagi kalau ada dan diserahkan kepada Ben Abraham atau Dinda Jibril atau Bang Andis Lebes, Dardiansa. Saya dulu, Bang Juma. kita nyimak. Giliran tak ada Oten, saya yang nyimak ya. Bang Juma, tadi kan ada lagunya tadi apa? Pada hari Minggu. Kemana tadi? Pada Minggu aku ke gereja Mbak Yesus. Dadah Bang Zuma. Dadah katanya dadah. Ini pala nih. Ini pala nih. Tapi anak yang tadi itu cakep ya, itu dia sabar dia. Cuman kehabisan kata-kata, mestinya belajar terus gitu loh. Gimana Bang Jibril? Proses ya Bang Handi mungkin ya. Ya perlu proses. Sering-sering aja naik ke sini Bang Handi. Apalagi kalau ditabok manuskrip, ditabok Bang Jibril udah selesai itu. Jangan, kasihan, jangan ke situ. Nggak, tapi tadi statement Bang Zuma jelas ada ininya sih, ada supportnya dari data statistik maupun berita-berita dari sumber yang bisa dipercaya gitu. Perlihatkan dong. Siap, Bangku. Silakan deh, silakan. Nggak gitu dong. Gedein-gedeinnya, tunggu. Mana gedenya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari PW Research Center, ini website research memang yang kantornya di Washington, USA. Di sini diceritakan PEW Research Center. Di sini diceritakan in the US, declining Christianity, ini saya translate ya. Kemunduran kekristenan berlanjut dengan kecepatan tinggi. Jadi di sini bisa dilihat, mereka ini memang researcher semua ya. Di sini di tahun 2007 mereka di 77 dan 78%. Nah, di 2018 dan 2019 menjadi 65%. Ini penurunannya setiap tahun selama 10 tahun terakhir. Habis itu di sini juga bisa dilihat Protestan 51%, habis itu turun ke 43%. Habis itu Catholic dari 24% jadi 20%. Jadi memang secara religious landscape studies-nya memang turun. Ini dari researcher ya, jelas. Di Australia ada orang kan boleh. Australia boleh cek. Apa dia?
Nah, habis itu ini dari Christianity Today. Ini dari sumbernya mereka sendiri. Translate. Kemunduran kekristenan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Jadi memang akan terus-terus turun. Nah, ini bisa dibaca researchnya dan mereka mereferensikan dari PW Senior Researcher juga dari yang tadi kita baca. Habis itu dari Guardian juga. Ini kenapa? Ini tadi di US, nah ini yang di Inggris. Dan secara internasional juga bisa di ini. Mengapa populasi Kristen di Inggris dan Wales menurun? Dan ini dijelaskan dan dia mereferensikan ke PEW tadi juga. Nah, habis itu kita balik lagi ke yang Islam. Tadi Bang Zuma menyindir juga. Menurut PEW researcher juga, the future world of religions populations growth projections tahun 2010 ke 2050. Ini di sini diceritakan bahwa Muslim yang memang akan naik terus. Nih, ini dari still ya, PEW. Mengapa Muslim adalah kelompok agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia? Jadi memang, nah ini perkembangannya. Ini menurut PW Research Center Demographic Projection, See Mythology of for Details. Memang Muslims peningkatannya jauh banget. Nah kalau ini dari Best Diplomats, websitenya. Ini kalau kita lihat kantornya di New York. Mereka juga menjelaskan ke nih, mengapa Islam merupakan agama dengan pertumbuhan terpesat di dunia. Dan yang lucunya kalau kita ke The Gospel Coalitions, ya TGC US Editions, mereka ngeluarin artikel mempertanyakan US Editions, apakah Islam agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia? Ini dari Kristen sendiri punya artikel mempertanyakan kenapa Islam itu agama yang tumbuh dengan cepat. Habis itu begitu ke conclusionsnya, kita bisa baca, kita harus dengan rendah hati berdoa agar Kristus menggunakan kita sebagai, jadi ujungnya conclusionsnya mereka setuju Islam pertumbuhannya sangat pesat dan ujungnya conclusionnya mereka berdoa. Gitu. Jadi Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Cita-cita itu. Kita sabar dulu Bang Handi. Klan Muslim, Kristen, Bang. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Kirain Kristen, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang? Sebentar, Bang. Kristen. Hah? Kristen. Waalaikum ya ahlan nar. Oke, sebentar ya. Waalaikum ya halal kubur. Boy, Kristen apa Islam, Boy? Sebentar, Tak salah kalau Kristen. Sebentar ya. Assalamualaikum. Sebentar ya, Bang. Sabar ya. Halo, Bang Boy. Bang Boy. Udah itu aja dulu tuh dia Mbak tuh. Ya udah, aku izin turunkan ya Bang Boy ya. Ya, silakan Bang, kalian mau menanggapi apa? Mungkin enggak, itu tadi loh, udah ada tanggapannya. Katanya tak salahkah kalau Kristen mengucapkan assalamualaikum gitu. Dijawab dong. Oh, salah. Kenapa salah? Oh, agama Anda sendiri yang melarang. Itu cuma bahasa Arab. Kita semua boleh jawab itu. Enggak, agama Anda yang melarang nggak boleh salam, Bang. Betul. Iya, agama Anda yang menyatakan Anda nggak boleh salam kepada orang selain di luar agama Anda gitu. Adakah assalamualaikum itu cuma boleh ucapkan dalam Islam ataupun? Saya kembalikan ke Bang Handi lah. Sini. Itu cuma. Anda tahu artikah assalamualaikum? Tahu? Apa arti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak De. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Salam sejahtera. Dari mana itu? Ya, itu terjemahan dalam bahasa Melayu. Dikasih tahu aja Bang Andi kalau di kitabnya dia itu mengucapkan salam kepada orang yang beda agama itu dilarang. Ya silakan Pak De. 2 Yohanes 1 ya, 10-11 ya.
Ya, Kenapa dibaca di 2 Yohanes 1 10-11 itu sangat jelas. Di situ dikatakan apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengucapkan menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jadi niat Anda bagus, mau mengucapkan salam kepada orang muslim sebagai bentuk toleransi. Tapi sayangnya di agama Anda dilarang, Bang. Kitab Anda mengatakan kalau kamu mengucapkan salam kepada orang yang beda agama, kamu bukannya dapat pahala, justru kamu mendapat dosa. Itu dianggap sebuah kejahatan gitu, Bang. Itu sudah tidak toleransi kalau bagi saya. Oh, berarti kitab Anda mengajari nggak toleransi kalau begitu. Kalau kita di Arab, kita cakap assalamualaikum, itu satu perkataan yang harusnya kita itu yang Anda bermasalah dengan kitab Anda, bukan bermasalah dengan kami. Itu kan kitab Anda tadi yang saya bacakan itu 2 Yohanes 1 ayat 10-11 itu, menerima tamu beda agama menurut kitab Anda dilarang. Jangankan mengucapkan salam, menerima tamu beda agama saja dilarang, Bang. Jadi Anda bermasalah dengan kitab Anda, bukan dengan kami, bukan. Kamu terlalu kusyuk dengan perkataan yang begitu. Sebenarnya itu adalah perkataan, itu adalah ucapan kalimat daripada bahasa Arab. Kalau kita semua berada di Arab dan kita berbicara dengan perkataan begini, mulai kau sama kitabmu. Kitabmu tidak mengajari toleransi. Kenapa Anda ngamuknya ke saya? Saya hanya mengingatkan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Kitab Anda itu melarang Anda untuk toleransi kepada orang yang beda agama. Kenapa ngamuknya ke saya, Bang? Waduh, sombongnya Muslim kalau begitu ya. Hah? Gimana, Bang? Muslim terlalu sombong kalau begitu. Loh, kok Muslim kitabmu yang sombong, kitabmu yang ancur-ancuran. Masa menerima tamu beda agama saja dilarang oleh kitabmu, gimana sih? Kok malah Muslim yang disalahin? Lo berotak enggak kau ini? Waduh, sok marah gitu aja. Loh, saya sedang mengingatkan apa yang tertulis di dalam kitabmu. Kenapa kamu nyalain Muslim? Aturan kitabmu itu yang Anda injek-injek, Anda kencingi. Jangan kami yang kau marahi. Begini, kenapa Muslim melarang orang Kristen? Bible-mu yang melarang, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kitabmu yang larang, budak. Ini orang dibilangin dari tadi kok. Kacau, makanya tadi nggak. Coba. Kupingmu tuh sebelum naik ke Komal, Bang, sebaiknya Anda itu beli cotton bud 1 kilo. Kau koroi dulu telingamu itu baik-baik. Coba aku tampilin datanya aja. Coba dulu, Kelan, diam dulu. Coba dibaca itu. Kamu tahu nggak arti assalamualaikum itu minta keselamatan kepada siapa? Kan itu salam sejahtera. Ya, minta keselamatan kepada siapa? Kepada semua manusia. Yang memberi keselamatan siapa? Yang memberi keselamatan siapa di situ? Untuk kepada semua manusia. Yang memberi keselamatan. Jangan lu terlalu nggak dengar kita. Siapa yang memberi keselamatan? Tuhan. Siapa? Tuhan Allah. Ya, Tuhan kamu siapa nama? Tuhan kamu siapa? Yesus. Ya beda. Kenapa kamu mau minta keselamatan kepada Allah Tuhanmu Yesus? Ayo. Tuhanmu gak ada gunanya. Kok Yesus itu? Kok Yesus itu Tuhan kami? Yesus ya kenapa lu mengucapkan assalamualaikum? Itu bukan Yesus di situ yang memberi. Assalamualaikum itu adalah bahasa Arab. Aduh. Inilah gini. Lama-lama juga gue kasih golnya orang ini. Ya itu salam, Bang. Itu salam. Itu nggak boleh dilarang di dalam kitab Anda. Bang, dengerin, Bang. Di dalam kitab Anda, ini kan Alkitab Anda tuh.
Ya kan? Ini kitab Anda, bukan kitab kami. Kitab Anda melarang Anda memberikan salam. Nih, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini kan ajaran Kristen maksudnya. Janganlah kamu itu Anda menerima tamu orang Islam atau orang yang lain, dan janganlah memberi salam kepadanya tuh. Janganlah memberi salam kepadanya. Jadi agamamu yang melarang nih. Janganlah ini larangan. Janganlah memberi salam kepadanya. Ini agamamu yang melarang. 2 Yohanes 1 nomor punggung 10. Paham? Udah paham sampai sini? Jadi bukan agama kami. Jadi bukan agama kami yang melarang, agamamu sendiri yang intoleran. Paham? Oke. Nah, udah paham sampai sini? Ya, sudah paham. Nah, bagus. Gitu dong dari tadi. Kenapa baru paham? Dari tadi ngapain aja? Penutupnya masih mau kau datang besok gitu. Oh iya gitu. Masih mau kau datang besok. Mohon maaf ya. Tidak apa. Jadi gimana? Agama Anda yang melarang memberi salam gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu untuk buat selepas ini kita tidak perlu untuk mengucapkan kalimat sebegitulah. Ya, bagus. Sudah mulai berubah Bang Handi. Gas. Lanjut Bang Handi. Kalau ya udah sadar ya Pak D. Udah sadar, kami nggak sombong, betul. Nggak, tunggu. Tadi begitu Bapak pikir itu Islam sombong, tapi begitu Bapak tahu itu dari sumber Bapak nggak sombong ya? Ya makanya butuh ditunjukkan Bang. Oh, siap. Gini Pak, adakah salah bagi orang Kristen juga mengucapkan kalimat yang gitu sebab apa yang masih ngeyel barusan ditunjuk. Ya kalau Anda mengucapkan itu Anda melanggar Bible. Paham? Kami juga ada Assalamualaikum. Kagak ada, dilarang. Itu dilarang tadi tuh. Oh, enggak apa. Oke, kalau begitu diulang lagi, ditampilin lagi. Diulang lagi. Apa dia? Dibaca ulang lagi, mau dibaca lagi? Enggak apa-apa. Jadi Bible itu intoleran, enggak boleh mengucapkan salam. Oh, oke. Makanya Ya, baca paham. Bible dulu sebelum ngamuk. Ya sebelum mengatakan kami sombong, sebelum ngamuk, pelajari dulu Bible-mu. Kalau begini kan malu jadinya. Tapi sekurang-kurang kalau orang Kristen boleh bercakap macam itu ataupun mengucapkan kalimat begitu, sekurang-kurangnya kita sanjung dong. Ya karena selama ini kau nggak belajar Bible. Waduh sih kamu. Bible itu memang kami sudah belajar. Ya udah berhenti aja ya. Kalau begitu berhenti jadi orang Kristen. Masuk Islam aja udah. Ya Allah. Bisa ya udah ucapkan syahadat dulu aja udah, mandi dulu, disunat dulu. Itulah sekalian, jangan tanggung. Memang menuhankan anak orang itu dampaknya sistemik. Betul-betul berdampak sistemik. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Itu yang membuat kacau masuk penjara itu. Yesus tidak pernah terkutuk. Suruh sahadat aja dia sekalian. Yesus nggak pernah terkutuk. Tampilin Galatia 3:13 Ardiansa. Katanya Yesus nggak pernah terkutuk. Tampilin. Baik. Tampilin. Apa? Ya. Gedein. Izin dibesarkan sebentar, host, boleh host? Orang udah besar kayak gitu minta dibesarin lagi, orang besar seperti apa? Sorry nggak melihat. Kalau udah besar begini masih minta dibesarin, rendam minyak tanah. nggak ngeliatan, mohon maaf, nggak ngelihat HP, ngelihat data. Ya, apa sih? Ya. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Silakan Bang Handi.
Pak Karen, siapa itu yang terkutuk yang digantung di tiang salib? Siapa? Ketawa dia. Ketawa dia Pak di kemakan obat. Tahu semua. Ya kamu udah tahu belaka semua. Ya udah tahu. Jadi terus siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Kejap dong. Kejap. Kejap. Ngomong apa lagi nih? Gak bisa kata-kata di Pak. Gak bisa kata-kata dia. Ya enggak apa-apa. Lo jangan nangis. Enggak nangis dong. Cuma gembira aja ini. Gembira sangat ya. Gembira Yesus dikutuk. Iya. Oh, gembira Yesus dikutuk. Waduh, hancur ya Allah. Sebab berbahagialah orang yang mengutuk Yesus. Sebab akhir nanti kamu akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Percaya. Pada tersenyum pada itu. Lucu. Ngomong apa sih? Bingung aku. Ya memang bingung. Kalau semua orang itu nanti akan percaya Yesus sebagai Tuhan, kenapa sekarang populasi Kristen menurun gratis? Banyak gereja dijual. Itu dari situ saja udah ketahuan. Ya, apalagi kata Paulus, sebab segala lidah, segala lutut agar bertekuk dan mengaku Yesus Tuhan. Gedabrus. Nyatanya Kristen semakin lama semakin menurun. Ya kok itu perasaan kamu aja dong. Bukan perasaan, itu tadi datanya ditunjukkan Bang Jibril tuh. Di Amerika tahun 80-an masih 70%. Sekarang tinggal 16%. Gimana itu? Kan fakta itu Bang. Masjid sekarang ada nggak masjid jadi gereja? Dengarin. Ya justru itu sekarang biarlah kamu semua bercakap besar dengan apa yang kamu pikirkan sekarang, tapi sebenarnya Tuhan Yesus Kristus itu sedang menjemah kamu. Itu saya pernah didatangi Yesus mimpi, malah saya bilang, iblis, sebab apa? Dia kan ngaku Tuhan sama saya tuh, ikutlah aku, akulah Tuhan. Dia itu membawa Yohanes 14 ayat 6 itu. Ikutlah aku jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, akulah Tuhan katanya kan. Oh kau iblis, saya bilang. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin nampak. Yang suka nyamar-nyamar menampakkan diri itu bukan Tuhan, tapi iblis, saya bilang. Ditinggal kabur saya Bang. Berarti dia nggak berhasil jamah saya. Hati kamu keras dong. Hati kamu keras dong. Nah kalau dia Tuhan seharusnya dia bisa ngalahin saya dong. Ya, tapi nyatanya dia nggak bisa ngalahin saya, malah kabur kalah sama saya dia. Oke, coba rendahkan hati, sujud, rendahkan hati, perhatikan apa yang sebenarnya. Merendahin hati sama siapa? Dengan diri kamu sendiri, jangan terlalu ego. Kok sama diri saya sendiri? Parah. Waduh, diinjilin Pak Pak diinjilin. Parah, ini nama saya ini Bibel berjalan Bang. Saya itu sudah 3.500 mata memandang. Oke, malam ini. Pak diinjilin, hati-hati Pak diinjilin Pak Selama kita sehat Bang, kita tidak akan menuhankan sesama Bang. Itu tidak mungkin. Kalau kita sehat, entah kalau saya sudah gila mungkin mau saya jadi Kristen. Tapi selagi saya itu sehat, nggak mungkin saya jadi Kristen. Kenapa? Karena Tuhan itu, saya sudah nyaman dengan Tuhan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Karena kalau Tuhan itu sudah bisa dilihat, akibatnya fatal. Ya kan, bisa dilecehkan, bisa dihina dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak kelihatan, bagaimana cara mau menghinanya? Oke. Nah itu saya nyaman itu. Oke. Sekarang ini kamu sehat walafiat. Tapi apabila kamu sakit, kamu akan pikir siapa penyelamat, juru selamat kamu sebenar. Apabila kamu sakit, kamu akan pikir siapa juru selamat sebenar.
Nah itu nyatanya Paus Fransiskus itu lumpuh, kenapa nggak disembuhin sama Yesus? Kok malah pakai kursi roda? Mana kehebatan Tuhanmu? Iya dong. Sekarang kamu sehat walafiat, kamu boleh pergi mana-mana, kamu boleh. Tapi Ini kita apabila bicara kamu fakta sakit, aja. Kalau memang apabila Yesus kamu itu sakit, bisa menyembuhkan, Bang, kenapa Paus Fransiskus datang ke Indonesia dalam keadaan lumpuh? Seharusnya disembuhin dong sama Yesus. Iya. Kenapa dia didorong-dorong kursi roda? Katanya Yesus maha teruskan penyembuh. bekerja, teruskan. Tapi orang Ya, teruskan suci sekelas bekerja. Paus Fransiskus nggak disembuhin. Nggak apa-apa. Dibiarkan ke Indonesia kakinya lumpuh. Apa ini? Nggak apa-apa. Nah, nggak Tuhan apa-apa. apa ini? Dia bukan Tuhan. Dia cuma wakil Tuhan. Loh, yang saya bilang Tuhan Anda Yesus, kok Paulusnya yang Fransiskusnya yang Tuhan. Aduh, nggak nyambung nih orang. Kalau memang Tuhan Anda si Yesus itu maha penyembuh, ya kan? Kenapa Paus Fransiskus itu lumpuh? Nah, datang ke Indonesia didorong pakai kursi roda, coba suruh nyembuhin itu. Sombongnya kamu. Wow, sombong saya. Kalau sama Tuhan-Tuhanan saya wajib sombong. Nggak apa-apa. Ya. Dia datang, walaupun dia datang dengan kursi roda, tapi niatnya terlalu baik untuk seluruh umat Oh, manusia. saya tahu Bang, saya tahu. Kenapa Paus Fransiskus itu duduk di kursi roda? Biar kayak Tuhannya. Di dalam Daniel 7 ayat 9, Tuhan Anda duduk di atas kursi roda. Sudah tua, pakai baju putih, rambutnya putih, duduk di atas kursi roda. Nah, mau kayak Oke, gitu, tunggu mau kayak kalau- Tuhannya berarti. Oke, kamu sekarang ini sehat walafiat. Kamu mungkin sekarang ini bawa kereta mewah, kereta boleh jalan, boleh jogging semua sekarang ini. Lepas ini terima apa yang kamu dapat nanti, oke? Oke, saya tunggu Bang. Kalau Tuhan Anda bisa ngalahkan saya Bang, jadi Kristen saya Bang. Suruh ngalahin saya Tuhan Anda. Semoga Yesus memberkati kamu. Semoga Tuhannya Yesus memberkati kamu. Ya. Dan kita semua, ya. 3.000 Tuhannya Yesus, kupingmu budek nggak sih? Tuhannya Yesus memberkati Anda. 3.650 mata memandang. Semoga Yesus memberkati Anda semua. Itu cocoknya kau bawa di gereja. Kalau orang di gereja kau gitu kan takut. Saya ini penentang Tuhanmu. Ya, bahkan di dalam Bible itu Tuhan Anda itu menipu iblis. Katanya Yesus, iblis adalah bapak segala dusta. Tapi justru iblis yang ditipu oleh Tuhanmu. Contoh nih, katanya ular dikutuk makan debu. Coba buktikan kepada saya ular makan debu. Kalau tidak, berarti ular ditipu oleh Tuhan. Ayo. Cukup jelas penghinaan kamu. Cukup jelas penghinaan kamu. Kok malah Ya karena itu bukan firman Tuhan, makanya isinya gabrul. Kok malah menghina, gimana diingetin gue juga. Cukup jelas penghinaan kamu ya. Tidak apa. Tidak apa. Yang menghina Biasanya siapa, orang sombong Bang? ini selalu. Bang, yang menghina Biasanya orang siapa? sombong ini sentiasa. Orang sombong ini sentiasa menemui jalan buntu. Bang, yang menghina siapa? Beliau nggak menghina. Kemana dia? Kabur dia. Di sini kok cuma mau mendoktrin. Emang saya jemaat gereja mau didoktrin. Oh iya Pak Pendeta, ampun Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Weh, saya bukan jemaat gereja, punya otak, bisa mikir. Ambon, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya Bang. Muslim ya Bang? Mana tadi ya? Saya mau denger malah kabur. Mau didoktrinya saya. Aduh. Parah. Inilah ya. Pendeta itu kayak gitu nakut-nakutin jemaatnya. Sehingga jemaatnya itu bodoh-bodoh enggak. Ini begono lah. Lah itu di gereja berlaku, di sini nggak berlaku bos. Yesus saja ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, kata orang Kristen, Yesus maha kuasa. Yang benar Yesus atau orang Kristen sih? Yesus lapar aja mewek, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja nggak punya tempat. Nah lo itu Tuhan kok kere.
Mau meletakkan kepala aja gak punya tempat. Tuhan apaan? Tuhan kok kere? Apalah ini? Sebentar, Pak De, Serigala izin. punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja nggak punya tempat. Itu mah bukan Tuhan, itu kere, ngerti? Gembel, gembel. Iya, Pak De izin sebentar. Pak Bom, ada yang mau disampaikan Pak Bom sebelum turun Pak? Pak Bom. Oke ya, izin menurunkan ya Pak Bom, gantian ya sama teman-teman muslim yang lain ya. Memang enak diinjilin. Bibel berjalan, diinjilin pula itu. Parah di Bang Adi. Makanya gue diem aja, biarin aja nginjilin Pak De, emang enak. Tadi harusnya waktu Pak De diinjilin, Pak De langsung begini, haleluya gitu Pak De. Enggak, harusnya gini bilangnya. Amin, amin, amin. Gitu. Mau tahu nggak cara nginjilin tadi Pak De? Gini loh, Pak De kalau sakit rendahkan dirimu, minta kepada Yesus. Tuh injilinnya tuh Pak De. Loh nyatanya Paus Franciscus saja lumpuh datang ke Indonesia didorong kursi roda kok. Mana Yesus menyembuhkan? Mana buktinya? Itu orang nomor 1 tuh di Katolik itu. Kok nggak ditolong sama Tuhannya? Utiwati Mena, ingat tuh, anjingku sakit, udah mati, hampir mati, saya doakan sembuh. Lah kau kena stroke, kenapa nggak disembuhkan sama Tuhanmu? Berarti Tuhanmu lebih cinta anjingmu, saya bilang waktu itu kan. Waduh, kata dia. Nah itu. Alex Sap, Islam apa Kristen nih, Alex Sap. Ayo sini Kristen, mumpung saya lagi mode panas nih. Tadi sebenarnya saya hanya ingin menyimak aja, di bawahnya dijambak sama host. Yang penting puas gue ini malam, ada yang nginjilin Pak De, puas gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Ya, silakan Bang Riko. Ya, terima kasih semua Bang Handi, Pak Sugi, Bang Zuma dan semuanya host. Ya, salam kenal semua buat teman-teman yang ada di bawah. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan. Ada pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri, ada pletek cumi-cumi dan stik cumi-cumi. Yang mau bantu kami silakan langsung ke WhatsApp kami, ada di bio akun kami yang ini. Lalu kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui parcel C4 JNT, tidak bisa COD, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, insya Allah amanah dan halal. Pak Handi tambahin dikit dong. Tambah dikit Pak Andi. Oh iya, sorry. Jadi teman-teman yang ingin membantu mualaf ya silakan order ke Bang Riko. Cakep tuh empek-empeknya tuh. Empek-empeknya kalau nggak salah empek-empek kapal selam ya. Iya. Ya, gitu. Terus ada abon-abon ikannya bagus tuh buat sarapan pakai bubur kalau pagi. Yang jelas halal. Itu aja sih, semoga ada yang pesan ini malam ya Bang Riko ya. Insya Allah. Ya. Dan juga buat teman-teman jika ingin memberikan bingkisan ini kepada para debater, kami tunggu ya. Boleh kok ngasih Bang Handi, Bang Zuma, Pak Sugi semuanya boleh. Terima kasih atas perhatiannya, Bang Adian Syarif juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi, silakan yang Kristen mau naik. Siapkan mental. Karena saya mode panas nih. Habis dipanasin tadi. Ini Alex ini agamanya apa ya? Alex? Wah, Alex nggak mau ngomong, saya turunin Lex. Makasih Lex. Yuk.
Cosmo monitor. Waduh. Yuk. Ayo yang lain silakan naik. Monggo teman-teman Kristen yang lain, ada kesempatan untuk Anda sekalian untuk naik ke sini. Gitu ya. Dan jelas ini malam aku puas banget. Pak Desuki diinjilin oleh hotel. hotel luar negeri pula lagi. Iya. Aku sponsor bentar boleh Bang Handi? Mangga. Pak Desuki izin sponsor sebentar ya. Teman-teman yang mau Lanjut. yang mau ngedukung YouTubeku, klik link di bio aku aku kok jadi gagap gini ya Pak? Karena Belum ada belum terbiasa. Enggak, karena di sini YouTuber semua loh. Bang Hadi YouTuber, terus Pak Desuki YouTuber, Gurunda Zuma YouTuber, makanya aku ngomongnya agak takut, agak sungkan gitu. Stop dulu, salah. Kalau saya boleh dikatakan YouTuber. Kalau Banyuma bukan YouTuber, karena Banyuma kagak pernah megang YouTube, ada adminnya. Banyuma tinggal ngoceh doang. Oh iya. Dilurusin dulu. Siap. Ya, mohon maaf ya, saya keliru. Ya, keliru. Adminnya Bang Zuma maksudnya gitu. Iya, mohon maaf. Banyuma punya pegawai, kalau saya belum punya bisa bayar pegawai. Iya, insyaallah. Ya, jadi teman-teman yang ingin mendukung YouTube saya silakan ya, diklik link yang ada di bio saya. Namanya langsung aja diklik Bang Ardi gitu. Ada di link bio saya, langsung aja klik gitu aja ya. Nggak usah aku tampilin di sini. Sungkan aku. Lanjut. Ada sponsor pula. Halo Omku, Kristen apa Kristen? Kristen apa? Ngomongnya keliru semua. Kristen apa Islam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Pak? Lagi. Muslim diam dulu. Kembali ke topik. Kalian coba. Lagi dia. Kalian coba. Kamu injilin lagi. Bible berjalan. Coba. Aku puas loh. Puas ini malam gua. Bener serius. Nah, coba. Injilin lagi. Injilin. Injilin lagi Pak ke Pak Desuki supaya kau dibalas dengan data. Siapa yang turunin aku? Enggak diturunin, turun sendiri tadi. Enggak ada. Ya udah balik lagi, nggak usah cari persoalan. Kita penuh kegembiraan saja malam ini, oke? Ya terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Haleluya. Kok alhamdulillah lagi ah? Oke, aku cuma pendengar aja. Iya. Teruskan. Ya teruskan Pak. Ya, pertanyaan saya gampang sih, kenapa Anda menuhankan gembel itu aja? Enggak, saya persoalkan di sini tadi. Teruskan perbicaraan Anda tentang kenapa Fransiskus itu datang di sini dengan wheelchair, tidak ya sebab anak Tuhan tapi tidak memberkati siapa-siapa. Itu yang betul-betul saya tidak puas hati tadi. Itulah sebab saya naik balik. Nggak paham saya Bang Andi. Kan tadi kamu pernah mengatakan bahwa Fransiskus itu Bapak Fransiskus datang di sini, datang dengan kursi roda. Kenapa dia datang dengan kursi roda? Kenapa Yesus tidak membantu? Iya, tidak menyembuhkan dia ya. Kenapa gitu? Katanya Yesus maha menyembuhkan. Oke, itu kamu persoalankan tadi kan? Ya iyalah, katanya kan Yesus menyembuhkan. Ini orang pertama, orang nomor 1 di Katolik kan. Kenapa nggak ditolong Tuhan? Datang ke Indonesia dengan gagah perkasa gitu kan. Nah ini datang dalam keadaan lumpuh. Terus kehebatan Tuhannya mana? Katanya maha menyembuhkan dia. Mungkin physically dia memang lumpuh, tapi hatinya
sungguh-sungguh nurani. Aduh, saya nggak ngomong hati, bos, nggak ngomong hati. Apalagi kalau kita lihat di dalam Markus 16 ayat 16 sampai ayat 18 itu. Ya, nggak apa. Orang yang percaya itu ya akan mempunyai tanda-tanda. Apabila tangannya ditaruh di atas orang sakit, maka orang itu akan sembuh. Kalau dia megang ular, ular itu tidak akan mematuk. Kalau dia minum racun, dia nggak akan mati. Lah, ini pertanyaan saya. Apakah Paulus ini nggak beriman dia sehingga dalam keadaan lumpuh? Coba tangannya itu ditaruh di atas lututnya gitu kan, biar sembuh dia. Kamu terlalu ego. Loh, ini saya sedang menagih janji Tuhanmu. Apa ini janji Tuhanmu ini hoax atau gimana ini? Katanya kalau orang percaya, orang beriman itu, kalau tangannya ditaruh di atas tangan orang sakit, dia akan sembuh. Lah ini kok datang ke sini dalam keadaan lumpuh gitu. Oke. Franciscus datang di sini secara physically memang dia tunjuk dia naik kursi roda, tapi niatnya sebenarnya adalah kasih untuk semua. Apa yang dipermasalahkan nggak dijawab, malah yang dijawab yang lain-lain. Apa yang dipermasalahkan? Kenapa kamu ungkit pasal dia naik kursi roda pergi di sini? Kenapa? Karena tadi kamu mengatakan kalau kamu sakit nanti baru ingat Tuhan. Nah, makanya saya balikkan. Lah itu si Paus Fransiskus lumpuh kenapa nggak disembuhkan? Katanya dia bisa menyembuhkan, punya keajaiban. Dia seorang manusia biasa seperti kita juga, tapi keilmuannya memang lebih daripada apa yang ada. Kenapa kakinya nggak disembuhin sama Tuhanmu? Apa resepnya udah habis? Kamu terlalu sombong. Makanya nggak usah pamer kesembuhan sama kami. Ya. Nggak apa-apa. Lah itu nyatanya gimana itu Paulus Fransiskus itu? Kenapa kakinya nggak disembuhin? Katanya Yesus maha penyembuh, maha ajaib. Atas nama Yesus sembuh, berjalanlah kau. Kalau saya tengok di YouTube langsung jalan. Intik. Lah ini ngapa ini Paulus datang ke Indonesia pakai kursi roda ini? Aduh. Baik. Gimana ini? Kalau emang itu benar satu yang penghujatan. itu Pak De, di KKR itu Pak De, konspirasi kebohongan rohani itu bubar yang namanya rumah sakit Pak De. Itu satu penghujatan. Itu satu penghujatan, tapi tidak apa. Kok penghujatan sih? Ini kita sedang berbicara fakta. Saya sering lihat di KKR itu kan ada orang lumpuh duduk di atas kursi roda. Atas nama Yesus katanya kan. Berjalan. Oh, jalan kayak siapa? Yang ini? Yang datang ke Makassar juga itu siapa namanya? Semoga Tony. Yesus memberkati kamu. Tony siapa? Tony itu. Wah, ini kenapa Paulus kemarin datang gak dibilang begitu? Sembuh kau Paulus gitu. Wah, hebat itu. Saya langsung jadi Kristen itu betul. Ini enggak, tetap aja jalan di atas kursi roda didorong-dorong. Alah. Mana? Katanya penyembuhan tuh mana? Namanya juga KKR Pak De. KKR itu kan konspirasi kebohongan rohani. Oh, benar. Enggak apa-apa. Bukan penghujatan, ini saya lagi najih kesombongan Kristen itu. Tuhan kami menyembuhkan. Sugi nanti kalau kamu sakit baru ingat Yesus. Nah itu sebelum saya sakit saya nagih dulu. Kenapa itu Paus Fransiskus datang ke Indonesia pakai kursi roda? Kalau memang Yesus menyembuhkan. Terima kasih atas penyajian udah, kamu. kalau gitu. Terima kasih. Ya. Semoga kamu KKR itu beneran nggak sih? Semoga kamu sehat sentiasa. Sehat selalu insya Allah. Allah menjaga saya. Abang, saya mau tanya, yang di KKR itu bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang koma itu beneran nggak Bang? Iya benar. Kalau benar, pendetanya sini, saya bawa ke ICU. Satu aja, saya pengen lihat orang yang sudah anfal, udah dikasih ventilator, tolong disembuhkan. Sebutkan pendetanya, tadi hubungi saya bawa ke ICU. Simon itu ya, kalau nggak salah pendeta Simon. Berani nggak Bang kira-kira pendetanya? Iya, pendeta Andi Simon. Andi Simon itu Simon ya. udah bawa sini. Minta maaf. Kenapa tuh Paus kemarin saya sembuhin ya? dia. Minta maaf.
setiap mukjizat itu hanya berlaku kepada setiap orang yang tertentu, tidak semestinya. Oh, berarti Paulus nggak tersentuh dia. Paulus Fransiskus nggak tersentuh berarti. Kamu menghujat Yesus kan? Lah, Oke, kamu Nabi menghujat Muhammad Yesus apa? lagi. Oke, kita cerita. Nabi Muhammad, apa mukjizat yang Nabi Muhammad boleh buat dengan Islam? Mukjizatnya Nabi Muhammad itu bisa ngalahin Tuhanmu. Wow, hebat kan? Bukan cuma ngalahin tukang sihir. Kalau Musa hanya ngalahin tukang sihir, Yesus hanya bisa ngalahin orang sakit. Nabi Muhammad ngalahkan Tuhanmu. Oh, hebat Nabi Muhammad kan? Apa buktinya? Buktinya tidak satu orang pun yang pernah dikristenkan oleh Yesus. Tapi Nabi Muhammad bisa mengislamkan hampir seluruh Arab. Oh, itu keajaiban itu. Nabi Muhammad kamu itu buta huruf. Buta huruf aja bisa ngalahin Tuhanmu. Apalagi kalau dia bisa baca. Oh. Bang, Nabi Muhammad bukan buta huruf, Bang. Anda buka di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 di situ jelas. Biar aja Bang Abraham, nggak usah. Bang Abraham nggak usah, nggak apa-apa, biarin aja. Buta huruf aja bisa ngalahin Tuhanmu, apalagi kalau bisa baca. Buta huruf ya Pak dia? Iya. Yohanes itu sudah buta huruf idiot. Yohanes sudah buta huruf idiot, bisa nulis kitab, aneh kan? Di mana ayatnya? Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kai agramatoi esin kai aisin agramatoi idiotai. Hoti antropoi kai agramatoi esin kai idiotai. Nah, Nabi Muhammad buta huruf nggak pernah nulis kitab. Jadi nggak perlu aja ada yang dipertanyakan. Ini sudah buta huruf idiot. Nulis Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kitab Wahyu. 5 kitab dia tulis. Wah. Ini orang idiot bisa nulis. Parah. Coba hebatnya Nabi Muhammad ya daripada Tuhanmu. Tuhanmu nggak pernah mengkristenkan satu orang pun. Ya, bahkan sampai sekarang Kristen di Israel minoritas, masih banyak Islam lagi. Nabi Muhammad di Arab, ya, lihat tuh, hampir seluruh Arab. Kenapa saya katakan hampir? Karena ada yang Kristen juga. Hampir seluruh Arab Islam. Hebat enggak Nabi Muhammad? Hebat, kalah Tuhanmu, kalah. Setiap kali azan memanggil Nabi Muhammad sedang berada di gua. Wow, cantik. Oh, ini apa sih? Tadi nanya. Bang, kalau cuma ada nabi masuk goa jadi nabi itu biasa Bang. Di perjanjian lama banyak Daud. Ini mayat masuk gua jadi Tuhan. Mayat masuk goa, keluar goa jadi Tuhan. Nah ini nggak bener nih. Gak jelas. Bentar dulu, sebelum dia masuk goa, dia masuk goa perut Maria dulu 9 bulan loh. Iya. Aduh, parah ini. Emang orang kayak gini cocoknya jadi mainan Pak Ade. Percuma pakai datang Iya percuma, nggak perlu kita terangkan apa. Nabi Muhammad buta huruf aja bisa ngalahin Tuhanmu, apalagi kalau bisa baca. Kalau omong biar betul. Ngapain? Sekarang yang salah mana? Coba yang salah mana coba? Siapa yang pernah dikristenkan oleh Yesus? Tunjuk satu orang aja. Siapa yang pernah dibaptis Yesus? Satu orang aja. Nanti saya tunjukkan siapa yang pernah bersyahadat kepada Rasulullah. Ayo, ratusan ribu orang bersyahadat kepada Rasulullah. Sekarang tunjukkan kepada saya satu orang aja dibaptis oleh Yesus. Artinya dikristenkan oleh Yesus. Ayo sini. Banyak. Kalau enggak, siapa? Di mana? Ayo, Yesus pernah baptis orang mana? Tunjuk kepada saya. Enggak payah. Udahlah, coba kayak gini doang ngabisin tenaga.